Preparing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berjumpa pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Tentu tujuannya adalah mengajarkan kebenaran, menghindarkan anak-anak kita dari gerakan-gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah, dan juga untuk memberikan edukasi kepada jemaat-jemaat yang selama ini tidak mendalami Bible, melainkan hanya mendengarkan khutbah-khutbah di gereja. Salam juga taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengajarkan kita bahwa orang yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi, dan orang yang disalib itu adalah musuh pencipta langit dan bumi. Orang yang disalib adalah dia yang mendurhakai pencipta langit dan bumi, dan yang mengimani salib itu, kata Quran, akan berada di dalam neraka Jahannam bersama dengan apa yang mereka sembah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, kita berharap dengan adanya tema ini, ya, apakah salib itu komedi putar ataukah salib itu adalah sebuah kebenaran? Ya, malam ini kita lihat teman-teman kita berputar seperti baling-baling. Silakan saudara non-muslim yang barusan ajukan permintaan lagi. Saudara siapa, Kristen siapa gitu, tadi ada yang minta permintaan. Silakan naik ke atas, kita bahas tentang salib ini. Apakah ini adalah sebuah komedi atau apa salib itu? Kok keren kali dengarnya. Silakan ajukan permintaan. Tadi yang saudara Kristen siapa, Kristen Prince atau siapa namanya gitu, minta lagi permintaan. Silakan ajukan lagi permintaan. Apakah salib ini komedi putar atau gimana ya? Kita minta pertanggungjawaban saudara-saudara untuk menjelaskan ke kita, apakah penyaliban ini adalah sebuah jalan keselamatan menurut para nabi, atau ini hanyalah ide yang dicetuskan orang-orang barat yang mereka terima dari orang Parisi. Nah, kita tunggu teman-teman kita non-muslim untuk menjelaskan ini. Karena kalau di dalam Al-Quran diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, innakum, sesungguhnya kamu, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah, kamu dan sembahanmu selain Allah, kata Allah, kamu dan sembahanmu hasabu jahannam, kamu dan sembahanmu hasabu jahannam, adalah bahan bakar api neraka. Nah, jadi kamu dan sembahanmu adalah bahan bakar api neraka, dan kata Allah, antum laha warithun, kamu dan sembahanmu pasti masuk ke neraka. Jadi yang disembah adalah dia yang disalib menurut Al-Quran, akan
akan jadi bahan bakar api neraka. Quran nih yang mengatakan, bukan saya yang mengarang, tapi Quran. Nah, ketika saudara-saudara saya keberatan dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini, silakan Anda naik ke sini, bantah Al-Quran dengan memberikan pembuktian bahwa salib itu adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu, silakan, Al-Quran kita mengatakan apa yang kalian sembah selain daripada Allah itu adalah bahan bakar api neraka. Halo, semangat malam. Semangat malam, babi semua. Buka masker nu, weh. Buka masker nu, babi nu. Kenapa emosi? Buka masker nu. Belanda sudah pulang. Belanda apa? Nginong ko tamia unta. Tapi agamanya masih ada. Buka masker nu. Pelanjutnya masih melakukan penindasan. Orang pakai masker aja dimarahin. Botok. Ini tema ini nih. Apakah salib itu komedi putar? Jawab. Itu masker nu. Yang busung mulutnya itu yang makan babi. Babi enak babi. Yang busuk itu minum. Tapi kalau kau sudah makan babi, kalau kau sudah makan babi, mulutmu bau apa? Anjing babi. Kalau habis makan babi, mulut bau apa? Anjing, kau buka masker nu. Kalau sudah makan anjing, mulutmu bau apa? Anjing, semua anjing. Keringatmu bau apa kalau kau keringat? Anjing kau semua. Itu boneng kau, makanya kau pakai masker terus sama kau boneng. Babi bangsat. Coba kalau kau laki-laki buka masker nu. Anjing. Kalau kau habis makan anjing, bau mulutmu bau apa? Buka masker nu kalau berani kau. Sumbing kau. Cuma, kau sumbing. Kau makan babi, kau makan anjing. Anjing dan babi. Masker nu. Anjing dan babi kau makan. Jadi sperma. Jadi babi dan anjing jadi spermamu. Spermamu kau suntik ke istrimu. Anakmu lahir. Botol mulutna sumbing. Anakmu lahir berasal dari sperma makananmu. Sumbing. Cuma sumbing. Bukan masker tu. Jangan kau. Emosi dia. Babi kau makan, mulutmu bau babi. Cuma babi bangsat. Kongkong. Kau makan anjing, bau mulutmu bau anjing. Kau makan tongkok kau kongkong. Kau kongkong babi. Aduh. Dia tahu makan orang juga dia. Mau makan orang juga dia, teman-teman sekalian. Aduh. Parah. Satu-satunya Ustaz bercadar di dunia. Saya bercadar. Tapi ada orang yang Tuhannya bersempak. Dia makok di situ anjing. Kalau manusia pakai masker itu biasa, tapi kalau Tuhan pakai sempak itu yang luar biasa. Kalau Tuhan pakai sempak ya, Kubuka fotomu. kalau Tuhan pakai sempak, Pakai fotomu waktu sapam kau di BNK. Kalau misalnya ada Tuhan pakai sempak gimana? Sapam. Cuma. Terus kenapa kau marah kalau saya sapam? Kalau saya cleaning service? Apa masalahmu? Apa masalahmu? Yang penting saya tidak menyembah manusia bersempak. Anjing, bukan itu maskermu anjingnya. Anjing, saya bukan makananmu. Tiap hari kau makan anjing.
Kau hina-hina kau anjing. Ya, kau hina lagi babi. Baru Iya, tiap hari kau makan semua babi. anjing, semua babi. Ya, kau hina-hina anjing, tapi kau makan anjing. Hai, Semua penting babi, kita semua diskusi, anjing. bosku. Nah, ini Ini ada diskusi tema nih. menarik, bos. Ya. Salib, Semua anjing. apakah itu Judulnya itu komedi semua anjing. putar? Apakah salib itu komedi putar? Mari kita bahas. Apa itu anjing? Mari kita bahas. Anjing, kau pikir saya makananmu? Anjing kau anjing. Kapan kau terakhir semua makan anjing? jadi anjing? Sudah jadi anjing dari dulu. Hina itu anjing kaum. Babi semua dari Om, dulu babi, apa- dari dulu semua anjing. Apakah babi itu hina? Pi, anjing kau. Hah? Pi. Hina itu anjing. Anjing Kau kau, masukkan ke dalam tubuhmu. Semua anjing. Pi. Sesuatu yang hina kau masukkan dalam Pi. tubuhmu. Semua. Pi. Tidak berasa, bos. Botohan deh Nggak anjing. nggak Semua ini botohan ini masker. Pi. Tidak berasa, nggak berasa. Yang bagus itu kalau kau datang, yang bagus itu kalau kau datang ke rumahku. Emosi Teriak di depan. Situ kalau kau datang ke rumahku teriak di depan situ ya. Semua keluar gua. Itu baru laki-laki. Kamu cek di sosmed Kau teriak lompo na begini, itu Fred. bereno. Nakana rifa lompo bereno. Nakana rifa lompo na Kasihan, berena kasihan. semua. Tapi sumbing ki. Nakana rifa lompo ki berena semua tapi sumbing. Ngarut ki. Ngarut ki Dia semua. nggak ngerti. Ngarut ki. Pasam ini. Saya kok ngaruh. Kalau kau laki-laki ngapain kau Anjing, gini di sini? Cuma anjing. Kau datang depan rumahku teriak-teriak begitu. Sakit hati kau kan? Gitu aja kok repot. Sakit hati kau kan? Sakit hatiku, pingin nyakitin Zuma, tapi tak berdaya. Akhirnya aku garuk pantat saja. Kasian kali bah, anjing jadi sasaran, babi jadi sasaran. Astagfirullahaladzim. Tapi tiap hari makan babi, tiap hari makan anjing, tapi dihina-hina makanannya sendiri. Aduh, saudara-saudara kau Kristen inilah. Halo Zuma. Kau dengan gaya halo juga bosku. Silakan buka kameranya bosku. Kita lagi bahas apa nih? Saya kameranya lagi macet. Itu temanya bos. Iya ya. Itu. Ya temanya menarik ini ya. Ya saking Ya, menariknya buka maka kamera. saya minta naik. Ini Buka ya, kameranya. Ya antar Kamera silakan. Saya 1 menit bicara baru saya buka kameranya. Jadi mengenai komedi nih Bang Zuma ya, saya ingat itu perkataan siapa itu satu almarhum Kiai itu dia itu ngomong-ngomong tentang komedi lucu-lucuan gitu. Jadi dia itu ada kata-kata bolak-balik sana sini gitu loh. Lempar-lempar. Nah itu mau diskusi itu komedi gitu loh. Kena nggak? Mau diskusi Zuma, nggak nih? Zuma kena nggak? Yang kita bahas ini penyaliban Al-Quran Ya sebelum ke mengatakan yang penyaliban ya kita itu, bicara Zuma pernah umroh nggak? Belum. Saya kayaknya kamu belum pernah. sakit hati, oh sakit hatiku, sakit hatimu.
oh sakit hatinya, tak ada dayanya. Padahal itu pertanyaan yang baik lu, pertanyaan baik. Kita cuma mau bertanya lu, apakah salib itu komedi putar? Itu loh pertanyaan bagus, tinggal kau jawab. Tidak bang, salib itu bukan komedi putar bang, salib itu adalah jalan keselamatan. Nah, kasih dalil. Apa alasan-alasannya Pak Saudara mengatakan salib itu adalah jalan keselamatan, sedangkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk Tuhan? Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Silakan. Waalaikum. Dari Katolik, Protestan, silakan. Alhamdulillah saya dari Muslim Bang Juma. Saya ngefans banget sama Bang Juma. Wah. Halo saudara Christian. Halo saudara dari Katolik atau Protestan? Saya tidak punya agama, Pak. Saya tidak. KTP-nya? KTP-nya. KTP. Oh, KTP Islam. KTP Islam. Tapi Oke, boleh dibuktikan kalau KTP-nya Islam? Hilang, Pak. Boleh. Jujur. Boleh bukti hilang. kalau Anda Islam? Iya. Berapa tahun melakoni agama Islam? Sudah dari lahir, tapi tidak pernah sholat sampai sekarang, Pak. Dari lahir. Waktu kecil pernah baca Quran? 20. Dulu itu saya kan kurang dididik sama orang tua gitu, Pak. Nah, jadi memang untuk ajaran Islam itu saya kurang paham gitu, Pak. Saya kurang tahu hadis. Kalau ajaran Kristen? Saya enggak tahu. Kalau ajaran Kristen? Saya enggak tahu. Jadi Makanya, Yesus bagi Anda? Nah, gini. Saya sering juga sih lihat salib-salib di maksudnya bagaimana ya? Apa namanya? Yesus itu siapa bagi Anda? Kok jadi Yesus ya? itu siapa? Iya. Oke. Menurut saya ya, Yesus itu orang. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Karena Berarti dia ciptaan. dia manusia, Pak. Berarti dia ciptaan. Iya. Ciptaan Tuhan. Iya. Kan dia diciptakan sama Tuhan. Tuhan ini yang mana, Pak? Itu yang saya tanya. Siapa sih Tuhan itu? Maksudnya Tuhan menurut Anda itu apakah makhluk atau ciptaan? Iya, Pak. Makhlukkah Tuhan itu? Ya. Berbentuk apa Tuhan itu? Kalau akal Anda berbentuk apa? Saya juga enggak tahu. Yang saya tahu cuma Nabi Muhammad saja. Jadi bisa buka kamera, Bang? Oh, bisa, keren. Ya. Nah, silakan. Bentar ya. Silakan. Iya. Ada. Bismillah. Tuhan. Oke, siap. Oke. Apa ada surah di dalam Al-Quran yang Anda ingat? Oh, yang saya ingat itu nggak ada yang saya ingat, Pak.
Jadi ini sekarang tinggal sama keluarga. Tinggal sendiri saya Pak. Sendiri. Sendiri ya. Iya Pak. Keluarganya di mana keluarga? Masing-masing. Oh, masing-masing ya. Iya. Nenek sudah meninggal. Biasa juga ke masjid. Nggak ada. Biasa Nggak juga ada, ke masjid. Pak. Nggak ada. Enggak, maksud saya pernah ke masjid juga. Masjid pernah Pak, dulu. Anda tinggal di mana ini? Daerah mana? Sulawesi Pak, Sulawesi Utara. Daerah Oh, Sulawesi Utara. Iya Pak. Iya. Tepatnya di kota ini. Kota Mobagu, Membagu. Oh iya. Bolang Mongondo. Membagu. Iya Pak. Siap. Terus kenapa Anda nggak milih agama gitu? Karena gimana ya Pak ya, kalau kepercayaan saya sendiri gimana ya, saya harus buktikan gitu Tuhan itu seperti apa gitu yang dalam bentuk apa gitu. Oh Yesus kan gini Untuk Pak, ya. apa maksudnya? Saya tahu Nah sejarahnya. kan kalau Kristen kan ada Tuhannya, kenapa nggak milih Kristen aja? Jadi gini Pak, bentar ya. Bukan saya membawa ke filsafat. Kan Anda nggak percaya Tuhan. Ya. Anda nggak percaya Tuhan karena Tuhan tidak terlihat. Kristen Tuhannya ada loh, terlihat loh Tuhannya dia. Semua tidak masuk di akal Pak. Apakah kita dipermainkan oleh Tuhan atau bagaimana Pak? Maksudnya tidak masuk akal itu gimana? Karena begini, kita hidup di dunia ini, kita berbagai macam agama kan. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Gitu Pak. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agama, itu yang saya ingat, yang saya tahu itu cuman itu. yang saya tahu itu cuman itu saja. Iya. Nah, terus kan Anda katanya nggak percaya Tuhan karena nggak Ya, Tuhannya Kristen terlihat, kenapa nggak ke Kristen? Saya nggak percaya. Buddha pun terlihat, saya juga nggak percaya gitu. Hindu pun saya nggak percaya gitu. Gimana kalau Islam? Oke. Ya, Tuhannya umat Islam tidak bisa dilihat karena Tuhannya umat Islam bukan makhluk. Yang bisa dilihat itu makhluk. Begitu Bang. Jadi sekarang maunya apa ini, Abang ini? Kasih ini sih, Abang, pencerahan untuk bisa kembali ke jalan yang, karena gini ya, saya sering berfilsafat saja, hidup berfilsafat. Itu rezeki itu Tuhan yang atur. Orang kan sering bilang begitu, toh. Nah, Iya. saya cuma butuh arahan saja sih Pak untuk meyakinkan Tuhan itu ada atau tidak, begitu. Iya, jadi untuk meyakinkan Anda Tuhan itu ada, Anda tahu dulu bahwa alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang menciptakan, dan mustahil yang menciptakannya itu adalah sesuatu yang tidak ada. Pasti yang menciptakannya itu adalah sesuatu yang ada. Bagaimana mungkin dia mampu menciptakan kalau dirinya sendiri tidak ada? Maka alam semesta ini kan ada tuh, berarti ada yang mengadakan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada yang adakan. Kayak Anda ada diadakan karena ada orang tua.
Ini alam semesta begitu besar, begitu luas. Kalau Anda menguasai filsafat, pernah belajar filsafat, bahwa planet itu bukan cuma bumi ini doang. Ada planet, ada miliaran galaksi. Nah, siapa yang mengadakan itu semua? Pasti ada. Itulah yang disebut Tuhan. Itulah yang disebut Tuhan. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Ya, dengan cara ibadah. Meskipun kita tidak lihat, itulah iman. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, kita kemudian yang akan mengajarkan cara kita berhubung dengan Pencipta. Begitu. Maka kami di Islam, kami beribadah menyembah Sang Pencipta. Caranya ada. Kami tidak pernah menyembah kepada makhluk seperti orang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah binatang. Kami enggak. Kami menyembah kepada Pencipta dan bumi yang tak terlihat tapi ada, gitu. Karena Seperti memang akal ini tak terlihat tapi ada, gitu. Karena memang ya, karena lingkunganku di sini memang luar biasa, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini memang puji Tuhan atau apalah pokoknya. Saya lingkungan saya ini kan ada Islam, ada Kristen juga. Saya juga tidak bagaimana ya, tidak ada teman yang ngajak saya yuk ibadah yuk. Ada teman yang bilang yuk sholat yuk, nggak ada Pak. Saya cuma itu saja sih Pak, meyakinkan untuk arahan Tuhan itu gimana sih gitu, ada apa tidak, ya, bentuknya seperti apa gitu. Tuhan tidak perlu ditahu bentuknya, kita hanya beriman Tuhan itu ada, udah cukup. Itulah yang disebut beriman. Kalau sesuatu sudah terlihat itu tidak beriman namanya. Nah, sama seperti akal, sama seperti roh. Roh itu kan ada, bahkan ada rasa manis. Manis itu ada, kita bisa merasakan manis itu, tapi kita tidak bisa melihat mana manis itu. Wujudnya rasa manis itu apa? Enggak ada yang bisa melihat rasa manis, tapi bisa merasakan. Begitu juga Pencipta. Tidak ada yang bisa melihat Pencipta, tapi kita bisa merasakan. Seperti itu adanya. Saya kira begitu, Bung. Saya spesialis dengan soal, iya, sama-sama belajar lagi, cari ustaz ya untuk belajar. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah. Oke? Halo, semangat malam. Semangat malam, Bung. Halo. Halo, Bang Rey. Silakan teman-teman naik, jangan emosi, kita diskusi, jangan ngamuk, jangan karena makanannya dibawa-bawa ke ini ruang diskusi, jangan emosi, jangan lampiaskan kebenciannya, jangan perlihatkan tabiat aslinya. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ada onde-onde kah? Oh, kodong. Hanya seperti itu kemampuanmu, Dek. Begitu jika kemampuanmu, kodong. Tidak bisa melakukan apa-apa.
Hanya bisa begitu kodong. Apa itu kau makan sampai kau tidak bisa lurus otakmu, weh? Perbaiki saya otakmu dulu. Ini malam saja, malam ini. Halo. Halo. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Вот я сейчас... Silakan teman-teman muslim ajukan permintaan. Jangan emosi, tapi jangan emosi, jangan mengamuk. Ya, bagaimana bisa penyaliban itu menyelamatkan saudara-saudara? Sedangkan Yesus mengecam penyalib, bahkan keturunan penyalib. Keturunan para penyalib, Yesus katakan, adalah orang neraka yang tidak mungkin lepas dari neraka. Lalu siapa kalian yang kemudian bisa mengatakan kalian selamat karena salib? Ayo, terangkan mereka. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Saya pengagum Bang Zuma. Cuma naik sebentar Bang Zuma. Saya cuma ingin mengucapkan assalamualaikum. Semangat terus Bang Zuma. Itu aja. Salam Ya, dari Bung. Siap. Makasih ya Bang. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Saudara. Waalaikum. Salam dari Kalimantan Tengah. Menggemar Bang Zuma. Oh siap. Baik, makasih. Udah diundang. Halo. Semangat malam. Salah ketik Bang Zuma. Lanjut terus Bang Zuma. Oke, makasih Semangat Bang Bang. Zuma. Semangat terus. Semoga Islam jaya Bang Zuma. Iya, bukan semoga lagi, memang jaya Bang. Islam itu. Amin, amin ya Allah, amin, 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 amin Bang Zuma. Semangat Bang Zuma, ada kami di belakang Bang Zuma. Iya abangku, sekali-sekali di depan. Halo Bang Zuma. Halo. Siap Bang Zuma. Iya. Halo Bang Zuma. Halo juga. Dari mana Bang? Mau nanya boleh nggak Bang Zuma? Mana ini? Dari Makassar. Mau nanya boleh nggak Bang Zuma? Katolik atau Protestan? Islam. Cuma mau nanya boleh nggak? Mau tanya apa? Betulkah itu mirajnya Nabi Muhammad ke surga hasil copy paste sama kitabnya Zoroaster? Buka kamera dulu baru saya jawab. Buka kameranya dulu. Oke. Silakan buka kamera. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Dari mana Bang? Katolik? Protestan? Turun di bawahnya. Islam. Belum bisa dapat masuk. Islam nggak masuk. Halo, semangat malam. Semangat subuh.
Silakan buka kamera. Gimana bang? Oh, salib komedi putar. Kamu tahu nggak makna salib itu apa? Buka kamera dulu. Udah buka kamera juga. Kamu aja tutup muka begitu gimana? Buka dong maskernya, aku buka kamera juga. Buka kamera dulu dong. Jangan kesurupan dulu. Kita bukan mau bertengkar di sini. Diskusi. Bukan mau bertengkar. Mau bertengkar itu kau tinggal teriak di tetanggamu, banyak lawan. Kau tinggal teriak di depan rumahmu, orang semua akan datang. Nggak cukup kau dibagi-bagi. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Biasa beri salam lengkap begitu oten. Naik lagi teman-teman yang oten, silakan. Jangan emosi tapi diskusi ya kita. Halo, Bang Zeni. Halo. 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 Tadi aku sempat ngintip komal-komal open. Bagusnya mereka kompak dengan nanti. Saya ngintip itu kurang lebih 20 menit. Dan tidak ada orang Kristen yang naik. Rata-rata yang naik itu terus ditanya, kamu pengikut siapa? Aku pengikut Nabi SWT. Islam tapi mengaku Nabi SWT. Muhammad SWT kata dia. Lalu naik di orang Kristen. Di sana nggak ada orang Kristen naik. Aku mendukungmu. Halo, salam kenal. Aku mendukungmu. Nggak ada kayak gitu-gitu. Kompak mereka. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Katolik Protestan Abang. Saya dari Cianjur Bang, Islam, penggemar Bang Juma asli. Oke, Bang, terima kasih banyak. Mau apa? Mau nomor rekening? Cek nomor rekeningnya yayasan, itu baru dibilang pendukung asli. Halo, semangat malam. Kalau cuma di mulut doang, teori doang, kodok juga bisa. Halo, semangat malam. Malam Bang, Assalamualaikum. Salam. Bang, Protestan. Salam Bang. Kristen. Salam. Oh, Bang mau nanya ini Bang. Alhamdulillah. Iya. Bang, rumah saya ini kebetulan gadaikan aja Bang. Tukar dengan kulkas bekas peninggalan Belanda. Ayo teman-teman muslim, silakan ajukan permintaan. Kita diskusi. Silakan ajukan permintaan, kita diskusi tema kita ini. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam, Ibu Nani. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Salam. Tukran Abang Rin, selamat bergabung, sahabat. Halo, semangat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini orang apa ya? Orang Bang Badek bilang tungki. Benar nggak sih tungki itu conge? Halo, semangat malam. Selamat malam. Waalaikum. Malam juga. Katolik Protestan bang. Nama saya kayak nama baptis ya bang. Saya Muslim. Asyhadu an la ilaha Oh iya. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Ngerjain saya berarti ya. Halo, semangat malam. Halo. Sahabat Nasru. Malam juga. Ya, ini bentar bang, belum. Dari Kristen abang? Iya, tapi belum tahu nih apa namanya tuh. Gak usah on cam lah, gak usah dulu. Turunkan aja bang. Belum tahu apa mau ku bahas nih. Oh iya, makasih ya. Yuk. Kristo, mana Kristo? Silakan ajukan naik. Halo, saudara Pasaribu, semangat malam. Halo bang. Abang Antang. Halo, silakan semangat malam. Halo saudara Bages, selamat malam. Kodong. mau sampai malam subuh kita begini. Saudara Terang Dunia, selamat bergabung. Silakan buka kamera. Halo Terang Dunia. Ayo. Terangkan. Buka kameranya abang. Buka kamera ini sudah silakan. Wajib, Bang Zuma. Wajib. Kenapa nggak pernah disunahin aja sekali-kali? Silakan buka kamera. Ya saya nggak dapat pahala juga nggak apa-apa lah saya. Disunahin aja lah, jangan wajib. Buka kameranya bang. Buangi masolang generasi. Ada oten lagi, tapi semakin kucluk. Cuman bisa kucluk. Oten tuyul, tukang tahayul. Halo Juma. Mana Juma? Halo, silakan ke kamera silakan. Ya Juma, sebentar. Juma mau tanya. Ya. Gimana berat masih 79 gram? Buka kamera. Ais, masalah generasi. Hampir 1 jam ini, hampir 1 jam. Hanya sapa-sapa doang. Halo, semangat malam. Halo. Halo bang. Kenapa dia? Maaf Bang Juma, salah kepencet. Baik bang, makasih. Salam kenal abang. Kepencet bang. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam.
Hei! Semangat malam. Halo. 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 Hei. Hei. Halo bang. Ada onde-onde kah? Halo. 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 Dek ya. Halo, semangat malam. Waalaikum. Ya, malam juga bang semua. Malam. Dari Kristen? Waalaikumsalam. Dari Kristen? Islam nih bang. Oh, Bukan dari Islam juga. Cuma mau masuk di sini. cuma rencana murtad gitu. Enggak. Halo, semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditelan mic-nya, ininya headset-nya. Oke. Kencang kali. Dari Kristen? Muslim bang. Halo. Semangat malam. Halo juga. Malam juga bang. Malam juga. Dari Kristen abang? Ya Kristen. Silakan buka kamera. Nah ini kan cakep abang. Cakep kali. Oke abang. Ini ada tema, apakah salib itu adalah komedi putar? Silakan. Kalau di temanya ini saya kurang paham. Iya, saya boleh jelaskan sedikit bang ya, nanti ditanggapi ya. Oke, baik. Kalau di Al-Quran adalah surah Al-Ma'idah ayat 33, orang yang disalib itu adalah orang yang memusuhi pencipta langit dan bumi dan memusuhi utusan-utusannya. Kalau di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk sama Elohim, Tuhannya Yahudi. Nah, kalau di dalam pengajaran Yesusnya beda lagi. Beda. Kalau Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 33 sampai 36, Yesus mengatakan bahwa keturunan para penyalib itu adalah orang mungkin luput dari neraka. Jadi penyaliban itu mengakibatkan bencana bagi keturunan para pelaku penyaliban, dan mereka adalah neraka gitu. Lalu dari mana Kristen mendapatkan pengetahuan bahwa penyaliban itu menyelamatkan manusia? Dari Yesus, salib itu menyebabkan manusia masuk neraka. Di salib itu menyebabkan orang Kristen masuk surga. Itu gimana ceritanya? Kok bisa bertentangan dengan Yesus, Bang? Silakan. Gimana ya? Kalau untuk menerangkan tadi, kalau saya naik bukan untuk, memang masih awam,
memang masih awam, jadi yang mau bertanya tadi itu makanya naik. Mau tanya apa itu, Pak? Oh, kalau di orang Abang kan apa namanya itu kayak kalau di Kristen kan kalau pendeta itu ada sekolahnya. Kalau di Muslim kayak Ustadz ini itu gimana tuh Bang? Itu aja mau tanya. Itu yang lain enggak? Mereka juga sekolah, Bang. Mereka sekolah mendalami standar dia sebagai Ustadz, itu aja yang mau tanya. Iya, mereka harus pahami Al-Quran dan juga hadits, baru bisa bergelar Ustadz dalam tanda kutip sebagai pengajar. Iya. Oh, itu yang menentukan dia Ustadz siapa Bang? Apabila mereka mengajar atau melakukan kemudian edukasi terhadap umat, maka ketika dilakukan secara kontinu pembinaan umat, baik itu dari segi amalan-amalan ataupun akhlak, atau dia mengajar di masjid, di sekolah-sekolah, dari rumah ke rumah, berceramah, berkhutbah, maka beliau-beliau itu dipanggil ustaz. Gitu Bang ya. Ya Bang, itu aja Bang. Ya. Oke. Makasih. Makasih Bang, salam kenal. Iya. Juga. Oke. Halo, semangat malam Saudara Ridwan Tambah. Malam Bang Juma. Malam juga. Silakan buka kamera Bang. Saya enggak tadinya nggak mau naik, cuman mau itu aja. Siapa semalam saya Kristen Bang. Iya. Cuman siapa yang semalam melawan Abang tuh? Kristo. Saya ada DM dia, saya bilang Bang turun aja, kalau data nggak kuat saya bilang. Kacau. Kristen. Abang Kristen apa Katolik? Kristen Bang. Oh Kristen. Cuman orang timur ya. Tadi malam data dia kurang sih kalau menurut saya. Iya. Kalah jauh. Oke. Cukup ada yang Bang. mau dibahas tema? Lanjut. Oke. Baik. Makasih. Jadi tema ini memang agak-agak ngeri-ngeri sedap teman-teman sekalian, karena tak ada ujung pangkal yang bisa dijadikan dasar pijakan, melainkan hanya catatan yang muncul belakangan terkait dengan penyaliban. Jarak antara tragedi penyaliban dengan catatan yang muncul itu puluhan tahun, dan itu catatan yang memiliki muatan cakupan misi gitu. Sedangkan kalau berbicara terkait dengan penyaliban, yang tahu itu adalah para pelaku. Yang tahu para pelaku apa tujuan mereka menyalibkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan juru selamat yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi penyaliban kata lain, kalau kita lihat apa yang tertuang di dalam kitab mereka, bahwa Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat, tapi juru selamat ini bukan justru dia tidak selamat, apalagi mati di tiang salib. Juru selamat yang dimaksud di sini adalah ketika dia diterima sebagai Mesias oleh kaumnya Bani Israel, maka mereka selamat. Tapi kalau di saudara kita Kristen berbeda, juru selamat yang harus mati di atas salib katanya. Halo, semangat malam. Halo Abang. Ya.
Ada onde-onde kah? Hai. Dia tidak mau bicara. Takut teman-teman. Takut digigit. Kita undang coba yang pernah kita sering-sering kita ini temani diskusi. Mana tahu mereka mau datang, ya kan ya? Nggak nyangkut ya? Jaringan nggak ini ya? Tapi bagus. Silakan teman-teman OTN ajukan permintaan. Temanya ini menarik loh. Pertanyaan, dan Anda bisa menjelaskan kepada kami di mana kedudukan salib itu di mata Tuhan, di mata Yesus, di mata orang Yahudi, di mata umat Islam. Bandingkan dengan pada kalian saudara kami Kristen. Kalian menganggap penyaliban itu seperti apa adanya. Silakan naik ke sini, kita bahas tema ini. Tidak usah naik menghujat, memaki, santai aja. Naik aja kita membahas temanya. Kalau memang Anda benar memiliki pengetahuan tentang penyaliban ini, maka yakin dan percaya kami di sini akan mendengarkan dengan saksama. Tapi tentu setelah kami mendengarkan, ya kami berikan bantahan berdasarkan Bible itu sendiri kan ya. Karena sampaikan oleh saudara-saudara kami terkait dengan penyaliban ini pasti bertentangan dengan ajaran Yesusnya. Itu bisa dipastikan. Gitu teman-teman. Ya, kita sudah undang beberapa orang teman-teman, mudah-mudahan bisa hadir. Oke. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ya, dari ya, maaf Bang Juma, izin bertanya, tapi di luar konteks agama ya. Dari agama apa ini Bang? Agama Kristen. Silakan buka kameranya. Oh, enggak, saya cuma bertanya aja, cuma sebentar aja kok. Buka kamera Bang. Enggak, saya cuma bertanya aja, setelah itu dijawab enggak apa-apa. Iya, makanya sebelum bertanya silakan buka kamera gitu. Enggak, saya cuma bertanya aja, setelah bertanya dijawab ya udah selesai. Aman lah. Ya, buka kamera Bang. Enggak mau saya. Habis itu. Oh ya sudah. Tanya ke pendeta aja kalau gitu Bang. Ke pendetanya. Jangan tanya ke saya. Ke pendetanya bertanya. Pak Pendeta, Den Rakatuak. Den Rakatuak Pak Pendeta. Hai Raka Pia Mapia Pia Ambina Pia Mapia Pia. Selamat malam Bang semua.
Malam juga Bung Ari. Ganti topik lagi nih Bu. Salib komedi putar Bu. Pasar malam kali ini Bang. Iya betul sekali, benar sekali. Salib komedi putar ya. Aduh. Perang salib Bang, perang salib. Salib komedi putar maksudnya ayatnya di mana nih Bang? Salib komedi putar. Kalau di Yesus salib itu menyebabkan orang-orang masuk neraka. Kalau di Kristen salib itu menyebabkan orang masuk surga. Jadi tak putar-putar kayak komedi ini. Iya. Ada yang bilang masuk neraka, Kristen bilang masuk surga. Yang mana yang benar sebenarnya? Penyaliban itu membuat Kalau orang masuk surga kan? Memang salib itu dengan kedatangan Yesus Masih di dunia untuk disalib untuk mencurahkan darahnya di kayu salib, kita memang dijamin selamat asal kita setia sama keselamatan. Tetapi kalau kita tidak memelihara keselamatan itu, tapi kenapa Yesus mengatakan salib itu menyebabkan orang menanggung darah dengan menjadi orang neraka menurut Yesus? Itu ayatnya di mana Bang? Ayatnya di mana itu? Matius 23 nomor 31, 32, 33, 34, 35, 36. Oh begitu ya. Iya. Tapi kalau saya Bang, kalau tanpa penyalipan kami sebagai umat, baik itu Protestan, Katolik, Mesianik, tanpa penyalipan itu iman kami sia-sia. Ya, itulah makanya itulah muncul pertanyaan, apakah salib itu komedi putar? Orang Kristen yakin sekali selamat dengan salib, sedangkan Yesus menekankan jadi penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai kau ular-ular, wahai kau keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan diri kalian dari api neraka? Gara-gara salib, gara-gara penyaliban. Saking dahsyatnya itu. Akibat dari membunuh orang yang benar, maka keturunan para pembunuh orang benar itu tidak akan luput dari api neraka jahanam. Kata Yesus, bukan kata aku. Iya. Enggak begini Bang, sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus, dia kan tidak bersalah, tetapi dia rela disalib. Dia kan jadi komedi putar kan? Dosa-dosa orang yang berdosa. Begitu. Karena begini Bang, tidak ada orang Yahudi menebus dosa dengan menyalib orang. Bang, kenapa orang Islam, orang Kristen sekarang tidak berkurban kambing sama domba lagi? Orang Islam sampai sekarang masih korban kambing sama domba. Iya, karena kami di Islam tidak korban kambing sama domba lagi. Tidak pernah memang Kristen disuruh berkorban sama Tuhan, mana ada pernah. Cuman Yahudi dan Islam. Kalau Yahudi sama korbanot, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kami juga begitu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kami berkorban. Sebentar lagi kita akan berkorban. Nah, kalau di Kristen yang dikorbankan Tuhannya. Begini Bang, dulu orang Kristen juga itu berkorban, kurban sapi, kambing untuk tapi tujuan kami untuk pengampunan dosa Bang. Tetapi sejak Yesus masih mencurahkan darahnya di kayu salib, jadi kami tidak perlu kurban lagi. Itu orang Yahudi. Nah, Bang, aku kasih itu tahu orang Yahudi, Bang Ari. Enggak, begini Bang.
Yahudi kan punya Nggak ada yang minta permintaan teman-teman. Kita Daripada saya Yahudi bicara itu, sendiri di Bang. atas. Itu punyanya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah kita kan keturunan Abraham, Ya Ishak dan memang Yakub. bukan punyanya Kristen. Enggak, Kata siapa? Kita anak pedang Injil itu, Bang, untuk seluruh umat di dunia ini, Bang. Untuk seluruh umat manusia di Mana dunia ini. dalilnya? Aduh, abang, Dalilnya yang mana, namanya Cahayu? Bang, aku kasih tahu kalau Al-Quran khusus untuk orang Arab enggak? Al-Quran beda. Al-Quran itu hukum terakhir yang diturunkan dari langit untuk seluruh manusia, betul. Tapi kalau Taurat dan Injil itu hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Nah, sedangkan Kristen ini kan bukan penganut Taurat, bukan penganut Injil. Kalian itu hanya menggunakan buku-buku yang disusun dalam bahasa Yunani doang, bukan firman Tuhan. Begitu Bang Ari. Iya. Aku ngantuk teman-teman, ngantuk. Harus ada lawan teman cerita. Kalau tidak ada, tidur aku di sini. Serius. Masalahnya OT-nya udah dikirimi beberapa undangan, tapi belum ada yang respon. Tadi ada yang undang kita ke mana? Ke Kupang, tapi undangannya sampai sekarang belum ada. Kita mau jalan-jalan ke Kupang gitu. Iya toh? Kupang. Berapa jam dari Makassar itu Kupang? Aduh, Bang. Kan gitu. Gimana Bang, gimana? Kenapa di mute Bang Suma? Jadi Bang Suma yang kita Ada kok suaranya. untuk seluruh umat Kristen, bukan untuk orang Yahudi aja. Paham nggak Bang Suma? Kayak Al-Quran yang namanya kitab suci itu Bang Suma untuk seluruh umat di bumi. Kayak Al-Quran kan khusus untuk Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Taurat untuk seluruh manusia? Atau begini aja deh Bang Ari. Bang Ari, coba tunjukkan dalil di mana buku Lukas itu ditulis untuk seluruh umat manusia. Di mana tertulis? Di mana buku Lukas itu ditulis untuk seluruh umat manusia? Coba Bang, tertulis di mana buku Lukas itu untuk seluruh umat manusia? Di Lukas berapa? Coba Abang, di Lukas berapa? Kalau buku Lukas ditulis untuk seluruh manusia itu tertulis di mana? Ya ada permintaan teman-teman, nggak ada satupun, nggak ada. Bagaimana mau didengar? Itu perjanjian baru Bang, kisah Yesus sama waktu dia di bumi ini, begitu Bang. Iya, pertanyaan saya, Dan PL sama contoh ya, perjanjian baru itu saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan antara keduanya. maksud saya gini, Sebagaikan koin yang tidak bisa dipisahkan. Dua gambarnya. Coba anda tunjukkan ke saya di kitab Lukas lah dulu. Lukas ditulis untuk seluruh manusia itu tertulis di mana? Ya kan apa? Itu kan sudah dikasih tahu bilang untuk seluruh umat Kristen di seluruh dunia, bukan cuma di orang Yahudi. Itu kan nabi rasul-rasul itu dari Yahudi semua Bang. Tapi dia menyebarkan rasul-rasul itu menyebarkan kitab suci Injil itu ke seluruh dunia loh Bang. Yang saya tanya, di mana tertulis kalau buku Lukas itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia? Tertulis di mana?
di mana tertulis abangku? Di mana tertulis? Seperti Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Nah, Lukas tertulis di mana? Diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Begitu loh maksudku. Di bab berapa, butir berapa? Di mana tertulis di Lukas? Sunyi sepi sendiri. Di mana tertulis Lukas? Di mana? Kalau Lukas itu adalah buku yang dituliskan untuk seluruh manusia, itu tertulis di mana, Abang? Iya, di dalam perjanjian baru lah. Itu Rasul Paulus pergi memberitakan Injil. Bukan, contoh Lukas dulu, Lukas satu aja dulu. Lukas di mana tertulis kalau buku Lukas itu dituliskan untuk seluruh umat manusia, itu di mana? Bang ahli-ahli Taurat sama orang-orang Farisi, Bang Suma, itu banyak yang membencinya, bahkan Rasul-rasul itu banyak yang dibunuh, banyak yang bisa di mana tertulis di dalam Lukas kalau buku Lukas itu ditulis untuk seluruh umat manusia. Injil kan untuk seluruh umat manusia. Bahkan di mana tertulis? Di mana tertulis buku Lukas untuk seluruh umat manusia? Di mana tertulis? Nah, itu kan rasul-rasul. Tujuan rasul-rasul menyebarkan Injil itu kan untuk diberitakan di seluruh dunia, Bang Suma. Begitu, Bang Suma. Di mana tertulis? Nah, aku tanya tadi coba tunjukin dalilnya kalau kitab Tanakh Yesus untuk Yahudi saja. Coba, Bang Suma, itu kisah-kisah. Bang Suma, Mazmur kisah-kisah Nabi Nuh, 147. kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa kan ada di Al-Quran juga, Bang Suma. Itu dari mana diambil? Mazmur 147 data 19:20 tertulis kalau hukum yang datang kepada Bani Yakub itu hanya untuk mereka. Nah, jangankan kitab Tanakh, Lukas saja itu tidak diperuntukkan untuk seluruh manusia. Ayatnya di mana, Bang? Ayatnya di mana kalau tidak diperuntukkan? Coba tunjukkan dalilnya, Jong. Itu Bang Suma cuma asumsi saja. Lukas 1 asumsi narasi, nomor nggak ada datanya. Lukas 1 narasi aja nggak ada datanya. Nomor 1. Datanya Lukas mana? 1 nomor Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Bunyinya gimana coba? Bunyinya gimana? Soalnya soalnya kalau saya minta data itu saya dikasih data-data yang tidak benar, data-data karangan manusia, jadi saya tidak mau percaya karena bukan data Bible dikasih saya, data karangan manusia, jadi saya tidak imani. Halo Mama Dep. Ada ini loh. Mama Dep. Mana ini kok bisa naik? Semangat Mama Dep. Ada onde-onde kan? Itu mana coba tunjukkan. Ya, tunjukkan di mana tertulis dalam Lukas kalau buku Lukas itu untuk seluruh manusia, itu di mana tertulis? Ya, dia kan pergi, Lukas kan pergi memberitakan Injil ke negara-negara lain, Bang Suma. Bang Suma, kamu tahu kisah kayak kamu baca di mana tertulis mempertaruhkan jiwa dan raganya, ada yang dihukum salib, di mana ada yang kepalanya keluar, itu demi untuk apa? Memberitakan Injil yang benar, Bang Suma. Mengorbankan jiwa dan raganya jiwa dan raga. Ari Congor. Ari Congor, kau jangan bercakap aja Congor. Di mana tertulis?
Di mana tertulis di Lukas kalau buku Lukas itu dituliskan untuk seluruh manusia. Itu loh maksudnya. Ari memang lucu dia dipertahankan karena nggak ada oten lain. Aku juga sendiri ngantuk kalau tidak ada teman bercakap. Halo saudara Jeb. Halo. Halo. Halo Bang. Ada onde-onde kah? Sudah Jeffrey. Halo Bang Jeffrey. Halo, Bang Jeff. Iya Bang. Ada yang bisa kami banting? Salam kenal aja lah Bang ya. Siap. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Islam Bang, Islam. Alhamdulillahirabbil alamin Bang Jeffrey. Masya Allah, istiqomah Bang. Halo. Semangat kali. Tapi saat aku punya bertanya, aku gak sengaja membuat. Halo. Jadi ini bukan lebih. Zera. Nah, nggak ada Ari. Tak ada Ari. Kita undang Budi Darmawanti. Darmawan. Halo Bang. Kaget abang itu. Kok aku di sini katanya. Bang Pocong, kok nyindir? Halo, semangat malam. Semangat malam. Akbar. Gak ada oten teman-teman. Mereka sudah pada sadar ini. Mereka sudah pada sadar kelas. Sorry teman-teman. Ajukan permintaan, silakan. Halo. Dilihatkan, waduh, gimana ini? Sedangkan yang hebat-hebat nih tumbang semua. Mana kita mau naik ini? Halo, semangat malam. Semangat malam. Turun lagi. Silakan teman-teman, jangan malu-malu. Mari kita diskusi baik-baik. Pencari berkah, semangat malam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa pingsannya tadi malam itu, Bang? Sampai subuh baru siuman. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo, semangat malam. Semangat malam bedeng. Kristo, dia bukan tanya tadi malam, ngamuk-ngamuk dia. Tadi pagi maksudnya apa tante masuk? Silakan teman-teman non muslim, ajukan permintaan.
Ayo. Naikkan Ari, nggak ada. Ari udah capek. Udah kesel dia di apa ini? Kenapa dia? Ada onde-onde kah? Pastornya lagi latihan makan pisang. Kita undang lagi ya teman-teman, kita kirim 2 kali. Mudah-mudahan kali ini diterima. Bismillah. Padahal baru jam berapa ini ya? Kok mereka sudah pada punah duluan? Teman-teman, punah duluan mereka. Wah. Atau jangan-jangan mereka sudah rame-rame syahadat, udah pada ke masjid sholat. Alhamdulillah. Gereja dibeli, dijadikan masjid di Amerika, teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman di sana barusan kasih informasi. Ada juga yang lihat WA yang kasih kabar. Ada juga yang kasih kabar melalui email dari sana langsung. Teman-teman Kristen ini kan harus mempertanggungjawabkan dong. Kenapa bisa kalian menjadikan salib ini sebagai lambang di rumah ibadah kalian, kan gitu. Padahal salib itu bagi Yahudi adalah ya tempat hukuman bagi orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Tempat yang dijadikan sebagai hinaan bagi pelaku maksiat, bagi pelaku dosa. Tapi kok di tempat kalian malah jadi ini, malah dijadikan sebagai jalan keselamatan? Itu gimana ceritanya? Itu yang kita penasaran gitu loh. Yesusnya mengatakan bahwa keturunan para penyalib adalah orang-orang neraka yang tidak luput dari neraka. Tapi Kristen berbeda. Polanya kalau Kristen malah penyaliban itulah keselamatan itu. Itu gimana itu teman-teman? Multinya ada kok, ada. Multi ada. Kata siapa nggak ada? Ada. Memang ini teman-teman Oten takut lihat ini, takut lihat tema gitu loh. Otennya yang takut lihat temanya. Salib komedi put. Kenapa banyak artis masuk naik nyanyi sini ya? Hah? Kenapa mereka ini kok pada kesini nyanyinya? Habis itu nggak kelihatan orang, nggak kelihatan orangnya. Halo Bedu. Kok turun? Kenapa turun bang? Minta lagi permintaan abangku. Ulang lagi, ulang naik. Silakan. Nah ini dia, teman SMA dulu.
Halo, semangat malam. Oh, maaf bang, kepencet ini. Muslim bang, siapa bang? Iya, kelihatan dari wajahnya penuh dengan berkah. Amin. Amin, amin, amin. Masalah generasi ini gara-gara Dinda Nora ini. Dinda Nora naik aja deh di sini deh, naik ke sini deh. Soalnya nggak ada Oten ini, naik ke sini, mana tahu dengan dirimu ada di atas, mereka akan datang. Naik dek, kamu naik di atas, aku nyanyi, kamu nari latar. Yuk. Nora Sisilia Rantang Popo, kemana dirimu? Tapi pusat juga kepada nggak monitor ini. Halo, semangat malam. Halo. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam abang. Bang Andi ada, yes. Kesini Bang Andi. Putar ah, salah thank you. Undang Edis bang. Halo. Undang Edis bang. Mana mau dia? Mana mau dia? Udah keok dia kemarin tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon bidadari, waalaikumsalam. Silakan. Ada onde-onde kah? Ada, Bunda Nora habis buat onde-onde. Onde-onde isi Lombok. Ayo buka kamera Dinda, aja teman-teman Kristennya, pendetanya, pastornya datang. Ada di sini nanti pisang ngepet. Bisa ngepet. Pisang popo. Memang di komal-komal lain Otennya jarang ya? Enggak, sepi. Iya, sepi. Oh gitu. Ada acara apa? Besok memang mereka hari raya atau apa? Enggak. Siapa mungkin Jumat apa itu istilahnya? Nggak ada, hari buruh. Oh, hari buruh. Hari buruh besok. Oh gitu. Maaf, ini banyak ya. ya, gara-gara abang. Dia bilang gini, assalamualaikum Bunda Nora, katanya. Waalaikumsalam. Iya. Dia bilang, Bunda Nora sudah kencing. Coba kurang ajarnya orang ini kan, ada otak. Bagus itu pertanyaan bagus. Bagus itu. Serius. Kalau aku sih ya yes, jawab aja. Sudah 3 kali bolak-balik. Allahu Akbar. Nah, coba benarasi dulu Dinda terkait dengan penyaliban ini. Beneran. Ini gimana salib komedi putar ini, maksudnya itu ketika ditanya tentang penyaliban, mereka seperti komedi putar toh, putar, balik-balik, bola-balik, balik-balik, aja terus. Ya, itu pertanyaan kan. Please ya. Sebenarnya simpel bang. Kalau mereka betul-betul menyimak ketika Yesus di hadapan Pontius Pilatus ya, di situ sudah memang tercatat Yesus itu disalibkan bukan karena penebusan dosa, rasa dengki untuk menyelamatkan orang-orang itu dari apa, jajahan orang Romawi. Kan pada waktu seperti itu. Nah, simpelnya. Kenapa mereka selalu ngotot untuk penebusan dosa? Iya, betul. Tadi udah naik nih, penaikan tadi mana dia si Kuira ini? Kuira naik loh. Kabur dia. Kabur. Kalau ada penebusan dosa,
Ya nggak apa-apa lah. Artinya enak lah, ada yang tebus-tebuskan begitu. Tapi yang biasanya sih yang ditebus itu utang, bukan dosa. Bahasa umumnya ya. Tapi Nggak mau Bang Andi, jangan dipaksa Bang Andi. oh iya ya, nggak mau deh. Nggak mau dia. Kampung dia nih, oh bahaya nih penyaliban ini diputar-putar nanti. Karena salib memang Yesus pun mengajarkan bahwa orang yang menanggung akibat penyaliban orang benar itu adalah orang neraka gitu loh. Kenapa pula di Kristen dijadikan sebagai keselamatan, kan gitu maksudnya. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga saudara kuis. Kuyara. Oh Kuyara. Susah. Kuyara itu artinya, kalau nggak salah artinya kuyara ya pernah manjat pohon tapi jatuh. Gitu ya, bukan? Terserah Anda, saya hargai. Sekarang tuh ada salib itu tujuannya apa gitu loh, silakan Kira. Tidak ada tujuannya di Bible, ya. Di Bible tak ada tertulis. Anda bertanya sesuai yang ada di konteks di Bible, ya. Buka kameranya Bang. Kan yang dibahas kitabku, nggak usah pakai kamera lah. Saya nggak bahas Quran. Buka lah. Lanjut. Orang Mbak Nora pun nggak buka, Handi Selebes pun nggak buka. Sementara yang dibahas kan kitabku, nggak mungkin aku turun ya, kau buka nanti aku turun. Menghina. Nggak mungkin aku menghujat agamaku sendiri. Nah, kau mau buka apa enggak? Kalau tidak saya turunkan. Mereka cita kau. Gini loh Mbak Nora Aritonang. Enggak, gini aja. Kamu buka apa enggak itu aja. Kalau kamu mau buka, kami turun. Bang Juma, ingin Bang Juma ya. Banyak kayak cita kau. Siamat. Siamat. Mat. Agama apa Bang? Ada apa? Agama apa? Selamat malam. Agama apa Bang? Enggak butuh saya agama kok, Tuhan bawa agama. Enggak butuh saya agama. Masa Tuhan bawa agama? Buka kameranya Bang. Izin. Lah Tuhan bawa agama. Masa Ya, saya percaya Tuhan? Buka kamera Bang. Bang, buka aja kamera Bang. Buka kamera. Saya enggak percaya Tuhan kalau bawa agama. Banyak kali. Kalau mabuk tua, jangan naik ke atas. Kau tunjukkan mabukmu. Akong, engkong, halo engkong, akong, agama apa Bang? Selamat malam. Agama apa Bang? Abang. Mandras aku. Udah bisa dia bahasa Bugis. dari kemarin kan udah bisanya Bang Handi. Lanjut. Agak naseng menrasa kok. Menrasa kok naseng. Nah, ini dia. Ini yang kita tunggu-tunggu. Silakan. Mantan pendeta. Ya, selamat malam Ibu Khalifah. Ini biasanya Nabi Adam jadi Khalifah. Ada pula bisa begini. Khalifah. Pendeta dari Papua Timur. Oh. Muhammad apa lah ini? Nama kayak gini kan, cobalah. Astagfirullahaladzim, nggak bisa pula dia open cam. Halo Mat. Halo Mat. Halo. Halo Mat. Oi. Namanya aja udah ketel.
Bang Andi, sedingin Bang Andi. Sedingin. Iya, kasih seorang Indonesia bangka. Sedingin cara nak bicara Nasr Dendero. Agak Nasr. Namanya aja katanya dia. Malasa. Salam dari Belitung. Iya Abang Eko Irdiansa. Jangan gitu dong teman-teman ini. Masa akunnya begitu namanya, gimana sih? Jahat kali bah. Halo, semangat malam saudara Owner. Owner, Ainur. Halo. Halo. Gak ada. Halo, sudah mereka yang silakan berani nih sini. Nggak, kenapa sih mereka nih ya? Kalian mau berkurban atau bagaimana nih? Ini ada yang bertanya, Nora ada suami nggak ya? Saya sudah bilang, saya sudah 3 kali kencing dalam 1 hari. Nggak paham kalian? Buset dah. Bahayanya. Dulu Bunda Nora percaya nggak sih kalau orang tidak bersalah boleh dibumbum di tiang salib? Saya percaya. Percayalah. Tapi kan jelas perintahnya itu kan dilarang membumbum. Jelas di situ perintah Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih sayangnya kepada manusia sehingga dia berkorban. Oh, dong. Oh. Padahal tinggal diampuni aja dosanya. Ya kan? Kalau di Al-Quran kan yang dibumbum itu kan ya, kenapa enggak yang diserupakan ya, bukan Nabi Isa. Iya. Artinya jelas di sini kan sebagai logis dan masuk akal. Karena contoh bahwa manusia itu nggak boleh membumbum kalau tidak ada alasan yang tepat kan gitu ya. Betul. Kalau di tempat Bunda Nora dulu kan kenapa dipercaya banget gitu loh? Apa penyebabnya dulu itu ya? Doktrin, dogma, bisikan kalbu. Itu bisikan rohani ya Bang. Habis itu keluar dari kubur 3 hari menjadi Tuhan. 40 hari di bumi ini kan. itu narasi Wicana. Jangan kalian masuk ke dalam gua-gua karena setan dikirim ke gua-gua. Saya bilang keluar dari gua jadi nabi itu biasa, tapi kalau keluar dari gua jadi Tuhan itu luar binasa. Itu yang mencurigakan itu karena cuman nabi nggak ada yang mau dituhankan. Tapi kalau iblis jelas. Iblis itu Yesus aja disuruh sembah sama dia. Nah, itulah anehnya. Ini gak ada yang mau naik konten Bang. Gimana nih cerita kita Bang? Kadang-kadang kan kalau kita diskusi ya Bang, kita kasih alasan kenapa sih Anda percaya banget kalau anaknya Maria yang disalib itu alasannya apa? Sesuai dengan perintah Tuhan. Iya. Nggak bisa loh itu dijawab dengan masuk akal, nggak bisa, harus diputar gitu. Diputar. Harus diputar benar. Kalau tidak diputar nggak akan ada narasi lagi. Sebenarnya begini ya Bang Zuma ya. Kalau memang penebusan itu ada, untuk apa diteriakkan bertobatlah? Iya. Untuk apa? Terus ya, kenapa Yesus mengutuk keturunan para penyalib? Yesus loh, makanya dia mengatakan penuhilah takaran nenek moyangmu, bagaimana mungkin kamu akan lolos dari api neraka? Tidak bisa, sebab separuh dari orang nabi yang diutus kamu salibkan. Akibat dari penyaliban itu kau menanggung. Apa tanggungannya? Menjadi orang neraka. Akibat penyaliban orang itu menjadi orang neraka, nggak bisa tidak. Nah sekarang Kristen malah jadikan bahwasanya salib itu memasukkan mereka masuk surga. Aduh, gimana itu? Kok jadi bentar-mutar? Mana yang betul?
Coba lihat di dalam Lukas 23 tuh. Makasih sahabat. Iya, Lukas 23 nomor 32, 33. Lucu kan? Tapi kenapa sih nggak percaya tulisan Lukas ya Bang? Berbeda betul Bang. Berbeda dengan Matius, dengan Markus, dengan Yohanes. Kenapa dia yang berbeda? Iya, iya itu dia, karena asisten Paulus kan. Nah itu. Asisten Paulus yang tentu muara dan cakupan tujuan penulisan kan sudah ada tuh, yaitu kepada Theophilus, ya kan? Ya konsepnya sesuai dengan Lukas dong, sesuai dengan pesanan. Kesimpulannya adalah kalau ingin mempergunakan akal, terus hidup lu nyaman, dijanjikan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan diskusi lu juga aman, tidak muter-muter, benerlah pilihannya Mbak Nora, yaitu Islam. Ya, Islam, betul. Benar-benar. Sepanjang Mbak Nora, Ibu Nora, atau siapa kakek nenek Nora masih di sebelah, belum dibaptis di lumpur, lu akan berhadapan dengan kami. Gini Bang, saya cerita ya. Ini saya kan lagi di tempat mama nih. Ada satu keponakan kandung saya, itu sampai sekarang masih Kristen, tapi sudah tinggal di sini. Karena kan adik saya duluan nikah sama Kristen, cerai, terus bapaknya di Dumai. Nah sekarang dia tinggal di sini. Saya tanya tadi, namanya Hizkia. Nama anak itu Hizkia, umurnya sekarang udah 22. Katanya, kamu mau masuk itu Islam? Yohanes 9 nomor 6 loh itu. Yesaya 96 loh. Apanya? Hizkia itu Yesaya 96. Aja Tanya Bang Juma, Iya betul. Terus. Dan dia tinggal di sini. Ya saya tanya, tadi saya tanya waktu di luar kan, saya duduk berdua sama dia, saya bilang, Kia kan sekarang udah sama mama nih, ya, nggak ikut sama ayah lagi, ya. Kia mau masuk Islam? Mau. Benar, ya. Jadi saya ngomong sama ibunya tadi, sama adik saya. Gimana kalau kira-kira si Kia kita masukkan ke Islam? Ya kita harus tanya anaknya betul-betul hatinya apa enggak. Nah ini belum. Karena dia udah dewasa kan. Berapa tahun? 22. Oh, 22. Ya dia selama ini ikut sama keluarga dari bapaknya di Dumai sana, memang masih Kristen. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena ini informasi ke semua teman-teman. Ini sudah 1 kali 24 jam ya, karena belum diumumkan kan. Apa itu? Si Peter Suat kan 3 kali 24 kita bilang 3 kali 24 jam tuh. Iya betul. Kan nama undangan. Tadi naik dia kan? Naik lagi tadi yang kedua kalinya, tapi sudah mulai suaranya udah mulai melemah. Takut dia malah lagi. Takut dia, Asami didatangi ini kau. Undangannya dia tulis dong di DM. Dengan ini saya mengundang Zuma dan tim untuk berdebat bersama-sama. Dia yang ngundang. Undangan kayak iya gaya-gaya minta alamat lah, minta email. Iya gaya-gaya dia Kak, minta alamat, minta email, terus minta peraturan segala macam. Ternyata tidak ada Ji, gayaan Ji. Di mana? Di Kupang? Iya, Kupang, NTT. Berarti dia yang nanggung semuanya dong, keamanan semua. Enggak, dia bilang begini Kak, kalau saya enggak tanggung akomodasi, bilang enggak usah kau tanggung, nanti tim kami berangkat ke sana, kalau perlu kami yang tanggung kau di sana. Iya, mental dia. Karena mental dia, aku bilang gitu. Bagus, jawabannya bagus. Karena mental dia.
Coba ada Tamrul disambit coba. Halo, Matt. Matt. Disambut bukan disambit. Selamat malam. Malam agama apa, Bang? Saya Kristen, Mbak. Alhamdulillah akhirnya naik juga. Bang, bisa open cam. Lo abang open cam, di sini kami turun semua. Ya, Kenapa harus turun, Mbak? Nggak apa-apa. Iya, tapi lebih enak kalau berdua saja. Nanti kesannya katanya Islam keroyokan. Nah, Bang. Baik. Bang, kami izin turun ya, Bang. Iya, nanti kita naik lagi. Tidak apa-apa, sebenarnya baik aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, saudara. Emet. Salam kenal. Silakan, Bang. Mungkin bisa bernarasi terkait dengan penyaliban karena pola yang ada. Semangat malam, ya. Bang Juma. Malam. Silakan, Bang. Silakan. Ya. Saya tanggapi yang mana ini, Bang Juma? Terkait dengan penyaliban, Bang, karena Yesus sudah memberikan ultimatum kepada orang-orang Yahudi, ahli Torah, dan orang Farisi keturunan para pembunuh Nabi, penyalib yang menyalibkan, bahwa mereka tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Mereka akan menjadi orang neraka. Ya. Jaringan putus-putus suaranya, Bang Juma. Gitu ya. Masih putus, masih putus-putus suara saya, teman-teman. Halo, Bang Juma putus-putus ya. Oh ya, jaringan saya berarti. Terima kasih, saudara. Ya, jadi saya di sini ada pertanyaan, apakah salib ini adalah komedi putar? Kenapa, Kak? Iya, halo. Masih ya? Dari beliau yang kayaknya. Dari saudara Emetnya yang jaringannya kayaknya. Karena kita di sini alhamdulillah masih bagus kok. Jadi tadi saya nggak dengar. Sorry. Bisa diulang? Oke. Ya, jadi kalau Yesus, Bang, keturunan para penyalib, itu dikatakan Yesus, penuhilah takaran nenek moyangmu. Ya, penuhi takaran nenek moyangmu, kata Yesus. Maksudnya Yesus yang mengatakan di sana bahwa mereka tidak akan mungkin lolos dari neraka karena separuh dari nabi-nabi yang diutus oleh Elohim mereka salibkan. Maka jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin engkau akan meluputkan diri dari api neraka? Jadi salib ini menyebabkan orang-orang masuk neraka menurut Yesus. Sedangkan menurut Kristen, salib ini justru membuat orang Kristen masuk surga. Itu gimana? Yang mana yang pola yang betul? Polanya Yesus kah dalam menetapkan perkara atau Kristen yang benar? Silakan. Saya tidak tahu ya narasi dari mana Bang Juma kutip. Tapi kalau Bang Juma katakan bahwa orang terkutuk itu masuk neraka, yes, karena memang itu dalam sejarah orang yang tidak taat hukum itu pasti terkutuk dalam Ulangan 28. Jelas itu. Jadi saya ingin pastikan dulu Bang Juma mengerti atau angkat dari mana dalilnya bahwa yang terkutuk itu masuk neraka. Bisa pastikan ke saya itu dari mana konteksnya. Baik, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 23, Bang. Matius 23 kalau kita lihat Yesus di sana mengecam celakalah. Nah, poin 32-nya dikatakan penuhilah, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Wahai ular beludak, bagaimana mungkin kamu meluputkan diri dari neraka?
Sebab lihatlah, aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Taurat, separuh di antara mereka kamu bunuh, kamu salibkan. Makanya dikatakan penuhilah takaran nenek moyangmu, yaitu menjadi orang neraka, akibat daripada menumpahkan darah orang benar, yaitu menyalib orang yang benar. Silakan. Oke, kalau itu separuh nabi disalibkan itu tidak benar ya. Artinya narasi Bang Juma masih ada keliru. Tapi kalau para nabi memang ditolak dan dibunuh, yes benar, dalam perjanjian lama itu benar tuh. Nah sekarang sebenarnya pertanyaannya, yang Bang Juma mau narasikan ini dari tadi saya lihat bahwa salib itu apakah salib itu merupakan penebusan dosa sebenarnya? Karena saya belum menemukan pertanyaan Bang Juma soal salib. Iya, ini tema saya gini Bang. Orang Kristen mengatakan salib itu menebus dosa. Ini konsep dari Kristen kan? Benar? Iya kan? Nah, sedangkan Yesus mengatakan salib itu menyebabkan keturunan pelaku penyaliban menjadi orang neraka, disebabkan karena mereka menyalib separuh dari nabi-nabi, bahkan membunuh mereka. Matius 23 nomor 32 33 itu dalilnya Bang. Iya, karena mereka sendiri kan melakukan kehendak itu sebagai orang-orang durhaka kan. Karena memang membunuh itu kan perilaku yang tidak dikehendaki Tuhan kan. Ya. Jadi itu betul itu. Nah, dan orang-orang itu, orang-orang yang melakukan pembunuhan itu adalah dimaksudkan nanti di bagian kitab suci berkata mereka orang-orang yang durhaka. Nah, sekarang spesifik apa yang Abang mau Juma tanyakan? Kenapa Yesus mengajarkan tentang salib menyebabkan orang-orang masuk neraka, tapi Kristen terbalik, salib menyebabkan orang-orang masuk surga? Mana yang betul, Kristen apa Yesus? Salib itu kan penebusan dosa ya. Kalau ya, itu Kristen punya merek, punya produk. Tapi kalau Yesus produknya salib itu menyebabkan salib, dosa. No. Itu Yesus sendiri yang mengatakan itu Bang Juma. Di dalam Markus misalnya, di dalam Markus 10 misalnya, saya bacain dulu ya. Iya boleh, silakan. Ya. Silakan. Markus 10 ayat berapa ini? Ya, ayat 45 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan ini, bahwa salib itu menjadi tebusan bagi banyak orang, bukan orang Kristen. Memulai. Apakah di situ bercerita salib Bang? Markus 10 itu bercerita salib ya? Iya, betul. Penebusan itu melalui salib kan? Di mana dikatakan di sana Bang? Bukan, yang di Markus 10 tadi, apakah itu bercerita salib? Iya, kan kita lihat simpulkan nanti kan penebusan dosa melalui salib kan? Lah itu kok bukan, Anda memaknai pernyataan Yesusnya dengan salib, padahal itu nggak bercerita tentang salib Bang. Ya kan untuk memberikan nyawanya. Jadi Yesus datang untuk memberikan nyawanya, dan kita tahu nanti Yesus memberikan nyawa lewat apa? Melalui salib kan? Oh enggak juga, bukan begitu maksudnya. Faktanya, Anda sebagai orang. Sekarang saya mau baca lagi Matius 26 misalnya. Matius 26 menyerahkan nyawa kalau di Kristen itu salib. Bukan begitu maksudnya. Ya sebentar ya. Artinya kita lihat konsepnya, nanti kita merujuk kenapa kita simpulkan ya.
Ya, kalau konsep Kristen itulah Bang, itulah makanya saya katakan, apakah salib ini komedi putar? Konsep Kristen, salib itu menyelamatkan. Konsep Yesus, salib itu membinasakan. Beda konsep Yesus dengan Kristen gitu loh. Nanti kita memang lihat makna ya dari misalnya di Mazmur 22 lalu Yesaya 53 itu semuanya merujuk semua narasi kitab suci itu merujuk pada akhirnya kepada penyaliban, dan hanya metode itu yang cocok dengan apa yang sudah disampaikan di dalam perjanjian lama. Misalnya menusuk kakinya, menusuk jantungnya, dan kemudian kita lihat di dalam penyaliban Kristus dalam perjanjian baru itu cocok. Makanya kita bisa menyimpulkan bahwa memang penembusan darah lewat kematian Kristus dalam metodenya yaitu penyaliban itu. Cocok karena dicocok-cocokkan Bang. Tidak, bukan dicocokkan, tapi memang faktanya itu. Iyalah dicocok-cocokkan. Kenapa? Karena penyaliban terjadi lebih dulu, baru muncul bukunya, perjanjian baru. Jadi penyaliban ini terjadi lah, habis itu banyak penulis-penulis yang mencocok-cocokkan keadaan itu. Berbeda sekiranya buku Anda lebih dulu lalu ada penyaliban, tapi ini kan penyaliban lebih dulu. Dan ketika Anda membawa Yesaya 53, itulah yang diterangkan Yesus di dalam Matius 23, yang pada intinya Bang, saya ingin orang Kristen ini bisa mendobrak ucapan Yesus bahwa Yesus itu keliru gitu loh. Yang benar itu salib menyelamatkan. Kan kita sudah membaca data tuh, di mana data itu adalah konon ucapan Yesus. Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu yang telah membunuh para nabi. Maka bagaimana Yesus mungkin, wahai kamu, para nabi memang dibumbunkan ada perjanjian lama. Pembunuhnya itu adalah ular beludak. Betul. Keturunannya disebut keturunan ular beludak yang tidak akan lolos dari api neraka, disebabkan karena menyalib para nabi. Data itu Bang, itu Yesus yang katakan. Tidak ada menyalib para nabi ya, membunuh para nabi, betul ya. Ada Bang, dalilnya Matius 23 nomor 33. Kalau saya yang baca kan Anda percaya. Silakan Bang. Ya, Lukas 23 ya. Iya, Matius. Oh, Matius ya. Baik. Ayat berapa tadi Bang Juma? Mulai dari 32 sampai 34 Abang. Oke, 32 ya. Iya. Jadi penuhilah dia juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku akan mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat, separuh di antara mereka yang kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain kamu salibkan Bang. Betul. Ya. Ada kan? Ada. Jadi menurut Yesus salib itu membinasakan, menurut Kristen salib itu menghidupkan. Yang mana yang betul? Yesus apa Kristen? Artinya waktu dibumbun dan binasakan itu akibatnya kan durhaka kan, neraka kan. Neraka. Akibat daripada daripada tindakan penyaliban. Betul. Jangankan pelakunya, keturunannya aja tidak bisa lolos dari neraka. Saking tak bolehnya menyalib orang benar itu. Saking seriusnya dosa akibat penyaliban itu. Itu dia. Betul. Terus dari mana konsepnya? Justru orang Kristen selamat dari penyaliban. Akibat dari membunuh Yesus, orang Kristen yang selamat. Kok bisa? Bedakan dulu ini bahwa nenek moyang mereka membunuh para nabi tentang Injil kan, memberitakan bukan Injil, maksudnya memberitakan firman Allah, kebenaran. Nah, Yesus dibunuh memang dia sendiri mengatakan
Dia menyerahkan nyawanya kan untuk tebusan bagi banyak orang. Jadi Itu nggak ada hubungannya dengan salib itu. Abang, nggak ada hubungannya dengan dan salib. memang nanti kita lihat salib adalah jalannya, metodenya. Jadi saya Di coba mana beritahu Yesus ya. itu? Silakan. Oke. Metode salib. Oke, Efesus ya. Kan Paulus, Bang. Ya, Paulus ini saya sebagai orang Kristen mengaku semua tulisan Paulus adalah ilham dari Tuhan kan. Jadi apakah Bang Juma tidak terima? Nggak Bang terima Juma kan karena orang yang Kristen. Jadi saya menyampaikan masalahnya Bang. Ya, saya sudah bilang tadi bahwa penyaliban lebih dulu terjadi. Habis itu muncul orang-orang yang mencocok-cocokkan kemudian tentang tragedi penyaliban dengan konsep keyakinan mereka bahwa mereka selamat dengan darah Yesus. Sementara Yesus justru menekankan bahwa penyaliban itu menyebabkan orang masuk neraka. Paulus datang menjual, beda jualan Paulus. Salib itu menyebabkan orang Kristen masuk surga. Kira-kira yang benar siapa, Paulus atau Yesus? Kan begitu ceritanya. sebentar, tidak ada perbedaan, tidak ada kontradiksi di sini. Kalau Bang Juma lihat, saya sudah sampaikan tadi di Matius berapa itu, Markus 10:45, Yesus sendiri mengatakan bahwa ia datang untuk menyerahkan nyawanya. Nanti kita lihat dalam bentuk ternyata penyaliban, dan Efesus meninggalkan, Paulus sedang menegaskan kematian Kristus. Jadi tidak ada kontradiksi. Misalnya saya baca ya, saya membacakan di dalam Efesus 2 ayat berapa ya? Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi salib penebusan adalah pendamaian dosa. Begitu. Ya, kan nggak nyambung kan? Paulus menjelaskan. Justru Paulus tidak ada yang nyambung. Nggak nyambung. Jadi penyaliban menurut Yesus, Bang, penyaliban menurut Yesus ya membuat orang dan pelakunya dan keturunan dari pelaku itu menjadi orang neraka. Menurut Paulus, penyaliban itu mendamaikan dosa, menyelamatkan orang. Saya mengatakan bahwa ini alat dipakai Paulus untuk menggait dan menjerat orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Justru itu iya dong. seperti yang biasanya orang-orang seperti Bang Juma narasikan, seperti yang tadi kita baca di dalam Matius 23 kalau tidak salah, maka Paulus sedang menjelaskan di Galatia 3 ayat 13 itu Yesus sendiri menanggung kutuk yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam durhaka itu. Hukum Taurat itu, kalau di Ulangan 28 itu jelas tuh, yang tidak taat itu kutuk, yang taat itu di mana di Ulangan 28 itu, Bang? Oke. Di mana di silakan. Ulangan 28. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ini karena Bang Juma nggak ada teman, saya lewat tadi makanya saya singgah Bang Juma. Oke. Oke, Ulangan 28 itu juga ada ya, di mulai ayat pertama misalnya ya. Oke. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian dan selanjutnya. Ya.
Diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Jadi orang yang mendengarkan perintah Allah, melakukan perintah Tuhan, hukum-hukum itu dalam perjanjian lama dikatakan diberkatilah. Jadi orang berkati. Tapi di ayat ke-15 ya, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepada engkau hari ini, maka segala kutuk ini datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi jelas dalam Ulangan 28, yang taat itu diberkati dan yang tidak taat itu dikutuk. Gitu. Makanya kematian Kristus itu menanggung kutuk itu yang harusnya ditimpakan kepada kita sebagai manusia. Maksudnya Yesus yang dikutuk sama Tuhan ini ceritanya. Mengambil posisi terkutuk. Iya. Itu yang dimaksud itu. Yesus yang dikutuk berarti. Iya, di dalam kemanusiaannya dia mengambil posisi, tapi bukan dalam status dosa manusia ya. Bukan sebagai pelaku. Berarti Yesus yang dikutuk nih ceritanya. Dia mengganti posisi kita. Makanya disilakan penggantian. Yes. Iya, berarti yang dikutuk sekarang adalah Yesus kan? Iya, dia menanggung kutuk itu. Berarti Yesus ke neraka dong. Tapi persoalannya Yesus kan tidak masuk ke neraka kan? Jadi beda. Kutuk karena dosa, berarti dosa. Berarti nggak cocok bang, nggak cocok berarti kalau dia menanggung saudara menanggung hukuman dosa, makanya harus mati. Kan kata di Roma kan, Roma itu kalau salah 3 berapa ya, upah dosa ialah maut, kematian. Maka Yesus harus mati, upah itu tanggung. Jadi Yesus ditimpakan semua kematian itu membuktikan bahwa dia sudah menanggung dosa. Nah, inilah yang dosa, ya. Kalau tadi yang Bang narasikan misalnya dari perjanjian lama, kutuk dalam dosa, tabiat, maka memang masuk neraka. Tapi persoalannya Yesus tidak masuk neraka kan. Akhirnya dia bangkit dan naik ke surga, membuktikan bahwa kutuk yang ditanggung bukan dosanya, bukan tabiat, tapi statusnya yang tanggung. Oke. Jadi bedakan. Jadi gini Bang. Ya silakan Bang. Oke. Sebenarnya ketika hukum Taurat itu tidak dijalankan oleh orang-orang Kristen, emang ada perintah untuk orang Kristen tentang Taurat. Kan datanya, apabila kau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan, menjalankan dengan setia segala apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan berkat. Kan begitu. Terus sebaliknya, tetapi apabila engkau tetap putus-putus. Tetapi apabila engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala apa yang kuperintahkan, baik berupa ketetapan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan terkutuk, akan datang kepadamu kutukan itu. Nah, sekarang ketika Yesus harus menanggung kutuk, kutuk itu ditanggung untuk siapa? Untuk orang Kristen atau untuk orang Yahudi? Untuk semua orang. Nah, disinilah nggak sinkronnya. Karena Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi kalau Yesus mati menanggung kutuk, berarti untuk orang Yahudi doang. Kenapa harus menanggung orang di luar Yahudi? Bukankah yang dikatakan di sana hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi? Berarti kalau orang Yahudi tidak taat, Yesus yang dikutuk untuk menembus orang Yahudi, bukan orang Kristen. Gak ada hubungannya dengan orang Kristen. Karena hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen. Awalnya kita lihat bahwa Yesus memang datang secara lokal untuk Israel. Enggak masalah hukum Taurat. Untuk Taurat ini betul. Hukum-hukum juga itu adalah berlaku untuk Israel kan. Iya. Nah, ketika Yesus datang,
ketika Yesus datang dan kemudian kita lihat dalam perkembangannya, Yesus perintahkan juga untuk seluruh bangsa kan? Di Matius 8 ayat 19. Di mana? Waduh, enggak, itu setelah keluar dari kubur. Maksud saya, ini kan Yesus menurut Anda adalah menebus dosa Taurat, orang-orang yang melanggar Taurat. Orang Kristen tidak pernah melanggar Taurat. Orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia tidak pernah melanggar Taurat. Kenapa? Karena Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Yahudi. Contoh, ketika dikatakan jangan engkau makan babi, orang Kristen mau makan babi tidak dihitung dosa. Dihitung dosa enggak, Bang? Bang. Orang Kristen kalau orang Kristen makan babi dihitung dosa enggak? Kalau sekarang enggak, dulu pada saat kemudian hukum Taurat itu belum ada penyaliban. Berdosa enggak orang Roma ketika makan babi? Orang Yahudi memang ada larangan spesifik tidak boleh makan babi kan? Babi. Kalau dalam orang Roma Taurat. makan babi berdosa enggak? Dalam hukum Taurat. Iya, orang Yahudi ya berdosa kalau makan babi. Hukum Taurat itu termasuk soal makan itu membedakan dia dengan bangsa-bangsa lain kan. Jadi, Ya, nah sekarang kalau orang Roma makan babi berdosa enggak? Kalau dia sebelum penyaliban? Tidak berdosa dong. Tidak berdosa. Berarti Yesus disalib, kalau Anda paksakan dia disalib untuk menebus orang Roma atau orang Yahudi? Penebusan itu memang khusus penebusan dosa itu ya untuk semua orang dong, Bang. Dari mana dosanya orang Roma? Oke. Dari mana dosanya orang Roma? Dosa apa yang dilakukan oleh orang Roma? Oke, hukum itu kan bukan hanya soal makan babi, bukan hanya soal sunat, tapi kita lihat ada hukum moral kan. 10 hukum. Di mana hukum moral itu untuk Roma? Itu apa memang semua? Aduh, di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk orang Roma? Sebentar ya. Ya, silakan. Nggak ada hukum Taurat itu untuk bangsa lain, nggak ada. Oke. Inilah saya katakan penyaliban itu adalah komedi putar, dibuat sedemikian rupa bagi orang yang tidak mengerti untuk percaya, untuk terjerat ke situ, padahal nggak ada. Penyaliban bagi Yesus adalah kutukan besar yang Tuhan berikan kepada pelaku dan keturunannya sehingga mereka dihukum neraka. Itu menurut Yesus. Tiba-tiba puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan berabad-abad, bertahun setelahnya muncul konsep yang mengatakan penyaliban justru menyelamatkan. Kan komedi putar jadinya. Oke, jadi kita lihat ya Bang, di Kejadian 12 ayat 3, ini jelasin ya. Jadi Kejadian itu terkait Abraham itu, Bang. Iya, Kejadian 12 ayat 3, oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita lihat mulai dari rentetan dari Abraham saja, ya, semua itu jangan ambil semua muka bumi. Tidak, Bang. Kejadian 12 ayat 3. Ya, coba dibaca dari awalnya. Oke, sebentar. Nah, ini cocokologi aja kan? Cocokologi kitabnya Yahudi diambil hanya untuk melegalkan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Yesus. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu seluruh bangsa akan diberkati. Kan begitu dalilnya. Aku akan memberkati orang-orang memberkati. Iya, betul. Nah, terus apa hubungannya dengan orang Roma? Apa hubungannya dengan orang Roma? Di mana orang Roma mengutuk Abraham? Ya, itu artinya bahwa nanti semua orang yang masuk dalam garis keturunan itu menjadi bagian dalam hukum-hukum itu kan. Karena hukum apabila memberkati Abraham. Ya, itu artinya bahwa orang Roma mana ada memberkati Abraham?
Ini pencipta hukum Ya kan di situ ini diberikan oleh sebentar pertanyaan saya dulu. Hukum ini kan diberikan oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan itu artinya kepada Bani Israel. Betul. Awalnya untuk Bani Israel dan setelah itu kita harus perlu seluruh umat manusia. Abang ini membahas tentang Taurat, tapi ujung-ujungnya lari ke Abraham. Abraham itu bukan Taurat, Bang. Bedakan antara Taurat dengan Abraham. Abraham bukan penganut Taurat. Oke, coba sekarang lihat ya Keluaran 12. Kita baca Keluaran 12 ayat. Ini saya bilang rentetan loh, rentetan. Jadi kan ada kronologi yang ingin mau saya sampaikan, tidak berhenti di situ. Nanti kita lihat Keluaran 12. Apa lagi? Abang ini. Santai bang, santai. Anda kan ingin mau lihat apakah ini hukum ini berlaku untuk termasuk orang Romawi kan begitu. Dan saya sedang ingin menjelaskan itu berdasarkan kitab suci. Ya, Keluaran 12 ayat berapa? Ya, 49. Saya baca ini. Saya baca ini. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Ya. Kalau itu sudah dari sejak kejadian 12, kejadian 17, memang orang asing yang tinggal menetap di bawah kemudian penguasaan orang Yahudi, betul. Ini yang saya tanya, orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia, apa hubungannya coba? Ya nanti kan kita kemudian kayak di Kisah Para Rasul 16 ya, itu hukum-hukum itu juga berlaku bagi non-Yahudi. Kan mulai perkembangan itu. Ya, berarti ada yang nyamar menjadi serigala, domba di situ. Jadi ada yang menyamar. Berarti ada yang menyamar jadi domba. Runtutan, makanya saya bilang tadi, mulai dari Yahudi, orang asing, lalu mulai lagi dalam Kisah Para Rasul 16 kita lihat di situ perkembangan Injil kan. Iya, enggak, maksudnya hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya mengikat Bani Israel. Kenapa Anda masuk ke dalam situ? Habis itu beri hukum agamanya orang. Terlalu berat. Setelah itu kan kita lihat ya, Yesus mengatakan siapa bahwa aku datang pada domba-dombaku, tapi domba-domba yang lain juga ada. Domba-domba yang ya, domba-domba yang dimaksud itu. Domba itu keturunan Yakub. Itu datang dari betul. Domba-domba itu. Terus kenapa yang bukan keturunan Yakub juga ngaku domba? Kedua, Yesus juga berkata, aku juga datang pada domba-domba yang lain. Nah kalau Anda lihat dalam domba yang lain itu maksudnya domba di luar Aule. Aule itu halaman Yerusalem. Karena di luar Yerusalem masih banyak juga keturunan Yakub yang sudah berpencar, terpecah belah. Itu maksudnya. Tidak masih ada lagi. Enggak. Yang punya gelar, abang, yang punya gelar domba itu Bani Yakub. Permasalahannya apakah pada saat Yesus datang ke bumi, keturunan Yakub semuanya ada di Yerusalem? Tidak, udah berpencar. Baca Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari keturunan Yakub aku pencarkan, aku tebarkan seperti ke seluruh penjuru mata angin. Itu yang dimaksud. Tidak seperti itu. Karena itu Yesus berkata bahwa domba-domba yang lain itu bisa diterjemahkan juga bahwa suku-suku lain, bangsa-bangsa yang lain, jadi seluruh orang. Karena dalam misalnya Yohanes 3:23 kan jelas ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menurunkan segitu. Jadi untuk semua orang di situ. Jadi kategori sudah awalnya untuk Israel, sebentar ya. Awalnya untuk Israel, Bani Yakub, tetapi kemudian kita lihat Yesus perintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Jadi ini kategorinya. Jadi berlaku bagi orang-orang seluruh dunia, seluruh umat manusia, termasuk Bang Juma. Kalau Bang Juma menerima Kristus, kan begitu.
Kristus, saya enggak terima Kristus yang datang ke Kristen itu Kristus yang berbeda, Bang. Baik, saya ingin bertanya. Kristus Anda yang Anda sembah di gereja itu bukan Kristus utusan Tuhan kan? Itu beda, itu Kristus lain itu. Ya, baik. Itu fakta, itu Yesus sendiri yang mengaku itu. Oh tidak ya, itu Yesus Kristus anak Allah itu yang sudah disalibkan. Bukan. Itu Kristus palsu yang datang. Boleh saya bertanya? Silakan. Karena udah larut malam ya. Saya udah lama bertanya tentang hal ini, tapi tidak ada penjelasan yang akurat. Ada teman-teman apologi Islam juga pernah berdebat dengan saya dan saya tidak mendapat kesimpulan yang baik. Mungkin dari Bang Juma saya dapatkannya. Pertama, Bang Juma, bahwa orang yang mati dalam keadaan Islam itu pasti jaminan masuk surga. Betul apa tidak? Iya. Betul. Baik. Betul. Baik. Kalau begitu, kalau itu jaminannya, kalau begitu, kalau itu jaminan, lalu untuk apa setelah mati ada timbangan menakar? Betul ya? Kalau tidak salah, kalau amalnya berat dan itu beruntung, kalau amalnya ringan itu celaka. Nah, silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi itu bukan cuma di Islam, Bang. Di pengajaran Yesus juga ada itu. Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan. Sabar dulu. Sabar dulu. Bang Juma, kita fokus kepada Abang. Sabar dulu. Oke, silakan. Sabar dulu, Bang. Sabar. Jadi seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya, kecuali satu, jangan Kristen. Kalau Kristen itu tidak diampuni oleh Allah. Itu dalam Al-Qur'an. Itu dalam Al-Qur'an. Nah, lalu kemudian ketika manusia nanti dihisab amalan baiknya dan amalan buruknya. Lalu kemudian satu kondisi manusia itu ada dosa yang tidak diampuni. Maka dosa yang tidak diampuni ini harus dibersihkan dulu. Dibersihkan di mana? Dibersihkan di neraka. Setelah dosa itu bersih, baru dimasukkan kemudian ke surga untuk dibalas perbuatan baiknya. Nah, konsep di Islam dikatakan yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalikal yaumut tagabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffiru anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Jadi pada saat manusia dikumpulkan nanti di padang mahsyar, pada setelah hari kiamat, terhimpun seluruh manusia, apa kata Allah? Itulah hari pengungkapan dosa-dosa seluruhnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka hidup kekal selama-lamanya di sana. Itulah kemenangan yang agung. Itulah kemenangan menjadi seorang Islam. Seperti itu, Bang. Baik, silakan. Ini cukup tidak konsisten ya. Yang pertama, mati dalam keadaan Islam masuk surga, namun kemudian ternyata ada timbangan. Itu pun kalau berat, apakah langsung ke surga atau kalau ringan bagaimana, Bang Juma? Nah, itu tadi ayatnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kan jelas kan dalilnya? Al-Quran surat Taghabun ayat 9. Berarti yang ringan, berarti dihapuskan dosa-dosanya. Kan gitu. Kan dihapuskan dosa-dosanya. Masuk surga ya. Ya sudah masuk surga itu, Bang. Kalau sudah dihapuskan
Ada yang masuk neraka dosa yang tidak dihapuskan. Ada yang masuk neraka dosa yang tidak dihapuskan oleh Allah, tapi dicuci. Oke, ada yang langsung masuk surga. Iya, masuk neraka dulu. Ada yang kemudian dihapuskan dosa-dosanya langsung masuk surga. Begitu di Islam. Oke. Nah, kalau di Kristen ini yang saya pernah pertanyakan dan belum ada juga orang Kristen yang mampu menjawab. Satu lagi, ketika orang Kristen, satu lagi saya konfirmasi untuk menegaskan pendapat saya tidak keliru. Sekali lagi, di hadis kalau tidak salah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang masuk dalam surga karena amal, melainkan karena rahmat Allah. Jadi abang bilang bahwa amal yang berat bisa masuk surga. Ternyata Nabi sendiri berkata tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga karena amal. Silakan bang. Kan tadi sudah aku bilang jawabannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, apa kata Allah? Aku akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung, zalikal fawzul azim. Itulah keistimewaan Islam. Karena mereka beriman, pada saat mereka hidup, mereka melakukan kesalahan, tapi mereka menyesal, mereka bertobat. Dia tahu ini perbuatan dosa, tetapi ketika terjerumus ke dalam dosa, mereka menyesal untuk melakukan hal tersebut. Tapi nah, terkait ketika Anda mengatakan, tadi hadis ketika Anda mengatakan, iya kan Allah yang ini. Sekiranya manusia mulai dari sejak lahir sampai dia meninggal dunia, usia di bumi 500 tahun lamanya, melakukan amal kebaikan tanpa dosa, menumpuk sampai ke langit, maka itu tidak bisa dipakai bayar untuk masuk ke dalam surga. Enggak seimbang antara amal kebajikan yang dikumpulkan manusia dengan kebahagiaan yang diterima kekal di surga, itu enggak seimbang. Jadi bukan amalan yang setara dengan surga, dengan jannah, enggak setara. Maka yang memasukkan orang ke dalam surga itu adalah ridhonya Allah. Karena Allah ridha kepada umatnya, kepada makhluknya. Ini makhluk saya yang satu ini, sekalipun dia berlaku dosa, tapi selalu menyesal, selalu ingin mencari kemuliaanku, ingin bertobat kepadaku. Nah, sedangkan ada orang beramal aja terus kerjanya tapi tidak masuk surga. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa amalanku inilah yang akan membuatku masuk surga. Sombong. Padahal bukan amalan. Yang membuatnya masuk surga itu adalah Allah yang ridha. Allah yang ridha kepada orang tersebut, maka Allah memasukkan dia ke dalam surga. Jadi bukan amalan. Makanya kami di umat Islam, puncak iman adalah jangan kamu beribadah karena mengharapkan imbalan surga, jangan. Dan jangan kau beribadah karena kau takut kepada neraka, jangan. Tapi ikhlas semata-mata Allah saja. Serahkan kepada Allah. Allah memberikan neraka, silakan. Allah memberikan surga, silakan. Tugasmu hanya beribadah dengan ikhlas saja kepada Dia. Jadi kalau ada orang beribadah kejar amalan, itu akan sia-sia. Itu artinya sebenarnya tidak ada kepastian kan, karena semua tergantung kepada Allah. Dan fungsi amal apa tadi jadinya? Kalau semua akhirnya tergantung kepada Allah, Allahnya Bang Juma, lalu fungsi daripada timbangan itu apa? Nah, ketika kemudian manusia melakukan perbuatan, kan udah aku bilang tadi, melakukan perbuatan baiknya ini tidak setara dengan surga, tetapi Allah melihat ini hambaku benar-benar mukhlis, ikhlas, dia menjalankan kemudian apa yang aku perintahkan dia lakukan. Dan ketika kemudian dia melakukan dosa, dia melakukan penyesalan.
dia melakukan penyesalan, dia melakukan amalan baik, perbuatan yang baik, tetapi dia menganggap bahwa perbuatan baiknya ini memasukkan surga, itu nggak bisa. Harus Allah yang kemudian meridhai atas terhadap apa yang dia lakukan dalam hidupnya, baru bisa masuk surga. Akan tetapi janji Allah itu tidak mungkin salah. Ketika yang dijanjikan masuk surga adalah orang yang beramal soleh, maka yang dimasukkan adalah orang yang beramal soleh. Makanya kami beramal soleh. Tetapi yang dimaksud beramal soleh di sini adalah ikhlas. Lah tidak mungkin juga yang masuk ke surga itu adalah pelaku dosa. Enggak mungkin. Karena Allah itu tidak mungkin ingkar terhadap janjinya. Maka yang mengisi surga adalah orang yang beramal soleh. Tetapi amalan solehnya tidak akan sanggup membayar surga. Tidak ada artinya. Amalan-amalan yang kita lakukan itu nggak ada artinya. Untuk masuk surga itu nggak bisa membayar surga. Tetapi Allah lah yang melihat kita ini beramal soleh, sehingga Allah memutuskan kita masuk ke dalam surga. Seperti itu, Bang. Lalu apa gunanya? Apa gunanya amalan itu ditimbang, dihisab nanti? Gunanya untuk keadilan. Aku masukkan kau neraka, nih lihat amalanmu. Kau lihat sendiri kan? Ah, ini buktinya. Kau ke neraka. Kenapa kau kumasukkan ke surga? Lihat amalanmu. Nih, saya tidak zalim. Qadir Rabbul Jalil. Saya adalah pengadil. Saya adalah hakim yang seadil-adilnya. Kau punya amalan, tengok, ini perbuatanmu. Di usia sekian kau begini, usia sekian kau begini. Betul? Betul ya Rabb. Ya sudah, kau ke neraka. Saya tidak dengar ya. Aduh, ini jaring. Seperti itu adanya, Bang. Seperti itu adanya. Baik, tapi saya lihat akhirnya bahwa tidak ada, saya lihat ada kepastian, karena akhirnya semuanya tergantung kepada ridho Allah. Karena kalau Allah pasti, tidak ridho juga tidak itu sudah kepastian. Itu sudah kepastian. Itu sudah kepastian. Kan, orang masuk surga karena ridhonya Allah. Itu kepastian. Itu sudah kepastian. Karena timbangan berat atau timbangan ringan juga ada yang masuk neraka, bukan? Dicucikan, betul. Tidak ada yang pasti. Tapi menurut tidak Abang, pasti? oke, tapi Bagaimana? Karena bagaimana tidak pasti? Begini loh, Bang. Itu sudah kepastian. Di dalam Al-Quran, sabar dulu. Di dalam Al-Quran Anda baca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun. Apa kata Allah di sana? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang salat, beramal saleh, lalu kemudian mereka menjaga diri-diri mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Pasti kan? Pasti. Yang tidak dikatakan bagian itu pasti, tapi persoalannya kan ada kemungkinan ada kontradiksi bagian-bagian yang lain. Makanya tadi abang saya hadapkan, memang ada bagian-bagian lain saya pernah baca, bahkan ada teman-teman saya beritahu juga. Ada ridho Allah, ada masuk surga. Tapi kemudian ada hadis yang mengatakan ini itu menjadi persoalan. Lalu ada timbangan, lalu ada yang bisa masuk neraka, dicuci dulu masuk neraka. Itu artinya bahkan belum ada kepastian di situ. Belum tentu siapa. Kok nggak ada kepastian orang ini? Bang, ya? Begini, Bang. Orang, dengarkan saya, Bang. Pantas aja Anda mengatakan tidak ada orang yang bisa membuat saya mengerti. Bukan orang nggak bisa membuat Anda ngerti. Anda yang tidak punya alat untuk menangkap penjelasan. Begini, Bang, ya. Coba runut masalahnya ya. Yang pertama tadi abang bilang ya, dengan matinya ya, mati sebagai muslim pasti masuk surga. Ternyata setelah mati cuman satu yang tidak masuk surga, yaitu yang Kristen, orang-orang kafir. Oke, it's okay. Lah, Yesus juga mengatakan itu. Orang Kristen adalah penghuni neraka. Yesus yang mengatakan, bukan saya saja. Tidak ada itu, Bang. Nggak ada itu. Saya bacakan dalilnya. Silakan. Oke, baik. Dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi. Matius 23 nomor 15. Engkau ahli Taurat, engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kau jadikan dia orang neraka. Pertanyaan saya, siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen?
Tidak ada, bukan Kristen. Paulus bukan orang Farisi. Dia sudah bertobat. Saya tidak mau tahu bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pengikut kalau dia tidak mengatakan dirinya bertobat. Pertanyaan saya, itu adalah ketetapan dari Yesus. Kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, ajaran orang Farisi di luar Yahudi, Islam atau Kristen? Kami jujur, tidak. Saya tidak tanya Anda. Saya tidak tanya Anda. Yang saya tanya, pengajaran orang Farisi di luar Yahudi adalah Kristen atau Islam? Bukan Kristen. Jadi orang Farisi mengajarkan agama apa di luar Yahudi? Orang Farisi bukan Kristen. Paulus, Filipi 3 nomor 5, mengaku orang Farisi. Dia sudah bertobat, bukan lagi orang Bertobatnya, ketika dia bertobat bukan lagi orang Farisi. Bukan lagi. Dia tidak Lalu orang apa? Faham orang Farisi. Lalu orang apa dia? Ya, orang Paulus, namanya Paulus dari Tarsus. Oke. Dari buahnya kau dapat mengenal dia, kata Yesus. Pengikutnya buahnya adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Yang disebut di Matius itu bukan orang Kristen. Lalu siapa? Hindu. Di dalam konteks itu bukan orang Kristen, itu penyesat dan nabi-nabi palsu. Itu Hindu. Palsu. Nabi-nabi palsu buahnya itu, Bang. Nabi-nabi palsu buahnya. Di situ lalu siapa? Di situ lalu siapa? Mereka lalu siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Penyesat dan nabi-nabi palsu, dan itu bukan orang Kristen. Dari buah penyesat itu kau dapat lihat mereka memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan. Siapa itu? Islam atau Kristen? Itu dalam konteks itu bukan Kristen. Lalu siapa yang memanggil pada hari terakhir nanti? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku dengan memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Pertanyaan saya kepada saudara, ketika nanti pada hari terakhir orang dikumpulkan seluruhnya pada hari kebangkitan, siapa yang memanggil Yesus Tuhan dan bernubuat, mengusir setan, bermujizat ketika hidup di bumi? Islam atau Kristen? Dalam teks itu bukan Kristen, tidak disebutkan sama sekali Kristen. Mereka memang tidak disebutkan Kristen, Pak. Memang tidak disebutkan. Pertanyaan saya, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Dalam teks itu bukan Kristen dan tidak disebutkan untuk Kristen. Itu hanya nabi-nabi dan penyesat-penyesat. Itu bukan Kristen. Kita buktikan ya. Silakan. Oke. Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa yang datang di abad pertama kepada murid Yesus? Paulus atau Nabi Muhammad yang mengaku-ngaku domba, pengikut Yesus? Jawab. Maksudnya gimana? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Ingat, Saulus disebut nabi di Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, kepada Yahudi abad pertama, menyamar seperti domba, menyamar murid Yesus, tetapi dia adalah serigala buas. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang datang di abad pertama kepada murid Yesus, mengaku murid Yesus juga, mengaku utusan Yesus juga? Paulus atau Nabi Muhammad? Jawab. Pertanyaannya, lihat dulu klarifikasi apa yang disebutkan di sini. Udah. Anda ke gereja, ke gereja. Dalil sangat jelas, data sangat jelas.
Tetapi karena Anda memang sudah ditakdirkan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, ya Anda harus melilit lidah. Tapi kalau giliran bahas Al-Quran, bahas Islam, wah, otak yang main, otak yang main, otak. Tapi kalau giliran bahas kitabnya, otak dimatikan. Berhenti seketika otak. Kalau bahas Bible, berhenti otak. Tapi kalau Al-Quran yang mau protes, Al-Quran mau dikritisinya, pakai otaknya. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Di mana? Di mana? Kemana? Siapa? Itu kalau Al-Quran. Tapi kalau giliran kitabnya, udah jelas-jelas diterangkan, dijelaskan. Enggak begitu? Enggak begitu? Yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat mengusir setan bukan Kristen, tapi siapa? Buddha. Itulah hebatnya Kristen itu di situ. Komedian, komedi putar. Yesus mengatakan para penyalib adalah ular-ular, keturunannya adalah ular beludak. Tapi ketika Yesus mengatakan bagaimana mungkin engkau lolos dari neraka, separuh dari nabi yang diutus kau salibkan. Tadi si botak itu mengatakan tidak ada salib di situ. Dibaca kasih dalil, malu lagi. Untung tidak tumbuh rambut di kepalanya berupa rumput. Enggak botak sembarang teman kita itu, botak culas. Botak culas dia. Inilah hebatnya kalian kan, hebat. Maka tidak salah ketika Al-Quran mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina daripada monyet. Itu Al-Quran yang mengatakan. Ada otaknya, manusianya dia. Ditanya tentang dalil kitabnya, siapa yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat mengusir setan bermusyad? Apa jawabnya? Mbe. Gak berfungsi, langsung error. Otaknya kecil sekali, kayak otak nyamuk. Nyaris tak ada. Itulah kalian. Data sudah disajikan. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di situ merujuk kepada murid-murid Yesus yang hidup di abad pertama. Berarti di situ sudah ada nabi palsunya. Datang kepadamu. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Siapa di luar Yahudi? Di luar Yahudi ya, bukan Yahudi. Di luar Yahudi. Kenapa? Karena dia serigala yang nyamar Yahudi. Non Yahudi mengaku Yahudi. Siapa di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan? Apa jawabannya? Buddha, Hindu, Islam, Kristen enggak. Enggak dong, Kristen enggak dong. Enggak dong Kristen. Itulah orang licik. Itulah pengikut orang Farisi. 2 kali lebih culas daripada orang Farisi itu sendiri. Jahat sejahat-jahatnya. Makanya pantas mereka kemudian di dalam neraka jahanam. Memang pantas. Memang pantas sekali. Makanya Al-Quran mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Apa kata Quran? Sebagian manusia memang sudah pantas sesat. Kenapa? Karena kepalanya botak tapi tidak ada isinya. Makanya dia pantas sesat dan pantas di neraka. Nah, botak kepala, mati akal. Kenapa? Karena yang ada di dalam ini mendidih terus. Akarnya mati, rambut tak sanggup. Rambut, kenapa kok hilang di situ? Tidak sanggup saya di situ bang. Kenapa? Culas terus. Isi otaknya itu cuman kapur siri aja yang ada di dalam dengan batu tawas. Kenapa nggak mau jujur? Ya karena oten. Susah mau jujur, oten tidak jujur manusia. Nah itulah sebabnya celakanya itu di situ.
Begitu teman-teman sekalian, ya. Anda jadi saksi malam ini kan, betapa mereka melakukan, dia melakukan putar balik sana sini. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi. Ini kenapa ini orang-orang naik turun ini? Kenapa ini? Halo Juma. Halo juga, buka kameranya silakan. Assalamualaikum Juma. Assalamualaikum. Iya. Berani kau diskusi sama saya Juma? Buka kameramu. Berapa botol kau minum lagi? Jangan kau kasih turun Juma ya. Saya kasih turun kalau kau masih kayak Paulus. Juma. Kalau kau tidak kayak Paulus, aku pertahankan di sini. Wah, uga Juma. Mamane guhala. Gimana kabarmu ha? Wai. Apa itu kau bilang kau pemakan babi? Itu ada tema tuh, ada tema tuh. Salib tema wai salib. Apakah komedi putar? Nah, jawablah itu. Juma. Wai uga Juma. Kenapa kau ini? Kenapa? Wai. Saya tidak ngerti bahasamu itu. Itu artinya gimana kabarmu? Ya terserahmu lah. Kau sendiri lihat aku tetap ganteng gagah. Kamu yang mestinya aku tanya, gimana kabarmu setelah tubuhmu penuh dengan daging babi? Masihkah kau kelihatan manusia atau kau sudah karakter babi? Mulai dari ujung kuku kaki sampai ujung rambut atas itu satu babi di dalam tubuhmu. Apakah kamu sudah memperlihatkan karakter seperti babi atau masih karakter manusia? Kau yang harus kutanya kabarmu, bukan aku. Gitu loh. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma yang ganteng. Malam juga, Saudara Budi, selamat malam. Saudara Budi. Diskusi sama saya aja Bang. Buka kameranya, silakan. Buka kamera. Kan sudah sering on cam saya Bang. Buka kameranya. Tuhanmu aja bisa menampakkan diri, masa kau tidak? Ini acak-acakan ini Bang. Muka acak-acakan. Ada urusan. Tuhanmu cuman pakai celana dalam, nggak ngapa-ngapain, dicambuk kesana kemari, dibawa mereka, dia masih pede, masa kau kalah? Gitu dah. Masa Tuhanmu percaya diri, kau tidak? Ayo silakan, ini ada tema, apakah salib itu komedi putar? Ya atau tidak? Kalau Anda mengatakan tidak, apa alasannya? Kalau Anda mengatakan ya, apa uraiannya? Silakan. Nah, ini yang tema kemarin belum selesai Bang. Ini aja, ini. Islam atau Kristen yang masuk neraka? Ya, boleh. Selesai sama saya itu. Iya, silakan. Ya. Tolong tunjukkan jaminan surga untuk agama Kristen. Dalilnya di mana? Silahkan. Ya kalau saya dalilnya ambil di Al-Quran aja Bang. Al-Imran 55 itu. Coba Anda besarkan, Anda tunjukkan biar penonton semua tahu. Di kitabmu. Kitabmu. Bang, kalau saya nanti pakai kitabku, ya kan penonton sama Anda nggak yakin. Nah, sekarang dengarkan saya. Apakah Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa? Kalau di Alkitab nggak ada. Itu dulu. Nah, terus kenapa kamu bawa Ali Imran? Kenapa? Nabi Isa. Ibrahim. Udah. Kentut. Nanti aku kirim taiku kau makan. Kau tidak percaya Yesus adalah Nabi Isa, tapi kau ambil Ali Imran ayat 55. Berarti otakmu itu otak babi. Nggak
percaya Yesus adalah Nabi Isa, ambil Ali Imran ayat 55. Berarti otakmu otak babi. Tidak bisa bedakan antara taiknya sendiri dengan makanan. Itulah kau. Yoyo Dongo Bahlul lahir dari telur biawak. Kau ditanya, apakah Anda percaya Yesus itu adalah Nabi Isa? Tidak ada di dalam Bible Yesus itu Nabi Isa. Terus kenapa ketika kutanya tentang Kristen kau lari ke Ali Imran ayat 55? Sedangkan yang dibahas di sana di Ali Imran itu bukan Yesus, tetapi Nabi Isa alaihissalam. Berarti kau itu adalah karaktermu karakter kucing, karakter babi. Babi nggak bisa bedakan. Isqalallah ya Isa. Isa di situ dia yang dijelaskan. Apakah Anda percaya dia adalah Yesus? Andai kan Anda mengatakan, ya, saya percaya Nabi Isa adalah Yesus. Berarti kau harus percaya Nabi Isa tidak disalib, kampret. Yo. Kurangi makan tai yo. Jangan terlalu kebanyakan makan tai. Sudah ada Alfamart, ada Alfamidi, kok beli makanan di sana, cemilan. Jangan mau kau jadikan cemilan, makanya otakmu rusak. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Kristen Katolik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis itu kamu ngapain kesini? Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Juma. Katolik, Protestan? Protestan Bang Juma. Silakan buka kamera Bang. Belum bisa buka kamera Bang Juma. Kenapa bisa? Pengikutnya sedikit ya? Iya. Gimana teman-teman? Kita ajak diskusi kawan kita ini atau gimana? Ali Imran, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka. Di situ diterangkan, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu. Berarti tidak disalib. Siapa yang membela Nabi Isa tidak disalib? Kami Islam. Yo, berarti pengikut Nabi Isa kami. Karena kami mengimani Nabi Isa tidak disalib, kami pengikutnya. Sedangkan orang-orang kafir adalah yang menyalib Yesus, Nabi Isa. Dan kau adalah agama yang menganut salib. Berarti kau yang disebut kafir di ayat itu, kami yang disebut sebagai pengikut Nabi Isa. Karena Nabi Isa menyembah kepada Allah, kamu menyembah kepada makhluk kuburan. Yo. Nabi Isa mengakui dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel, kau mengakui Yesus utusan untuk seluruh umat manusia. Berarti ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa pengikutnya pengikut yang mengikuti dia adalah lebih unggul dibandingkan orang kafir, terbukti hari ini kami lebih unggul. Di saat kita berdiskusi membahas tentang apapun itu, kami tetap unggul dibandingkan kalian. Materi apapun yang akan kita bahas, Yoyo, kamu pasti keteteran. Kami unggul terus. Bahas tentang Tuhan, kami yang unggul. Tentang penyaliban, kami yang unggul. Tentang kitab suci, kami yang unggul. Tentang surga, kami yang unggul. Tentang keselamatan, kami yang unggul. Kalian hancur berantakan, tidak pernah bisa menang lawan kami. Anda ingin mengangkat ayat itu, sementara di situ pengikut Nabi Isa lebih unggul daripada pengikut Paulus. Kok nggak malu?
Paulus mengatakan Yesus disalib. Al-Quran surah Ali Imran mengatakan Nabi Isa tidak disalib. Berarti pengikutnya adalah yang beriman Nabi Isa tidak disalib. Orang kafir adalah yang beriman Yesus disalib. Begitu Yoyo. Jangan bikin malu Kristen kau. Anda ingin mengatakan siapa yang masuk ke neraka? Islam. Karena pengikut Isa lebih tinggi, lebih unggul daripada Islam. Tompel, kurangi makan bebong, biar kau bisa paham itu terjemahan Al-Quran. Jangan asal-asal kau tafsirkan kitabnya orang. Sudahlah kitabnya Yahudi kau tafsir asal-asal, kitabnya lagi Al-Quran kau tafsir asal-asal. Yoyo. Kebiasaan lamamu dari kecil yang suka makan kutu itu jangan kau lanjutkan lagi sekarang. Kau udah dewasa, kurangi makan kutu. Loh. Halo saudara Huta Gaul. Halo, selamat malam. Malam juga bang, silakan buka kamera. Gak bisa buka kamera, pengikutnya masih sedikit. Ini pengikut Paulus tuh udah tahu di sini. Inilah kalau pengikut Paulus ini, dustanya betul-betul merambah sampai kiamat. Aku menjerat engkau dengan tipu daya, di dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Inilah pengikut Paulus. Pengikutnya kau sedikit, nggak bisa katanya buka kamera. Di sini terang-terangan bisa nih, tinggal saudara terima di situ. Benar-benar lah pengikut Paulus ini memang wajarlah Yesus mengatakan pengikut Paulus 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka. Wajar. Buka kamera bang, kita bahas tema kita ini. Apakah penyaliban itu, apakah salib itu komedi putar? Mari kita bahas. Yang disalib adalah orang yang melakukan dosa besar sepadan dengan hukuman mati. Yang disalib menurut Ulangan 21, 22, 23 adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Di Kristen diputar. Yang disalib adalah orang benar untuk menanggung orang yang bersalah. Diputar. Di kitabnya Yahudi yang dipersembahkan tebus dosa binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Di Kristen diputar. Apa itu? Manusia disebut domba. Yohanes 1:29. Inilah anak domba Theos yang akan menghapuskan dosa dunia. Yesus dibilang anak domba, dibilang binatang, diputar balik. Nah inilah makanya aku bilang ketika Yesus mengatakan penyalib dan keturunannya adalah orang neraka, tidak mungkin luput dari neraka. Kristen putar balik. Penyaliban menyebabkan kita punya dosa ditebus sehingga kita masuk ke surga. Dibalik. Buka kamera bang, buka kamera silakan. Bertobat dong, bertobat. Tinggalkan ajaran yang Yesus katakan orang neraka dan 2 kali lebih jahat dari orang Farisi. Tinggalkan ajaran itu kalau Anda mau selamat. Terima kasih Bang Arif. Ya teman-teman, Love Orange-nya yang belum, jangan lupa silakan. Gak usah sungkan, santai aja. Anda tidak kegantengan Anda tidak berkurang dengan Love Orange-nya. Enggak lah, kalian akan tetap ganteng. Percaya sama aku. Yang penting jangan menyembah makhluk kuburan. Oke? Kalau kalian ikut-ikutan, otak kalian akan pecah menjadi otak yang kecil-kecil. Banyak tapi kecil-kecil. Berserak otak kalian nanti.
Kita menyajikan data, dibolak-balik datanya. Ada lagi yang tadi yang botak licin, dibolak-balik datanya. Yang memanggil Yesus Tuhan bukan Kristen, yang bernubuat bukan Kristen. Lalu siapa? Diputar terus. Silakan teman-teman. Ya, sudah bisa buka kamera, Bang? Halo. Halo, Bang. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paling malu itu Bang Zuma, tidak sanggup debat paling. Iya Bang, betul Bang, betul. Makasih Bang. Silakan teman-teman buka kamera, tapi ya jangan tidak buka kamera. Jangan juga menghujat. Diskusi yang baik. Alhamdulillah. Yuk, teman-teman sekalian, silakan ajukan permintaan untuk naik, biar kita bahas tema kita ini. Yang nge-nge dikit bolehlah, biar saya turunkan. Kalau saya sudah bosan, capek muter-muter kalian, akan saya turunkan daripada saya pertahankan nanti kumaki habis kan. Ya, kan tak lucu juga kalau kalian orang sudah tua karena kebodohan kalian dimaki tengah malam lagi. Ini Bang Zuma kok kumaki-maki, ya siapa suruh jadi block on. Anda menghantam Bible, apa yang diterangkan di Bible Anda hantam. Masuk ke terjemahan Al-Quran, Anda hantam juga. Teman-teman di YouTube, apa kabar? Hai Rudin, kok ganti profil baru? Aquarius Love, thank you abang. Udah ngantuk ya? Silakan makan malam. Halo, semangat malam. Halo. 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 Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang?
Ya. Dari Malaysia. Kristen, Katolik. Oh ya. Kristen saya abang. Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di mana di Malaysia bang? Bah. Silakan teman-teman saya yang baik hati, baik budi, silakan. Halo, semangat malam saudara Heri. Halo, saudara Adonan Bonsa. Halo bang. Ya, halo bang. Kristen. Ya. Silakan buka kamera bang. Aduh, saya baru main TikTok ini bang. Itu udah bisa dibuka kameranya. Buka. Bisa pelanggaran. Bisa bang, dari sini terlihat tuh bisa. Kita lagi rame-rame nih. Udahlah bang, nanti aja kalau sudah punya nyali baru naik. Kalau masih penakut, nggak usah naik, nanti pingsan di atas sini. Silakan teman-teman yang bernyali aja naik. Silakan. Belum duduk ya? Topeng hitam, semangat malam. Bah, cepat kali dia lari. Belum duduk juga langsung ketepak. Begitu beratnya dalil ini temanya ya. Bang, Uma di Sudiang. Yes, aku di Sudiang. Gimana kabar teman-teman di YouTube? Ada sehatkah? Betul. Nih, bahasa teman kita luar biasa. Ucapan Yesus di Bible dibantah dengan menggunakan ucapan Paulus, tetapi mengaku sebagai pengikut Yesus. Betul. Benar. Mengaku pengikut Yesus, tetapi membantah ucapan Yesus dengan menggunakan dalil dari Paulus. Mantap juga. Mantap. Oke, teman-teman, apakah sudah tak ada lagi oten? Sudah tak ada otennya? Udah pada engkeret? Gak ada lagi yang mau membahas ini?
Jadi 11 sendiri yang mengatakan penyaliban ini menyebabkan keturunan para penyalib disebut oleh Yesus sebagai ular-ular dan keturunan ular beludak. Bagaimanakah engkau bisa meluputkan dirimu dari neraka? Sedangkan separuh dari nabi-nabi yang diutus itu kau salibkan dan kau bunuh. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana bisa kamu meluputkan dirimu dari hukuman api neraka? Tidak bisa. Nah, ini ungkapan Yesus. Lalu Yesus mengatakan data nomor 36-nya, aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung. Semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi menurut Yesus, penyaliban itu menyebabkan orang menjadi penghuni neraka. Datanglah Kristen belakangan mengatakan penyaliban terhadap orang benar itu adalah untuk menebus, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kok bisa? Yesus dia mengatakan keturunan para penyalib nabi itu menanggung neraka. Di Kristen, penyaliban terhadap Yesus yang mengecam penyaliban mendapatkan surga. Kok bisa kayak gitu? Jadi saya mengatakan bahwa ya ini komedi putar kah? Silakan. Oke. Jadi terkait dengan penyaliban itu, kalaupun kita melihat Bible, karena yang pertama bagi kita sebagai Kristen mengakui bahwa Alkitab itu adalah wahyu dari Allah. Lalu kita tahu bahwa alasan mengapa Yesus disalibkan itu, yang pertama disebabkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, dan termasuk satu di antara muridnya sendiri yang menjadi pengkhianat. Nah, kan begitu. Nah, akhirnya Yesus disalibkan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bagi mereka-mereka yang menyalibkan Yesus itu percaya kepada Dia? Tentunya tidak. Nah, kenapa mereka tidak percaya? Itu ada beberapa alasan. Kalau kita melihat apa yang menjadi sebuah perdebatan antara Yesus itu dengan orang-orang Farisi, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Akhirnya orang Farisi menganggap dia menghujat Allah, kan begitu ya. Nah, akhirnya dia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Bagi orang Farisi, dia melanggar hukum Taurat. Nah, begitu ya. Jadi ada beberapa mengapa orang-orang pada zaman itu tidak suka dengan Yesus. Nah, begitu. Nah, akhirnya Yesus disalibkan. Nah, lalu kalau memang saya lihat Bang Jumah kemarin kan ada bilang bahwa Yesus anak Maria itu tidak sama dengan Yesus yang dibangkitkan. Nah, begitu. Lalu kenapa Bang Juma menghubungkan lagi antara Yesus anak Maria itu dengan Yesus yang disalib? Kira-kira apa lagi itu, Bang Juma? Iya, karena Yesus begini, pertanyaan yang sangat menarik. Yesus yang adalah rasul bagi kaum Bani Israel mengutuk keras penyaliban, sampai dia mengatakan kepada keturunan para penyalib, hai engkau keturunan ular-ular, wahai engkau ular beludak, bagaimana mungkin engkau akan meluputkan dirimu dari api neraka? Kan itu Yesus benar kan mengatakan itu? Penuhilah takaran nenek moyangmu, benar kan? Yesus sendiri mengatakan itu kan? Nah, sekarang di ufuk yang berbeda ada Kristus yang menjual penyaliban.
Aku Kristus loh, rela mati untuk kalian loh. Ini sudah cerminan dua Kristus yang berbeda. Yang kedua polanya adalah Yesus yang rasul untuk kaum Israel adalah jalan kebenaran. Kristus yang ada di Paulus adalah jalan kutukan. Jalan kebenaran dan jalan kutukan. Yesus sebagai jalan kebenaran bagi kaumnya Bani Israel. Kristus menjadi jalan kutuk dan menjadi terkutuk karena orang-orang berdosa. Yesusnya adalah jalan kebenaran bagi orang yang benar. Sedangkan Kristus adalah menjadi kutuk karena orang-orang yang jahat. Dua keadaan yang berbeda. Nah, bagaimana mungkin Yesus yang mengutuk, mengecam penyaliban sebagai tindakan yang dilakukan kepada orang benar menyebabkan kemudian keturunan para pelaku sebagai orang yang tidak lolos dari neraka tiba-tiba menyek-menyek mau disalib untuk dosa orang-orang pendosa. Coba Yesus mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Kok tiba-tiba setelah itu dia mau disalib untuk menebus dosa-dosa orang lain? Padahal penyaliban orang benar itu menyebabkan keturunannya pun menanggung neraka. Baca Matius 23 nomor 32 sampai 36. Gitu. Oke, jadi ini tadi sebenarnya Bang Juma tadi sekiranya kita percaya ya gitu ya, karena dalam hal ini pun kita memiliki ya tadi kalau Bang Juma mengatakan bahwa ada dua Yesus di sana di dalam kitab suci itu sendiri, Abang berkata bahwa itu ada dua. Nah, sementara kami sebagai orang Kristen kami tidak menyangkal itu. Kami mengakui bahwa Yesus anak Maria, Yesus yang sama, yaitu dia yang disalibkan, dan Yesus yang sama juga yang bangkit dari antara orang mati itu. Nah, jadi kurang menariknya kita berdiskusi saya kira Bang Juma, karena kita memiliki sebuah pemahaman yang tidak nyambung nantinya. Kenapa tidak nyambung? Kami menceritakan Yesus yang sama, tetapi Bang Juma juga menceritakan Yesus yang lain di situ. Nah, tetapi bagi kami sebagai orang Kristen, kami tidak sedang menceritakan dua pribadi. Nah, jadi itulah sebabnya kami memandangnya ada benang merah yang saling berkesinambungan, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Misalnya contoh, kalau kita melihat pasal 23 Injil Matius itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Kami memandangnya bahwa angkatan yang paling jahat itu adalah orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya seperti yang sudah pernah kita bahas beberapa hari yang lalu. Ya kenapa ahli Taurat? Karena mereka telah menduduki kursi Musa. Kenapa orang Farisi? Mereka itu hanya pandai mengajar dan lain sebagainya. Nah, disitulah kami memandang pasal 23 Injil Matius itu. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa angkatan yang jahat itu adalah orang Farisi. Nah, begitu Pak Juma. Nah, sekiranya kita memiliki yang paling tidak sebenarnya sekiranya Abang tadi tidak mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu sih sebenarnya waktu kita diskusi kemarin ya, Yesus anak Maria dengan Yesus yang disalib dan dibangkitkan itu tidak sama. Nah, itulah yang membuat saya pun sekiranya pun saya jelaskan data dengan Bang Juma, tetap Bang Juma menyangkal data itu karena Bang Juma memandang ada dua pribadi di dalamnya. Nah, begitu Bang Juma, kira-kira itu sebenarnya. Sebenarnya saya nyaman sebenarnya saya diskusi dengan Bang Juma, tapi itu tadi yang membuat kita akhirnya kurang nyambung begitu. Oke, baik. Bible ini ditulis puluhan tahun setelah tragedi Yesus mengajar
termasuk tragedi Yesus diceritakan di salib. Pahami itu dulu dek ya. Kristen belum ada nih. Yesus hadir melakukan pengajaran penginjilan kepada kaumnya Bani Israel dan tidak mengajarkan kekristenan. Beberapa puluh tahun kemudian setelah Yesus tak ada di bumi, muncul buku ini. Buku ini dituliskan menggabungkan dua Yesus dalam satu kitab. Lalu kemudian datang Kristen dari belakang nih. Kristen muncul menjadikan buku ini sebagai kitab yang dianggap suci. Apa yang terjadi? Mereka hanya digiring doktrin dan dogma. Sekarang saya urai apa fakta yang terjadi di dalamnya, bahwa di sini ada dua Kristus. Yang pertama, adek ini harus akui bahwa Yesus berpesan kepada orang-orang Yahudi sebelum ada buku Bible, sebelum ada perjanjian baru, sebelum ada Paulus, sebelum ada Ananias, sebelum ada penulis kitab Wahyu. Sebelum itu semua, Yesus terlebih dahulu berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Anda percaya enggak itu? Anda percaya kan? Berarti penulisnya ini, kalau Anda percaya ada penyesat memakai nama Yesus, berarti di luar para penulis, ketika mereka meneropong dengan menelaah kesaksian-kesaksian orang, maka dia akan menulis dua Yesus di dalam. Kenapa? Ada kejadian Yesus palsu dia tulis, ada kejadian Yesus asli masuk juga ke dalam. Anda muncul mengimani kitab ini, menyangka bahwa Yesus yang dibahas di dalamnya, yang dua keadaan ini adalah Yesus yang sama. Padahal salah. Itu adalah dua Yesus yang berbeda. Nanti akan saya buktikan, mulai dari penangkapan sampai kepada penyaliban, sampai dia keluar dari kubur. Saya akan buktikan sampai kepada Paulus itu bukan Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang." Saya minta adik ini jujur. Apakah nubuatan Yesus ini tergenapi atau Yesus hanya berbohong? Tergenapi. Tunjukkan orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu. Apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini? Oke, itu saya tidak tahu tuh Bang. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang disebut pengikut Kristus hanya Kristen. Catat itu dulu. Saya nggak menghujat. Anda sudah mengakui bahwa apa yang diucapkan Yesus harus tergenapi sebab Yesus bukan pembohong. Oke? Kepada orang Yahudi angkatan pertama Yesus berkata di Bukit Zaitun, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yesus sendiri mengatakan, jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang, nabi-nabi palsu akan datang. Apa yang dilakoni oleh Kristus palsu dan nabi palsu ini? Melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan. Apa fungsinya mereka melakukan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda dahsyat ini? Fungsinya adalah untuk menyesatkan banyak orang. Bukankah orang Kristen jatuh cinta kepada kebangkitan dari kubur setelah mati 3 hari? Itu adalah tanda dahsyat. Bukankah orang Kristen jatuh cinta kepada Yesus yang mengatakan bahwa dia datang untuk menebus dosa manusia?
Bukankah orang Kristen jatuh cinta karena dia kemudian melakukan banyak mujizat-mujizat dan seterusnya? Itulah alat yang dipakai. Yang pertama adalah tanda dahsyat, yang kedua adalah mujizat, yang ketiga adalah kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin mereka Yesus palsu ini menyesatkan banyak orang, itu harus tergenapi. Nah, okelah, bukan Kristen. Orang banyak yang dimaksud ini bukan Kristen. Lalu siapa? Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan, apalagi Islam. Satu-satunya kandidat hanya kalian. Tak ada yang lain. Sedangkan Yesus mengatakan ketika dia mengutuk, coba Anda baca di dalam Matius 23 yang kita bahas ini. Yesus mengutuk, celakalah, 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 celakalah. Data nomor 39-nya apa kata dia? Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang, dengarkan Adinda, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan mulai melihat aku lagi. Mulai sekarang. Berarti yang kau lihat keluar dari kubur bukan saya, yang datang kepada Ananias bukan saya, yang datang kepada Paulus bukan saya, yang datang di Pulau Patmos bukan saya, yang datang kepada para murtadin itu bukan saya. Kenapa? Karena ketika aku yang datang, maka lisan manusia akan memuji dan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada mereka, termasuk yang datang ke Paulus, termasuk yang datang kepada para murtadin yang mengaku, aku lagi duha, datang cahaya, berjubah putih, dan dia adalah Yesus. Aku umroh, aku melihat ada Yesus. Itu semuanya bukan Yesus. Tetapi penyesat-penyesat yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Yang dikatakan penyesat itu, Dinda, itu adalah planos. Planos itu adalah sibilisisis yang menyesatkan manusia. Maka kembali kepada pola tadi yang ada pertanyakan, kembali kepada pola yang tadi, Yesus mengecam penyaliban. Kristus palsu justru menjual penyaliban. Siapa sih yang gak mau dosanya ditebus? Siapa sih yang pelaku-pelaku habis membunuh, membumbun, habis memperkaos, habis mencuri, habis korupsi, tetapi dosa-dosanya itu dihapuskan dengan hanya mengaku Yesus mati disalib untuk dia. Dia sudah kaya dari hasil korupsi, dia kenyang dengan berzina, semua duniawi didapatkan, tetapi dosa dihapuskan. Siapa yang gak mau? Semua orang mau. Makanan babi itu makanan yang paling enak. Siapa yang gak mau makan babi? Semua orang mau makan babi, kecuali mereka yang beriman. Nah, dijuallah makanan-makanan yang enak sama si Yesus palsu. Orang-orang yang tidak bersunat, Roma, Yunani, semua orang di luar Yahudi tidak bersunat, dikatakan jangan kau bersunat, kau akan selamat. Yesus justru tidak akan berguna bagimu kalau kau sunat. Maka mereka yang tidak bersunat menerima agama Kristen itu dengan lapang dada. Kenapa? Tidak perlu bersunat. Seluruh makanan kesukaan kita tidak dilarang, tapi tetap kita lanjut kemudian memakannya. Ibadah-ibadah kita, pesta-pesta kita hari Minggu tidak dibatalkannya. Setiap tahun kita harus masih merayakan Natal, 25 Desember. Setiap akhir tahun kita masih berpesta tutup tahun. Jadi apa ruginya kita memilih menjadi pengikut Paulus? Tak ada. Makanya Kristen banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya Kristen itu, karena ya agamanya begitu. Tapi ketika orang menggunakan akal, pasti akan meninggalkan agama tersebut. Saya kira begitu. Itu sekelumit saya akan paparkan. Kalau Anda masih membutuhkan bukti bahwa yang Anda sembah di hari Minggu itu bukanlah anak Maria, tetapi penyesat yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Silakan. Oke, jadi terima kasih dulu Bang Juma untuk penjelasannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah banyak komen. Terima kasih untuk semuanya. Seperti apapun teman-teman menganggap saya dalam hal ini, ya katakanlah tidak sesuai dengan pemikiran kalian,
Tapi tidak mengapa ya. Bang Juma saja, katakanlah yang berbeda pemikiran pun saya menghargai. Ya namanya kita berdiskusi. Kalau kita saling mencibir ya, lebih baik saya baca Alkitab Bang Juma, saya mempelajari yang lain daripada saya datang ke sini hanya untuk katakanlah menganggap rendah orang lain, tidak pernah. Oke. Terkait dengan Yesus yang Bang Juma katakan tadi. Oke, ya memang kita sudah berbeda. Bang Juma mengatakan bahwa di dalam Bible itu, di dalam Alkitab orang Kristen itu ada dua, ada Yesus palsu, ada Yesus asli. Oke, sementara kami pun tidak mempercayai itu. Nah, kemudian Bang Juma mempertanyakan, katakanlah Paulus ketika dia mengatakan ada cahaya, sementara itu Bang Juma mengaitkan itu ketika Yesus menyampaikan bahwa ada orang yang mengatakan ada Mesias palsu, di sini jangan percaya. Oke, nah itu sebenarnya berhubungan dengan ketika Yesus bangkit daripada kematian. Nah, kami sebagai orang Kristen, kami percaya bahwa Yesus itu telah bangkit daripada kematian, Yesus yang sama. Nah, kemudian kalau Bang Juma mengatakan bahwa Paulus itu katakanlah dia penyesat, kami sebagai orang Kristen pengikut Paulus, kita kembali kepada sejarah. Paulus itu dia pernah ketemu dengan rasul-rasul Yesus Kristus. Dia pernah ketemu dengan Petrus. Dia pernah ketemu dengan Yohanes. Semua ajaran yang disampaikan oleh tidak pernah para rasul itu menyangkal itu. Nah, kalau kita sekarang ini menganggapnya ya katakanlah ya dia penyesat dan lain sebagainya, ya sah-sah saja. Tetapi bagi kami sebagai orang Kristen, kami tidak pernah, sekiranya ajaran Paulus adalah ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Injil, tentunya para rasul yang menolak Paulus itu di zamannya pada saat itu. Nah, jadi kami bukan berarti kami membutakan logika kami. Ya katakanlah tadi kalau mengatakan kami ini ya dengan apa ini terserah. Tetapi begitulah kira-kira kami harus menjawabnya, bahwa kami percaya dengan Paulus bukan berarti kami jadikan dia sebagai Yesus itu. Ya, kalau memang dikatakan di Antiokhia lah pertama para murid itu juga ya yang percaya Yesus. Ya karena memang bagi kami Paulus tidak mengajarkan firman-Nya, tetapi dia mengajarkan ajaran Injil. Nah, jadi mungkin begitu Bang Juma kira-kira yang boleh saya tanggapin dulu lah dengan apa yang sudah Bang Juma sampaikan tadi. Baik, oke, Dinda, terima kasih. Saya berterima kasih. Adik ini terlalu berani mengatakan bahwa Paulus bertemu dengan murid-murid Yesus. Saya salut itu, dan saya bangga ya memiliki teman dialog diskusi seorang sudah sarjana ya, sarjana teologi ya. Alhamdulillah. Ketika adik ini mengatakan bahwasanya Paulus bertemu dengan murid-murid, ciri nabi palsu Matius 7:15 sampai nomor 23, wajib hukumnya bertemu dengan murid Yesus. Kedua, ciri penyesat, wajib hukumnya mendatangi murid Yesus. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Harus datang, harus datang. Matius 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mendatangi Yesus. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kamu berarti bertemu dengan orang itu. Harus bertemu dengan penyesat yang mengaku bertemu dengan Yesus. KPR 9, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Semua tergenapi. Semua tergenapi. Kemudian yang kemarin yang kita bahas KPR 11:26, kan tak ada pengikut orang Farisi di luar Yahudi kecuali kelompok Kristen. Tak ada.
Jadi semua yang ditegakkan saudara kami Kristen hari ini itu penggenapan dari apa yang menjadi nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Andai saja tidak ada Kristen, kami pun tidak baca buku ini. Karena buku ini hanya dongeng belaka berarti. Kenapa dongeng? Karena tidak ada penggenapannya. Mana penggenapannya? Nggak ada Kristen kok. Dia mengatakan akan ada nabi-nabi palsu datang kepada. Nggak ada kok yang bernama Paulus datang ke dia. Bohong ini. Nggak ada gunanya ini. Lalu dikatakan lagi penyesat itu datang menyesatkan banyak orang. Tidak ada kok banyak orang disebut pengikut Kristus. Bohong begini, ngapain dibaca? Tapi karena ada pengikut Kristus namanya Kristen, dan ada kemudian nabi yang bernama Paulus yang mendatangi murid-murid, maka ini berharga sebagai mustika ilmu, mutiara ilmu. Ini hasanah ilmu untuk dipelajari, supaya kita mengerti bahwa bagi kami Muslim, bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu betul. Nah, itu yang saya katakan kepada adik ini. Jadi ada satu hal mungkin sudah pernah kita bahas ketika kita bahas di dalam Lukas 22. Lukas 22 nomor 66, 67, 68, 69 sampai 71. Ketika orang yang ditangkap ini ditanya, apakah engkau Mesias? Apalagi gunanya aku berkata? Percuma aku berkata, kau tidak akan menjawabnya. Percuma aku menjawab dan bertanya, kau tidak akan menjawabnya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Berarti ada berapa Yesus? Yesus yang berkata, mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Dan Yesus yang berkata, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang disidang, yang ditangkap, yang disalib itu siapa? Bukan aku. Karena kau tidak melihat aku lagi. Mulai sekarang, kata Yesus. Nun dalam bahasa Yunani. Mulai sekarang, nun detik ini, mulai saat ini, kau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang ditangkap, yang disalib, yang diseret, yang diludahin itu bukan dia lagi. Itulah fakta. Nah, duduk persoalannya, Anda lihat khotbah Petrus terakhir dari saya di sesi ini. Khotbah Petrus menerangkan di dalam KPR 2 nomor 31, 32, 33, 34, 35, 36. Apa kata Petrus? Bukankah Nabi Daud makamnya masih ada di tengah-tengah kita, dan dia sudah menubuatkan akan bangkitnya seorang Mesias? Di mana Mesias itu? Dia tidak ditinggal di kuburan, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim akan meninggikannya, alias mengangkatnya ke langit. Nah, Mesias yang dijanjikan kepada Bani Israel tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di kuburan, ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Sementara penyaliban terjadi, maka di data nomor 36-nya, maka Petrus mengatakan, jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti ada dua. Ada yang tidak mengalami kematian, ada yang tidak mengalami kematian ini jasadnya tidak ditinggal di kuburan, dan dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Ada juga yang disalib, berarti ada dua. Itu khotbah Petrus dalam satu perikop. Silakan. Oke, Bang Juma, terima kasih. Jadi terkait dengan yang Petrus pun khotbahkan itu tidak pernah bertentangan bagi iman kekristenan kita. Kalau dikatakan Yesus yang disalibkan, ya karena memang kami percaya bahwa Yesus itu telah disalibkan. Kalau dikatakan tidak mengalami maut, ya Yesus bangkit daripada kematian. Itulah yang membuat dari konfirmasi daripada Petrus itu meyakinkan dan berkesinambungan. Itu tidak mungkin itu bertolak belakang. Nah, kemudian terkait dengan
yang kata Bang Juma tadi mengenai ada muncul Mesias. Oke, ya itu kan ketika akhir zaman memang akan muncul Mesias palsu itu. Tetapi bukan berarti yang bertemu dengan para murid, para rasul adalah itu palsu. Kenapa? Ketika Yesus bangkit daripada kematian, itu tadi saya katakan tadi, sekiranya kita memiliki pemahaman yang sama dulu antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang disalibkan dan bangkit itu. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Apakah ketika Yesus menampakkan dirinya lantas itu Mesias palsu? Bukan. Yesus yang sama yang telah disalibkan dan bangkit itu, dan itulah Yesus yang menampakkan diri kepada para murid pada saat itu. Nah, jadi semua yang Bang Juma sampaikan benar dalam satu sisi, ya, karena Bang Juma memandang demikian. Tetapi kami sebagai orang Kristen tidak memandang demikian, Bang Juma. Nah, jadi makanya tadi saya katakan sekiranya pun kita menghabiskan waktu kita untuk membahas kitab suci ini, saya kira belum dapat titik temu. Dan kepada saudara-saudari yang memang tidak memiliki kepercayaan kepada Yesus itu, tidak masalah. Itu tidak, kita punya hak dan punya juga sebuah pengertian, kita tahu kepada siapa kita percaya. Tetapi kalau misalkan hanya dengan kita tahu satu, lalu lantas teman-teman misalnya yang lain mengatakan, ya itu tidak tahu dia kitabnya, ya tidak mungkin lah. Kami dibesar-besarkan dengan apa yang kami imani, dan kami seperti yang sudah pernah saya bilang dengan Bang Juma, ya kami tahu kepada siapa kami percaya. Jadi sekiranya pun kita berbeda kepercayaan, apakah itu menjadi sebuah alasan bagi saudara-saudara kami mengatakan bahwa kami ini yang lain-lain begitulah. Nah, saya berharap tadi saya baca juga ini Bang Juma komentar dari kawan-kawan sih sebenarnya. Nah, secara pribadi pun terganggu pikiran saya membaca ada komentar juga, ya kan? Jadi saya pikir Bang Juma dengan apa yang Bang Juma sampaikan benar menurut Bang Juma, ya karena udah memandang tadi dua Mesias, dua Yesus itu. Tetapi kami tidak memandang demikian. Hanya itu sih yang saya tekankan dengan Bang Juma. Jadi sekiranya pun Bang Juma misalnya katakanlah mempercayai bahwa Yesus yang dikatakan atau yang diceritakan di dalam Injil itu, ya artinya anak Maria dan juga Yesus yang sama yang telah disalibkan dan bangkit itu, mungkin komunikasi kita, diskusi kita masih nyambung dia Bang. Nah, tapi karena udah berbeda, tak mungkin Bang Juma, tidak mungkin ada titik temu. Nah begitu. Karena kenapa? Bang Juma membedakan di lain sisi. Contoh misalnya yang Bang Juma tadi bilang, Yesus yang memberitahukan ada Mesias palsu, itu Yesus yang satu. Yesus yang mengatakan, yang timbul seperti cahaya kepada Paulus, itu Yesus palsu. Yang bangkit, itu Yesus palsu. Jadi tak nyambung kita Bang. Jadi itu mungkin menurut saya Bang Juma, saya kira baik itu Bang ya. Dengarkan saya dulu Bung. Jadi gini Dinda, justru kita nyambung. Justru dengan adanya dua kubu ini Dinda, itulah kesinambungan akidah kita. Kami memuliakan utusan Tuhan, kalian menistakan utusan Tuhan. Nyambung kita. Ada yang percaya kepada penyesat, ada yang percaya kepada kebenaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Yesus mengatakan kepada muridnya akan datang kepada mereka penyesat dengan memakai nama Yesus? Itu dulu poinnya. Kalau Anda percaya, Anda juga harus percaya bahwa dia menyesatkan banyak orang. Jadi harus ada yang sesat dalam hal ini, harus ada yang memegang pada tonggak kebenaran. Kalau Anda dan saya itu sudah menyatu, berarti tidak nyambung, justru nggak nyambung. Tapi karena Anda kemudian ada di pihak sebelah, saya ada di pihak sebelah, kita berbeda pihak, maka sudah nyambunglah cerita kita ini. Kenapa? Karena Yesus memang mengatakan Yesus palsu menyesatkan orang.
Anda sedang membela Yesus yang palsu ini, karena Anda tidak akan pernah bisa lolos dari pengakuan Yesus. Kata Yesus, aku akan pergi dan engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mau bukti? Anda belajar teologi, tolong tunjukkan di antara orang yang pernah mengalami penampakan dengan Yesus, mulai dari Ananias, mulai dari keluar dari kubur, ada nggak terucap dari mulut mereka, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Berarti kalau ada yang datang kau lihat mengaku Yesus, tetapi tidak ada ucapan diberkatilah dia dalam nama Tuhan, itu bukan aku. Pertanyaan saya boleh keliru, saya boleh tutup komal, bahkan yayasan besar saya Apologetik Islam akan saya tutup kalau seluruh aktivitas yang muncul di Bible ada orang yang kemudian bertemu Yesus, mengaku Yesus, lantas mereka berkata diberkatilah Yesus dalam nama Tuhan, maka apologet saya tutup, apologet Islam. Tunjukkan kepada saya, Anda adalah orang terpelajar, Anda adalah sarjana teologi, tunjukkan kalau ada. Silakan. Oke, nah terkait dengan yang abang tadi bilang, ya, bahwa kamu tidak pernah melihat aku lagi, ya, itu memang Yesus sudah sampaikan itu kepada murid-muridnya. Nah, kemudian kalau Paulus, ya, yang karena yang abang maksud tadi ini terkait dengan Paulus ini, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus lah, karena memang itu yang dia sampaikan. Karena kami gini Bang Juma, kami percaya kepada para rasul, karena memang kekristenan kami bukan tanpa sejarah. Ya, ada sejarah, dan itu yang tertulis di situ adalah sejarah. Nah, ketika Paulus menceritakan itu, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus itu berupa cahaya. Nah, begitu. Dan memang juga ketika dia menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang atau kepada tempat-tempat tertentu yang dimana dia kunjungi, bahkan nanti kalau kita lihat di Antiokhia, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan itu tidak pernah ditolak oleh para rasul-rasul Yesus Kristus. Jadi kami percaya kepada Yesus karena ada para rasulnya, ada murid-muridnya yang menuliskan. Nah, begitu. Sampailah kepada Paulus. Walaupun memang kalau kita melihat para rasul pada 33 Masehi, kalau kita nanti lihat Paulus tahun 60-an, sekiranya ada beberapa puluh tahun misalnya kan, tetapi itu pun juga tidak pernah bertentangan. Itulah sebabnya, contoh misalnya kalau kita lihat lagi Rasul Yohanes, dia punya murid dan murid-muridnya mengonfirmasi lagi. Jadi bukan berarti kami dalam tanda petik, ya, kami seolah-olah menutup pikiran kami dengan sejarah. Ya, karena memang kekristenan itu adalah yang mengerti sejarah. Dan itulah kalau kita membaca Injil pun, ya itulah kisah nyata. Siapa yang tahu kisah Yesus ini? Ya para muridnya. Siapa yang para muridnya? Ke-12 rasul, dan ada 70 murid-murid yang lain. Dan sampai kepada Paulus, bukan berarti kami yang, katakanlah Bang Juma, kami yang menjadikan dia rasul. Tidak. Tetapi karena memang dia diutus kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada raja-raja orang Israel. Nah, begitu. Dan memang tidak pernah disanggah oleh rasul-rasul Yesus Kristus yang di zaman dia, karena memang tadi seperti yang sudah sampaikan dari awal, ya sudah pernah ketemu dengan rasul-rasul, baik Petrus. Nah, begitu. Bahkan juga pernah mereka bertentangan, kan begitu ya. Nah, jadi itulah yang membuat kami berdiri sampai sekarang. Iya, memang harus berdiri sampai sekarang karena keturunan kalian harus bertemu dengan Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, memakai namamu? Keturunan kalian itu harus sampai di hari terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
ketika Yesus mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi. Ingat, seruan Yesus itu adalah seruan kepada seluruh orang Farisi, seluruh ahli Taurat, seluruh orang Yahudi. Baca Matius 23 itu dari 1 sampai 39. Itu seruan Yesus kepada seluruh orang Yahudi, ahli Taurat, dan juga orang Farisi. Kalian tidak akan melihat aku lagi sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah Paulus berkata seperti itu ketika dia melihat Yesus? Tidak. Apakah Ananias berkata seperti itu? Tidak. Di Pulau Patmos? Tidak. Tidak ada yang pernah berucap seperti itu. Belum ada. Belum. Sampai hari ini belum ada. Berarti belum pernah Yesus terlihat. Lalu siapa yang mereka lihat? Ingat kata Yesus, Kristus palsu sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Kalau murid-murid ini juga disesatkan oleh Paulus, tergenapi apa yang dikatakan Yesus. Kalau disesatkan juga si murid, berarti ketika Yesus mengatakan waspadalah, 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 berarti murid tidak waspada. Sebab dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ketika Anda mengatakan kompak mereka menerima, berarti penyesat berhasil menyesatkan mereka. Itu real, itu fakta, berdata. Jadi kalau Anda mengatakan kami tahu sejarah, kami paham sejarah, maksudnya tahu Bible, tahu ini. Itu maksudnya. Nah, kembali kepada data kita. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti aku harus pergi. Yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, bukan aku. Tetapi yang datang kepada Paulus justru aku. Sedangkan kalau aku, hati-hati. Hati-hati kalau aku. Sebab kalau aku, dia mengaku aku, tandanya satu, ada yang mengucapkan diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Kan murid bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku. Semua manusia akan meratap. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berjatuhan. Jadi kalau Anda yang mengaku bertemu aku tapi tidak ada tanda itu, jangan kau percaya. Pertanyaannya, ketika ada yang mengaku akulah Yesus yang kau niaya, ada enggak tanda itu? Enggak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Ketika datang kepada Ananias, apakah ada tanda itu? Tidak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kalau kau percaya, berarti kau disesatkan. Itu tertulis di dalam kitab saudara sendiri. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku. Bayangkan di antara tahun 30 ke 33 sampai kepada tahun 60-an, itu kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Tiba-tiba Paulus di 30 tahun berikutnya mengaku bertemu dengan Yesus. Ada enggak tanda yang dimaksudkan Yesus? Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, aku tampil di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang akan berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi kepada Paulus? Tidak. Berarti percaya atau jangan percaya terhadap yang datang kepada dia? Jangan percaya. Kenapa bisa? Itu bukan aku. Seperti itu. Silakan. Oke, jadi ya kalau tadi misalnya contoh, kalau ada tadi teman-teman yang mengatakan asumsi, kami tidak pernah mengatakan asumsi karena kami mempercayai wahyu Allah yang memang telah kami terima. Itulah Bible itu. Nah, kalau terkait ketika Bang Juma tadi mengatakan bahwa tanda-tanda ketika Yesus datang. Nah, saya memang sudah pernah saya bilang sama Bang Juma bahwa itulah tanda-tanda dari kedatangan Yesus itu nanti untuk kedua kalinya. Nah, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dan rasul-rasul, apakah berarti menggugurkan atau membatalkan apa kata Yesus itu? Bagi kami tidak.
Ya artinya kenapa? Karena kami percaya kepada Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Dan ketika dia sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada para rasul dan murid-murid. Dan Yesus yang sama yang menampakkan diri kepada Paulus. Tetapi memang Yesus belum datang untuk kedua kalinya. Kalau ada misalnya sekarang orang mengatakan, oh Mesias sudah ada di sini, ya kami tidak percaya. Tetapi ketika Paulus mengatakan ada cahaya, itu perjumpaan pribadi itu bagi kami. Kenapa? Ya karena kami percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah begitu. Nah ketika dia sudah bangkit lalu dia menampakkan diri, ya itu kan lumrah. Ya itu memang nyata. Nah jadi kalau tadi Bang Juma mengutip tadi Markus itu ya tidak mengukurkan ketika murid-murid mereka melihat Yesus. Contoh misalnya Bang Juma ketika para murid, nah itu tadi yang saya bilang tadi, Injil yang telah tertulis ini adalah sebuah kisah bagaimana mereka mengalami perjumpaan. Ketika mereka menutup pintu dan jendela, tiba-tiba Yesus itu datang kepada mereka. Nah kami percaya itu. Nah karena kami percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu, Yesus yang sama. Nah sementara Bang Juma sendiri tadi sudah mengatakan bahwa itu Yesus yang lain. Nah itulah yang membuat kita akhirnya ya kurang sinkron dalam hal itu. Nah kami tidak pernah membicarakan Yesus yang lain selain daripada dia yang sudah saya sampaikan tadi. Nah begitu sih Bang Juma. Iya. Jadi sekiranya Anda kemudian memahami adanya dua Yesus, berarti Anda nggak disesatkan. Kan kalau dikatakan orang yang sesat itu, contoh masuk ke hutan, dia sesat. Kan dia lagi tidak sadar, dia nggak tahu jalan. Anda juga akan mengatakan itu satu Yesus, ya karena Anda sedang disesatkan. Itu fakta, itu real. Sekarang pembuktian sederhananya saja. Ketika Anda mengatakan itu adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus, bukankah Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Kan itu perjumpaan pribadi. Sebab Kristus palsu, maksudnya Kristus palsu ini datang kepada manusia. Iblis ini datang kepada manusia mengaku Yesus, mengaku Kristus, sehingga manusia tadi percaya, aku kedatangan Yesus loh. Akhirnya karena dia dipercaya, maka iblis tadi membimbing orang tersebut untuk menjadi pengajar, untuk mengajar orang lain percaya kepada dia bahwa Yesus sudah datang kepadanya. Dikasihlah 13 buku. Tetapi Yesus tidak pernah memberikan buku kepada Paulus, tetapi Paulus menuliskan dari bisikan Yesus yang datang kepada dia. Buktinya, ketika kita membaca dalil, Bung, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, contoh kita ambil contoh nih, Rusuli Lubis. Pendeta Rusuli Lubis mengusir setan, bermujizat, bernubuat, ngobati banyak orang. Akan tetapi apabila Yesus datang nanti, Rusuli Lubis akan mengatakan, dulu waktu di bumi aku bernubuat, aku mengusir setan, bermujizat pakai namamu, dan banyak orang aku sembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan aku buat. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian, aku tidak pernah mengenal kalian, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, yang datang membantu Rusuli Lubis dengan memakai nama Yesus itu, kalau Yesus tidak mengenal Rusuli Lubis itu siapa yang datang memakai nama Yesus? Menurut adik ini, iblis. Mampu mengobati, mampu mengusir setan, mampu bermujizat. Iblis yang datang membantu dia. Tapi karena dia semakin percaya, oh Yesus maha dahsyat, dia menolong aku dan seterusnya. Tapi sangat disayangkan,
Ternyata yang datang kepadanya adalah kemampuan supranatural yang dihasilkan dari iblis. Karena Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Berarti ketika dia memanggil nama Yesus, yang datang bukan anak Maria, yang datang adalah iblis dalam nama Yesus. Yesus mampu memberikan dia kuasa. Karena ingat, di dalam Matius 4, Lukas 4 juga dikatakan begini. Iblis mencoba Yesus dan mengatakan apa? Yesus, jikalau engkau menuhankan aku, engkau menyembahku, maka segala kuasa dunia dan kerajaannya beserta kemegahannya akan aku berikan kepadamu, sebab aku iblis berkuasa memberikan semua itu kepada siapa yang aku kehendaki. Pertanyaannya, ketika Rasul Lubis misalnya nih dikasih kuasa oleh iblis, mampu nggak kemudian dia melakukan itu? Mampu. Kok bisa? Dengarkan kata Yesus di Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang dengan memakai tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Jadi kalau ada orang Kristen dalam nama Yesus, semua orang itu, itulah yang digenapi oleh apa yang Yesus nubuatkan, bahwa Kristus palsu bermujizat, bernubuat, melakukan kekuatan dan tanda dahsyat sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan, apalagi orang-orang biasa. Orang pilihan aja bisa disesatkan, apalagi kalau orang biasa. Itu real tertulis di kitab Anda sendiri. Tapi lagi-lagi, kalau saudara tidak mengimaninya, ya saya serahkan kepada saudara. La ikraha fiddin, kembali kepada masing-masing kita. Saya hanya bertugas menyampaikan, bukan untuk memaksakan. Silakan. Oke. Jadi terkait dengan yang sudah Abang tadi bilang bahwa ya kami yang disesatkan, ya gitu ya. Sah-sah saja orang abang-abang dan saudara-saudari yang lain menganggap kami sesat. Tak masalah. Itu pun saya terima ketika dikatakan kami sesat. Tidaklah mengapa. Tetapi ketika Yesus mengatakan tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Artinya nabi palsu itu kita akan melihat dia. Artinya pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau dia mengatakan aku dari Tuhan misalnya, atau katakanlah Petrus mengatakan saya adalah rasul, saya murid Yesus, tetapi buah-buahnya atau tindakannya tidak sesuai, ya berarti itu palsu. Sama juga seperti yang tadi Bang Juma di dalam Matius pasal 7 tadi. Ya, memang itu nabi palsu. Kalau memang mereka hanya mengajar, tetapi tindakan mereka sehari-hari, apa yang mereka lakukan tidak sesuai. Contoh misalnya saya mengaku saya percaya Yesus, saya mengikuti Yesus, saya taat dengan hukum yang dikatakan Yesus, jangan mencuri. Nah, sementara saya dalam kehidupan sehari-hari seorang pencuri, ya berarti saya palsu dong. Kenapa? Saya hanya mengajar, hanya tahu tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Nah, jadi kalau misalnya Bang Juma tadi mengatakan oleh karena dasar itu lantas Bang Juma mengatakan bahwa kami ini sesat, ya tidak juga masalah. Tetapi yang menurut saya berdasarkan Bible yang kami percaya, kami adalah pengikut Yesus. Ada tadi kawan yang mengatakan tadi perpuluhan. Mohon maaf Bang Juma, sampai sekarang saya tidak pernah mengajarkan perpuluhan. Entah seperti apapun orang mengatakan begini-begini dan lain sebagainya, saya hanya mengatakan hal yang memang saya katakan sesuai dengan kitab suci. Nah begitu. Nah kalau misalnya ada kawan-kawan yang lain mengatakan kami sesat, sah-sah saja sih. Tapi saya hanya mengatakan kami itu pegang data juga. Kami adalah orang yang percaya dengan kitab suci. Kami percaya. Nah contoh misalnya Bang Juma. Pertanyaan saya Bang Juma sederhana. Bang Juma tahu apa Bang Juma ini percayakah Yesus jalan dan kebenaran dan hidup itu? Iya, justru karena itu saya tidak percaya Yesus mati dengan jalan kutub. Apakah Bang Juma ini adalah seorang pengikut Yesus? Ketika dia mengatakan akan datang seorang penolong lain, saya percaya.
Ketika dia mengatakan akan datang Roh Kudus, saya percaya. Ketika dia mengatakan aku adalah utusan Tuhan untuk kaumku Bani Israel, saya percaya. Ketika dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus yang Engkau utus, saya percaya. Tapi ketika dia mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku, di situ saya sudah tidak percaya. Kenapa? Karena di dalam Matius 19:24 dia berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu dia katakan juga dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 murid yang kerjaan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Kalau saya percaya kalau dia mengatakan bahwa dia keluar dari kubur dan berkata pergi ke seluruh bangsa, berarti saya termasuk angkatan jahat. Kenapa? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 dikatakan, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan tanda selain tanda anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Kalau saya percaya yang keluar dari bumi, berarti saya adalah angkatan jahat. Tapi ketika dia mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui saya percaya. Dari lisannya sendiri mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14:15, agar Bapa mengutus seorang penolong lain, seorang penolong lain. Saya percaya itu. Makanya kami ketika berbicara mengenai Al-Quran surah As-Saff, saya sudah pernah katakan bahwa siapa duluan datang, Isa atau Yesus? Lebih duluan Isa. Isa dulu datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, lalu penulis Bible muncul belakangan menuliskan kisah Nabi Isa dengan bahasa Yunani, dengan menuliskan Isaos Kristos. Nah, berarti Nabi Isa lebih dulu datang. Nabi Isa mengatakan apa? Wa isqala Isa ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad dalam bahasa Arabnya, ismuhu Ahmad dalam bahasa Arab dikatakan Rohamed di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Yesus sendiri yang mengatakan itu, bahwa akan datang seorang penolong lain. Ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan, ia sampaikan. Dan ketika ia datang, dia akan mengingatkan kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan, dan dia akan memuliakan aku. Satu-satunya di antara dua oknum tokoh, antara Paulus dan Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad yang memuliakan Yesus. Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu fitnah yang paling besar yang Paulus lakukan terhadap Yesus. Demikian. Oke Bang, terima kasih lah kalau memang. Nah, jadi artinya sebagian percaya, sebagian tidak percaya, kan begitu kan Bang Juma ya? Dengan Injil. Saya jelaskan, sabar. 30 detik. Kenapa saya katakan sebagian percaya? Itu tadi, Nabi Isa duluan datang melakukan penginjilan kepada kaumnya. Setelah Nabi Isa mengalami pencobaan pembunuhan, Allah mengangkatnya ke langit. Ada penggantinya. Itulah yang dicatat kemudian oleh penulis kitab saudara. Namun sebelum mencatat yang datang menggantikan Nabi Isa, dia juga mendengarkan kesaksian orang tentang Nabi Isa ketika dia masih kanak-kanak sampai dia melakukan penginjilan. Jadi dua cerita digabung dalam satu kitab, tentang Nabi Isa, lalu kemudian tentang penggantinya, lalu namanya sama-sama Isaos atau Yesus dalam bahasa kita di Indonesia ini. Silakan. Oke. Nah, jadi kalau tadi Bang Juma mengatakan bahwa ada satu penolong lain, lalu Abang tadi mengartikan bahwa itu dari kepercayaannya Abang, oke, tidak masalah. Tetapi kalau kami Bang Juma tidaklah demikian memahami kitab suci itu. Kami tidak pernah menghubungkan satu kitab suci itu katakanlah kepada kepercayaan yang lain. Kalau kami memang percaya bahwa penolong yang lain yang dimaksud Yesus di sana adalah ya Roh Kudus. Ya itulah yang terjadi ketika hari Pentakosta kalau kita membaca kisah para rasul.
Nah begitu. Nah kalau Bang Ju masih mengartikan sah-sah saja, tetapi ya itu tadi yang saya katakan bahwa kami tidak pernah mengaitkan hal itu kepada kepercayaan yang lain. Kalau dikatakan itu penolong yang lain adalah Roh Kudus, dan itulah nanti yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Nah itu Bang Ju. Nah oke, jadi saya pikir terkait tadi dengan kalau dikatakan Yesus datang kepada Bani Israel memang benar ya, gitu kan. Jadi memang itu berdasarkan Injil juga, ketika Yesus juga mengutus juga murid-muridnya, ya jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Yes, betul, itu tidak salah. Tetapi di dalam kisah Injil adalah orang-orang Samaria. Katakanlah orang Samaria itu tidak pernah akur dengan orang Israel, tetapi ketika dia percaya, Yesus mengatakan, di angkatan ini saya tidak pernah melihat ada orang yang memiliki iman sedemikian. Dan itulah sebabnya ketika Yesus melalui Paulus, kami percaya bahwa apa yang telah tertulis dalam Injil ini, dalam kitab kami percaya sepenuhnya. Kami tidak pernah menyangkal Bang, cuma setengahnya atau sepotong-sepotong atau sebagian. Kami tidak pernah demikian. Kami percaya sepenuhnya. Kalau tadi ada saudara-saudara yang lain tadi mengatakan bahwa asumsi, ya sah-sah saja mereka mengatakan asumsi, tapi kami tidak pernah mengatakan asumsi. Apa yang dikatakan oleh Bible kami, itulah yang kami sampaikan, itulah yang kami percayai. Kami tidak pernah mempercayai sesuatu hal yang tidak disampaikan oleh kitab suci atau Bible kami. Contoh misalnya mengenai penolong, kami tidak pernah mengartikan hal itu, penolong itu adalah manusia, wujud manusia, tidak. Ya kenapa? Ya karena itu tidak dikatakan oleh kitab suci kami. Yang disampaikan di sana adalah Roh Kudus. Ya itulah yang kami percayai. Nah begitu Bang Cuma. Nah mungkin itu menurut saya tanggapan dari Oke. Yohanes 14 nomor 16 itu bukan Roh Kudus, seorang manusia. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Itu satu. Yang kedua, kalau adik ini membaca di dalam Yohanes 1 nomor 20, 21, 23, imam-imam Yahudi yang berasal dari orang-orang Yerusalem dan imam-imam Lewi itu sedang menunggu 3 tokoh. Yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Elia adalah Yohanes Pembaptis, Mesias adalah Yesus, Nabi yang akan datang siapa? Coba Anda dalami lagi Yohanes 1 nomor 20, 21. Yang akan datang memuliakan Yesus. Dia akan datang memuliakan Yesus. Siapa dia ini yang memuliakan Yesus ini? Apakah Kristen atau Islam? Apakah Paulus atau Nabi Muhammad? Sederhana sih itu. Tapi adik ini boleh, silakan, itu hak Anda untuk menolak. Terakhir, di dalam KPR 3 nomor 2223, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Elohim akan mengutus seorang nabi dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nabi siapa yang dimaksud? Yesus? Mustahil. Kenapa? Yesus yang dibasmi. Sedangkan yang dimaksud nabi ini yang membasmi. Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Musa membasmi musuh-musuhnya. Siapapun di depannya dibasmi oleh Musa sesuai dengan petunjuk Tuhannya. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Lalu hanya ada 2 kandidat, Yesus atau Nabi Muhammad. Siapa yang sama seperti Musa berperang membasmi musuh-musuhnya?
Yesus tidak mungkin. Berarti ada nabi yang akan datang yang sama seperti Musa, yang akan melakukan penegakan hukum-hukum melalui Nabi Muhammad. Hukum yang pernah Yesus ajarkan kepada kaumnya kembali ditegakkan. Kembali ditegakkan. Yesus mengajarkan apa kepada kaumnya pada saat itu? Kembali ditegakkan. Tapi ketika berbicara mengenai Paulus, nggak ada lagi ajaran Yesus ditegakkan di situ. Sekira begitu, Dinda. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin bisa kita lanjut di lain hari. Di sini sudah pukul 2 lebih. Oke. Kalau masih mau silakan. Kalau masih penasaran lagi silakan. Palingan sebenarnya saya sih berharap dengan Bang Juma ini harapan aja sih sebenarnya ya. Maksudnya ketika kita komunikasi atau diskusi tentang Kristen itu, ya masa iya kita berbeda kepercayaan lalu kita komunikasikan sumber yang sama, kan begitu ya? Bagus. Saya jawab, Dinda. Oke, siap. Oke. Saya jawab. Karena kita sedang berbicara tentang tokoh yang sama dengan sumber yang berbeda. Kedua, buku ini, Dinda, ini tidak memiliki validasi, legitimasi pengesahan dari Yesus. Buku ini antara Lukas dan Markus, antara Yohanes dan Matius dan Paulus, Petrus, itu tidak ada kekompakan bahwa mereka akan mengumpulkan cerita-cerita mereka dalam satu buku seperti ini. Nggak ada. Bapak-bapak gereja mula-mula lah yang kemudian menyusun buku ini menjadi satu kitab dan memasukkan juga kitabnya orang Yahudi menjadi satu. Abad keempat. Yesus tidak pernah mengenal Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes. Kemudian buku-buku ini dikumpulkan berdasarkan hasil kesaksian-kesaksian orang-orang, dikumpul, disatukan dalam buku ini. Maka cerita tentang Nabi Isa juga masuk. Cerita tentang penggantinya Nabi Isa juga masuk. Makanya saya katakan ada dua tokoh. Saya mempertahankan tokoh Yesus tidak disalibkan. Yesus manusia suci yang dilindungi oleh Bapa Elohim, Tuhannya orang Yahudi. Dan Anda mempertaruhkan kemudian Yesus yang sudah disalib sebagai tokoh yang Anda anggap sebagai Tuhan Anda. Jadi kita memperdebatkan isi kitab ini karena memang di dalamnya menceritakan dua Yesus yang berbeda. Contoh nih, Dek. Yesus setiap kali dia berbicara lahir sebagai anak manusia, penginjilan sebagai anak manusia, bermujizat sebagai anak manusia, terangkat ke langit sebagai anak manusia, duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi, anak manusia, turun kedua kalinya menghakimi sebagai anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Yang datang kepada Paulus, Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11 12, Paulus mengatakan yang datang kepadaku adalah bukan manusia tetapi dia adalah Yesus Kristus. Berarti Yesus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus. Beda. Yesusnya beda. Oke, jadi bisa kita katakan bahwa ada kebenaran, ada juga kesalahan di dalamnya. Nah, sementara Bang Juma mempercayai yang asli dan palsu, Bang Juma menolaknya. Kan begitu, Bang Juma? Iya. Dari mana? Betul. Dasar mana Abang mengatakan bahwa di dalamnya ada kebenaran? Dari mana dapat sumber kebenaran itu? Nah, baik, saya jawab. Kebenaran yang ada di dalamnya ini seperti kebenaran surat kabar. Surat kabar ketika diliput berita yang ada di dalamnya itu berupa kebenaran, tetapi tidak sampai kepada level firman Tuhan. Begitu juga dengan skripsi, tesis dan seterusnya. Kebenaran, tetapi tidak sampai pada level firman Tuhan. Ketika bercerita tentang Yesus tidak disalibkan di dalam sini, atau Yesus anak Maria dalam sini, itu bercerita tentang apa yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dikumpulkan dalam satu bundalan seperti ini.
tetapi bukan wahyu Tuhan. Yang wahyu Tuhan itu adalah yang diterima Yesus langsung. Sementara ini tidak. Ini adalah kumpulan-kumpulan peristiwa-peristiwa yang dikumpulkan menjadi satu, yang dihasilkan dari orang per orang, kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak tahu siapa orang yang dimaksud, siapa saksi yang dimaksud. Tidak ada yang tahu siapa saksi ini. Banyak orang seperti Lukas misalnya, Theophilus yang mulia, banyak orang menyusun cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa, setelah saya menyelidiki, saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali untuk aku persembahkan kepadamu. Banyak orang itu siapa? Nggak ditahu. Gembala-gembala menyaksikan malaikat, gembalanya siapa? Siapa namanya? Nggak ada yang tahu. Hanya cerita-cerita kemudian yang dikumpulkan masuk ke dalam buku ini. Jadi kalau ada ini mengatakan berarti ada kebenaran. Yes, ada kebenaran, tetapi kebenarannya tidak sampai pada level firman Tuhan. Jadi kalau begitu saya juga sudah mendapatkan bagaimana Bang Juma memandang Bible kami, dan yaitu tadi kita memiliki sebuah keyakinan dan persepsi yang cukup jauh saya kira, dan mungkin juga sebenarnya saya tadi ingin diskusi dengan Bang Juma ini. Saya pikir tadi saya lihat banyak teman-teman yang berdiskusi lalu yang ngaur semuanya, akhirnya saya coba untuk berdiskusi. Tetapi karena saya lihat cara kita terlalu jauh Bang Juma dalam mengartikan Bible kami saja, kita sudah memiliki pandangan yang berbeda. Saya pikir mungkin kita tidak nyambung kita Bang Juma, karena Bible kami yang kami percayakan, kami percaya ini tidak pernah membicarakan dua sumber atau dua Yesus yang palsu dan yang asli. Ya, dari situ aja kita sudah cukup jauh, dan saya kira saya pun apa yang mau saya katakan dengan Bang Juma, terima kasih kalau memang Bang Juma sudah memiliki dan menyampaikan pandangan yang sedemikian, dan kita terus belajar Bang Juma. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bang ya. Iya, 10 detik dengan Anda tidak mempercayai saya, itu sama halnya Anda tidak percaya kepada Yesus yang mengatakan bahwa waspadalah kepada Kristus palsu. Yang saya sedang bahas ini adalah Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus dan terekam di sini. Nah, kalau Anda mengatakan saya tidak percaya, kita tidak akan pernah bisa, berarti Anda menolak apa yang Yesus katakan di dalam kitab Anda sendiri, yang mengatakan bahwasanya waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepada kamu. Berarti wajib hukumnya ada Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus. Nah, ada yang datang kepada murid Yesus diceritakan di sini. Anda mengatakan itu asli, saya mengatakan itu palsu. Di situ perbedaannya kita. Saya percaya kepada ucapan Yesus meskipun ini bukan kitab saya, dan Anda karena bekal iman, doktrin, dogma harus Yesus yang disalib, maka apa yang tertulis pun Anda tolak. Saya rasa itu wajar, itu biasa. Silakan. Oke, siap Bang Juma. Mungkin tidak ada lagi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semua. Ya Bang Juma, terima kasih juga sudah siap diskusi dengan saya. Sama-sama. Kepada semua, Dinda. Ini banyak penonton Bang Juma. Ya, kepada semua, ya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ya, mungkin itu aja Bang Juma. Terima kasih banyak ya Bang Juma ya. Kami juga minta maaf Dinda kalau ada hal yang kurang berkenan di Komal ini. Ya. Terima kasih Bang Juma ya. Terus tetap belajar, kita tetap belajar. Ya Bang, makasih Bang. Makasih. Luar biasa adik ini, mantap. Kalau semua saudara-saudara kita Kristen mencontoh adik ini, maka dialog bisa berjalan dengan baik, lebih mengedepankan etika, attitude, dan data. Luar biasa. Jangan dicontoh yang lain. Begitu datang, Sime, buka maskermu babi. Harus belajar sama Dindarius. Insyaallah. Wow. Siapa iki? Siapa itu teman-teman? 3 kali bikin aku kaget. Aduh, jantungku hampir pindah ke kanan.
Siapa beliau? Siapa tadi itu? Ada yang tahu namanya? Kejar. Suruh tanggung jawab, suruh naik ke sini. Suruh tanggung jawab. Aku lagi serius-seriusnya. Bikin kaget bener. Ya Allah ya Karim. Siapa tadi itu teman-teman? Pendatang baru kan? Suruh naik ke sini dulu. Suruh tanggung jawab itu teman-teman. Siapa beliau itu? Coba ngetik tadi abang, ukhti, atau siapa gitu. Kita doakan beliau rezekinya bertambah banyak, umur berkah, keluarganya dibahagiakan dunia dan akhirat, dan apa yang telah diberikan sebagai penyemangat kita pada malam hari ini itu mendapatkan amal jariah di sisi Allah untuk beliau dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa ini juga berlaku kepada teman-teman saya semuanya yang muslim yang ada di sini, yang ada di YouTube. Doa itu sama untuk kalian dan yang non muslim. Kiranya Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah fungsinya kita berkumpul seperti ini. Ketika ada kebaikan kita mendapatkan percikan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mana tahu dari lisan ini apa yang Anda doakan selama ini belum terijabah, Allah ijabah. Kan begitu. Ya kan ya? Mana tahu dari lisan saya apa yang kita upayakan selama ini itu terijabah oleh Allah. Mana tahu dengan kata amin dari kata-kata saudara yang mengaminkan, kami yang ada mendengarkan dan berkumpul dengan kalian itu diijabah. Itulah baiknya kalau kita bermajelis teman-teman sekalian. Masya Allah. Barakallahu fiik, sahabat-sahabat sekalian. Ini kalau bom lihat ini bisa bunuh diri, nggak tidur lagi 2 hari. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sahabat, panjang umur kita ya. Ayo teman-teman yang non muslim silakan ajukan permintaan. Atau yang tadi bikin kaget boleh naik sini silakan, biar saya gelitik juga. Aku juga mau balas dendam, kasih juga mawar 1. Silakan ajukan permintaan ya. Halo Samosir, selamat subuh menjelang maghrib. Halo. Kaget saya Bang Hendi. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Dari Muslim. Iya, Bang. Muslim Bang. Apa yang kasih tadi saya gift? Iya Bang. Enggak Bang, enggak. Oh enggak. Dinda Nora juga sekalinya bukan dia langsung diturunin. Wah. Halo, semangat malam Saudara Elang. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang. Dari Katolik, Protestan? Katolik. Bisa buka kamera Bang, silakan kita diskusi. Maaf, saya nggak bisa buka kamera Bang. Waduh. Kita punya aturan di sini abangku, kalau mau diskusi buka karema. Halo saudara Raja Pano. Halo. Selamat malam. Halo. Iya, halo juga Bang. Belum bisa aktif apanya kameranya. Kok bisa? Bisa. Abangku ini bercanda aja. Kenapa dikeluarkan? Dinda Nora ini kenapa dia? Dinda Nora mau pipis kah? Opung tadi buka karema. Alamak, dinaikkan kembali. Ayo bang, naik lagi bang. Namanya siapa tadi dia? Raja Pano ya. Abangku Raja Pano naik. Silakan. Raja Pano silakan naik. Aduh, orang sudah buka karema, inilah dikit turunin. Gimana sih Dinda Nora ini? Wah ini mah supranatural kalau ini.
Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang. Halo. Ada onde-onde kah? Gaya Naji. Putu. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari Kristen Abang. Saya dulu Islam Bang. Oh, murtad berita. Enggak, sekarang masih Islam Bang. Dulu Islam, sekarang Islam. Maksudnya gimana itu? Salam kenal Bang Zuma. Apa kabar? Iya, salam. Alhamdulillah baik. Ngerjain saya. Baguslah 1-0 Bang. Dulu Islam, sekarang Islam. Wah, kreatif juga Bang kita itu. Penasaran aku tadi itu kawan. Oh, tapi ketahuan juga nanti itu. Halo, selamat malam. Yo, selamat Halo. malam. Iya. Pak kamu dekat musikum dulu. Hah? Tunggu Bang. Dari mana ini? Kristen? Bukan Bang, saya nggak punya agama Bang. Pandai ya. Saya masih Hindu Bang, makanya mau belajar sama abang ini yang beragama. Waduh. Hindu. Belajar ke ini Bang, Sanjay Dutt. Kalau Hindu. Ini spesial untuk yang ngaku agama samawi. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Ambil air. Dilempar lagi. Halo saudara Faldi. Ada onde-onde kah? Allahu Akbar. Nah, ini dia yang dicari-cari. Masalah. فإذا مسيتم إلى بغداد ولا تنسى إسر الرباط وإذا أنتم أمة محمد أجب سلامي بمسرسات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Aceh. Salam kenal juga. Iya Bang. Terima kasih. Halo saudara Risma Afriani. Dari mana Bang? Bang Risma. Bang Risma. Bang. Karena biasa pakai nama perempuan begitu suaranya, suara laki-laki dia. Teteh. Pencet kan? Teteh. Si Parna tadi mana ya? Si Parna tadi. Aku udah cari Bang, nggak ada si Parna. Karena siapa? Yang tadi tuh yang udah open game aku sempat turunkan. Iya, diri lu turunan. Apa yang diturunan? Dia bilang maaf saya belum bisa open cam, itu langsung ya udah siap-siaplah kau terjun kan pikirku. Rupanya open cam dia. Pemalasa. Akhirnya dia ngambap. Langsung dia. Pulanglah aku kalau begini. Pulanglah aku. Apa siapa namanya? Raja Pano atau siapa? Iya, Raja Pano. Langsung dia bilang pulangkan saja. Parna. Hah? Parna. Raja Purno. Oh, Raja Parna. Sorry. Bang Zuma kesambut gara-gara itu. Ini halo saudara Tete. Saudara Tete. Enggak begitu kali pakai Tete. Itu malas. Karena yang tadi tuh kaget dia jadi kesambut seperti ini toh.
Serius sih deh. Saya mau naik di romnya Bang siapa itu? Bang. Oh iya betul. TV nggak pernah naik Bang. Mau Ini Nova ini Islam apa Kristen? Katolik? Katolik apa Protestan? Islam weh. Teteh. Islam Bunda. Oh iya. Oke. Oh Islam. Sorry. Benar orang Tadi memang Mak- keras sekali orangnya. Tidak dibiarkan orang bernapas. Tidak toh, kecuali kalau Bang Zuma bilang silakan kalau ada muslim yang mau naik, saya kasih diam dia Itu 1 menit saja. bapak yang tadi itu sudah semeringat dia buka kamera. Raja Parna, Bang Raja Parna naik lagi, sorry Bang. Tadi Abang bilang tidak bisa open cam, makanya itu saya langsung turunkan. Kencang kali. Samosir ini muslim loh Bang, ngapain lagi naik Bang? Bukan Samusir ini. Malam Bang Juma. Adit. Malam Bukan juga. tadi itu Bang. Yang Islam jangan naikin. Kalau kau sendirian naik. Malas. Ada Bambang Pamungkas nih. Artinya kalau dia teriak gitu teman kita tuh artinya dia masih semangat kali untuk nyimak gitu maksudnya. Betul. Benar itu. Tapi mana tadi tuh Raja Panu mana? Iya, kemana dia ya? Mungkin ngambek betul dia tuh. Iya Sorry tiba-tiba Bang, saya nggak tahu kalau Abang rupanya open cam. Karena dia sendiri ngomong juga dia salah sendiri. Iya, dia bilang katanya nggak bisa kan? Ini Sultan ini, Pak Sultan ini. Hati-hati. Nanda, halo Nanda. Sultan. Pak Sultan jangan diturunkan dulu ya, biar dia ngomong dulu. Ya. Langsung diturunkan. Enggak, saya nggak turunkan. Ya Kak. Nggak diturunkan. Ini room apa Kak? Nanda. Ini room Nanda kamu yang turunkan sih. Bagian sembako. Dan nanti sesi kedua mau arisan Bang. Turun mako itu. Kau tanya lagi mau ngapain? Si Erik ini kapan lah dia syahadat ini? Erik, selamat malam, Bang Erik. Malam Bunda. Bang Erik, asyhadu. Bentar. Ketawa dia. Oke, open cam Bang. Dewa. Halo Dewa. Assalamualaikum. Pesan aja sama Bang Juma. Sama Bang Juma pesan aja. Bang Juma, cara diskusinya jangan langsung babak. Ya, makasih Bang. Jangan langsung dibabak. Katanya kalau iya Bang, kalau saran dengarkan. Kalau diskusi jangan kasih ya Bang ya. Menurut dia kalau diskusi jangan makan soto babak. Susu babak. Lubis. Ini jam segini mode apa ini? Agak sedikit apa ya, keras ya, maaf ya. Karena kalian ngomong tadi tidak bisa open cam, saya langsung turunkan. Baik kali cerita kalian. David. Ya. David Tenor. Ya Bu. Erik. Erik udah turun lah. Enggak, tuh masih situ dia jeda. Benar spill tadi itu loh. Ada lagi saudara kita dari Aceh beli gereja loh. HP 1 tuh mati. Mati. Aduh. Terus gimana dong? Ada lagi saudara kita dari Aceh itu, kerukunan keluarga Aceh beli gereja di Amerika. Oh, itu di Amerika ya? Iya, di Amerika itu. Alhamdulillah. Sahabat aku siap. Power F. Beautiful. Ini ciri-ciri Bang, kayaknya Bang Zuma. Angkat tangannya di YouTube minta ini. Bang Zuma tolong naikkan janda. Wah.
Bang Arif, jangan merokok nanti kena ini pelanggaran. Halo Erik, Bang Erik. Malam udah. Malam juga. Abang, Islam, Kristen. Mikir. Mikir dia kemana? Dijawab dong, Islam apa Kristen Abang? Gimana ya? Masih Kristen? Tapi kemarin udah nanya-nanya si Bunda, udah ada yang mau ngurusin kalau siap juga. Ngurus apa? Surat tilang. Ngurus apa sih Bang? Abang ini kalau ngomong harus tuntas dong. Yesus saja di kayu salib dituntaskan sampai masuk ke dalam gua dan bangkit jadi Tuhan. Bang Erik sekarang agamanya apa Bang di KTP? Bang Erik. Lihat dulu bapaknya. Ya Bang Erik, bingung dia. Pamit katanya, bingung dia. Power, halo Power F. Power. Power supply. Ini dia. Oh, ini udah ya kan? Kalian tidak ada ngomong, kalian turunkan semua. Iya, turun kita. Tunggu dulu. Raja Panah. Halo Opung Raja. Open cam Opung tadi ngomong. Tidak bisa open cam, rupanya Opung open cam. Iya. Ya, Bang Arif. Ya Bang Zuma. Siap. Ya, salam kenal. Salam kenal Bang Arif. Ya Bang. Makasih ya Bang. Ada. Wih, kita ini Bang. Wah, ganteng kali ya kita. Diturunkan tadi. Iya Opung, sorry ya Pung ya. Kayak gitu aku Pung. Silap ya? Enggak silap sih sebenarnya. Silo ya? Iya, Silo. Silo ya? Opung pakai baju lah Pung. Opung ini pakai baju. Banyuma kira-kira nanti kalau saya tua begini, Banyuma masih mau berteman sama saya? Ini dipakai masih lah ya. Makan baru. Harusnya pakai BH Opung ini kalau jam begini. Bang Juma. Pakai baju Pung. Saya tunggu Pung, pakai baju dulu Pung. Gak enak, enggak. Dak tabul anggo di bereng. Coba pakai baju Pung, tuh keteknya aja udah warna putih. Cari panah kali panah. Semen 3 roda dipakainya. Serbuk semen. Itu kapus siri. Dan orang buset. Baju olahraga dipakai. Jersey siapa? Umbul. Warna pink pula. Umbul. Coba kalau Pung pakai. Wah, ganteng kali Wah. Topi lagi ya. Topi ya, pakai topi Pung. Sekali pakai sepatu Pung. Kus tangan. Wih. Kacamata ya, kacamata mana Pung? Kacamata hitam. Kacamata. Nggak usah Pung. Kalau pakai kacamata Pung tambah lain pula. Gak usah lah ya. Ya nggak usah. Opung punya suara kurang kencang Pung. Hah? Iya kurang kencang. Udah kencang itu. Ya coba Opung teriak. Gitu. Halo. Ya, oke. Kenceng lagi. Ya. Bangun tetangga semua nanti. Silakan Dinda. Silakan Pung diskusi sama Bang Zuma, temanya salib komedi putar. Jangan dengan saya, dirimu lah. Iya. Jadi dengan siapa Bang? Kamu aja lah. Tuh salib komedi putar. Pung pakai kacamata putih aja Pung. Coba ambil Pung.
Nah, maksudnya itu salib kok ini kok nggak ada pendapat yang sama gitu. Dalam menjelaskan itu kok putar-putar dalam cara menjelaskannya itu loh. Itu maksudnya Opung. Bukan salibnya yang muter, orang yang menjelaskan salib muter-muter gitu Opung. Oh, memang kalau menjelaskan salib itu kan kadang belum nyampe sebenarnya apanya ilmunya ke situ. Tapi kalau udah nyampe ilmunya, Bu. Iya. Belum nyampe ilmu opung di salib. Bukan begitu. Yang menjelaskan itu kalau muter-muter berarti nggak nyampe gitu loh maksudnya. Lanjut, Bang. Jangan saya. Kenapa lah dibikin ini salib ini? Oke, sekarang begini Opung. Tujuan Yesus disalibkan itu untuk apa? Tujuan Yesus disalib. Iya. Iya, gini. Kalau tujuan Kan boleh muter kan? Kenapa Yesus disalib gitu ya? Ya. Maksudnya kan? Tujuannya untuk apa dia disalibkan? Tujuannya untuk menyelesaikan hukum Taurat. Itu loh. Penggenapan hukum Tauratnya itu. Hukum Taurat yang keberapa, Pung? Sementara hukum Taurat salah satunya dikatakan jangan membunuh. Iya. Terus ngapain Yesus dibunuh? Bukan Yesus yang membunuh. Yang membunuh dia adalah ahli-ahli Taurat yang tidak percaya kepada perkataan Yesus Kristus itu loh. Perkataan apa yang mereka tidak percaya? Kalau Yesus yang membunuh, dia melanggar hukum Taurat. Kalau orang lain yang membunuh Yesus, berarti dia bukan melanggar hukum Taurat. Kan jangan disamakan. Bukan. Enggak, Opung tadi ngomong untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat yang keberapa yang harus digenapi Yesus sehingga Yesus harus mati? Hukum Taurat itu banyak, ya kan? Pamanya jangan berzina, ya kan? Tidak, salah satunya jangan membunuh. Kenapa Yesus yang tidak berdosa dibunuh? Untuk apa? Kan bukan Yesus yang membunuh. Dia yang tidak. Dia yang menggenapi, bukan orang Opung, lain. paham nggak sih Opung? Opung, dengar Opung. Gini. Semua ini aja. Namanya gini. Begini, ya kan? Ya. Jangan kau membunuh Nora, ya kan? Pemanya. Tapi orang yang membunuh kamu kan melanggar di situ, nggak melanggar hukum Taurat di situ. Sekarang Yesus betul, Yesus menggenapi hukum Taurat itu jangan membunuh yang mananya? Kalau hukum Taurat itu, ya kan, taat sampai mati. Itu gak ada hubungannya dengan hukum Taurat soal kematian Yesus. Enggak ada. Itulah kalian. Ya nggak ada lah. Sekarang saya tanya lah Opung, kenapa Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dan diserahkan ke Pontius Pilatus? Kenapa dia ditangkap? Karena dia mengaku anak Allah. Di mana tertulis dia mengaku? Orang Romawi. Karena kalau kita mengadakan sesuatu ya kan, mengatakan kita anak Allah ya kan. Kalau menurut ahli-ahli Taurat itu udah salah. Karena dia nggak percaya anak Allah gitu loh. Oke, di mana Yesus mengaku kalau dia anak Allah? Ya di Alkitab semua udah ada, kenapa enggak dibaca kan gitunya. Yesus itu anak domba Allah, kenapa enggak ada rupanya. Lanjut bang. Kalau buka lanjut lah, nanti pingsan nanti. Kita buka Alkitab di sini kan. Apa kabar menunjukkan 10.000 tadi itu bang? Udah jelas kan dia tahu ahli-ahli Taurat itu kan. Waktu Yesus mengaku dia anak Allah, dikatakan dia penghujat. Itunya itu. Mana penghujat? Memang benar-benar dia dinubuatkan untuk lahir ke dunia. Anak itunya, bukan dia yang melanggar hukum Taurat, dialah yang menggenapinya. Taat sampai mati. Hukum-hukum Taurat itu semua dia yang menggenapi, dia yang melakukannya, gitu loh.
Ayo Dinda, lawan. Dinda Nora. Ya. Paham Nora. Nah, ditanya. Nggak ditanya, jawab. Enggak, dia harus gimana? Ih, abang saja deh bang. Enggak, jangan pingsan nanti kalau aku nanti. Opung ini baik, dia pahlawan nasional. Saya jangan dibilang pingsan lah Juma. Nggak tega aku, Opung, nggak tega. Hanya apa aja kan? Tanya jawab. Bang Andi. Dinda Nora. Enggak, abang aja yang lanjut. Lanjutlah. Opung. Oh. Opung di mana ini? Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Orang Melayu abang, Opung. Enggak lah, itu Raja Parna itu kan Batak itu. Oh. Tanya si Nora lah. Parna itu apa, bilang dulu sama si Nora itu. Nora, Parna itu apa, Dek? Udah bang, lanjut aja bang. Saya buka pakai data ya, Opung ya. Nah, ini Opung ya. Coba. Lanjut. Kita buka, Opung ada di situ kitabnya. Dihafal dia ini, dihafal. Saja lah. Coba Opung ambil dulu. Udah bisa nanti saya share. Dihafal. Oke. Dihafal. Buka di dalam Lukas 22 yang dimana situ perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Saya baca ya Pung ya. Bacalah. Ini kita baca dari 63 Pung. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulnya. Terus mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Elohim? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Elohim. Pertanyaan saya, ketika mereka bertanya kepada Yesus, apakah engkau anak Allah itu? Yesus menjawab, kamu sendiri yang mengatakannya. Jadi di situ Yesus tidak ada mengaku kalau dia anak Elohim. Jadi maksudnya? Ya maksudnya berarti Yesus tidak pernah mengaku dia tuh anak Elohim. Di ayat itu maksudnya bukan anak Elohim dia gitu maksudnya. Iya, di sini dikatakan begini. Artinya bukan dikatakan begini ya. Di ayat di Lukas 22 nomor 70-nya nanti Opung buka. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Elohim? Jawab Yesus, kamu yang mengatakannya. Berarti Yesus tidak pernah mengaku. Contoh, Opung tanya, Nora, kamu nih boru Aritona, boru Simanjuntak. Opung yang mengatakannya. Saya tidak pernah mengaku saya boru Simanjuntak. Sama seperti ketika mereka bertanya kepada Yesus, apakah engkau anak Elohim? Kamu yang mengatakannya. Jadi tidak pernah Yesus mengaku dia anak Elohim. Tapi kata Yesus, sekalipun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan percaya. Ketika orang bertanya, apakah engkau Mesias itu?
kan? Pas itu yang bilangnya itu. Walaupun Yesus mengaku dia anak Allah atau Allah. Yesus tidak mengaku anak Elohim. Tidak dengar kan? Yesus pertama kali gini Opung. Saya baca tadi dari awalnya. Yesus pertama kali ditanya apa? Apakah engkau Mesias itu? Mesias itu artinya yang diurapi. Manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Jawab Yesus apa? Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya. Jadi maksudnya apa? Walaupun Yesus mengaku dia adalah Mesias, tetap orang-orang itu tidak akan percaya. Itu dia. Nah, pada waktu ditanya, apakah engkau anak Elohim? Yesus mengatakan, engkau yang mengatakan itu. Berarti intinya di situ Yesus tidak pernah ngaku. Kenapa kalian yang mengatakan Yesus anak Elohim? Dari mana dasarnya? Ya udah saya sudah ngerti itu, ya kan? Iya. Kan bilang tadi kan, sekalipun saya mengaku aku Mesias, kalian tidak akan percaya karena udah tahu siapa yang itu kawannya. waktu ditanya soal Mesias, Opung. Iya, sekalipun dikatakan Yesus dia Mesias, kawannya yang ngomong itu tidak akan percaya, ya kan? Oke. Nah, terus waktu ditanya lagi, apakah engkau anak Elohim? Engkau sendiri yang mengatakannya, ya kan? Iya, berarti gini Pung, waktu begini Pung. Dengarkan dulu perkataan ya biar kalian mengerti maksudnya itu. Suara Opung dikencangin Opung. Oh ya, dengarkanlah dulu ya. Kalau membahas itu ya kan, Yesus tidak akan pernah mengaku-ngaku anak Allah atau apapun, ya kan? Tapi sekalipun dia tidak mengaku anak Allah, tidak mengaku Mesias, ya kan? Tapi dari perbuatannya itulah kita mengaku bahwa Yesus itu benar-benar. Kalau kayak gitu salah lah Pung. Dengarkanlah dulu. Opung, sebentar dulu Opung. Saya potong sedikit Opung. Saya potong dulu Opung ya. Begini Opung, kalau Yesus sendiri tidak mengaku dia anak Allah, tapi kalian sendiri yang mengatakan dia anak Allah, yang menghujat Allah itu bukan Yesus, tetapi kalian. Oke, ku jawab ya. Seumpamanya lah dulu Yesus mengaku anak Allah. Oke. Perbuatannya curang, perbuatannya pencuri, perbuatannya apa sajalah yang nggak mungkin dikerjakan oleh Allah. Artinya pencuri, melawan firman Allah, ya kan? Berzina, melawan firman Allah, atau apa sajalah yang berlawanan dengan firman Allah. Yakin nggak kalian bahwa Yesus sekarang bukan ke kaminya Opung, sekarang bukan ke kami, sekarang begini, analoginya begini Opung. Opung, tunggu dulu sedikit, analoginya begini. Seandainya Yesus tidak mengaku anak Elohim, apakah tetap dia disalibkan? Tetap aja disalibkan dia. Jadi poinnya, ngaku tidak ngaku, tetap kalian menginginkan dia mati, benar kan? Itulah yang ku bilang tadi, penggenapan tadi itu udah dibuat dari dulu. Lanjut bang. Akan lahir, akan mati salibkan, dan akan bangkit hari ketiga dan akan naik ke surga. Itu udah dibuatkan. Nah, ini maksud saya Opung. Jadi dia mengatakan sebentar Pung, dia mengatakan dia anak Tuhan atau bukan, tetap Yesus itu harus mati. Tetapi Opung lupa di dalam Yohanes, saya bacakan ya. Penggenapan yang dikatakan Opung itu siapa yang mengatakan, yang menubuatkan akan matinya Tuhan? Gak ada Pung. Tapi ini saya bacakan. Yang menubuatkan Yesus mati itu bukan sebentar. Yohanes berapa tuh ya Bang? 11 ya Bang? Apa yang dia? Saya bacakan ya. Yohanes 11, Opung dengarkan. Yohanes 11, saya bacakan dari 50. Dari 49 lah. Tetapi seorang, ini perikopnya ini ya, Opung, bersepakatan untuk membunuh Yesus. Yohanes 11.
Saya baca dari 49 ya, Pung. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai-berai. Jadi yang menubuatkan Yesus mati itu, yaitu imam besar Kayafas. Udah betul itu. Bukan para nabi. Di mana para nabi menubuatkan Yesus akan mati? Iya, udah betul itu. Lah kalau betul, jadi tujuan Yesus mati itu untuk apa? Ini lebih baik Yesus mati satu orang daripada dunia menanggung dosa manusia itu. Nah, ini lagi. Saya sudah baca, Opung, dengarkan ya. Opung udah salah di situ. Ini saya baca ya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, mereka bernubuat untuk membunuh Yesus itu karena mereka takut kalau nanti bangsa Roma itu menguasai mereka. Bukan untuk dosa. Di mana tertulis untuk dosa? Makanya saya bilang, Opung, buka dulu Yohanes 11. Baca baik-baik. Tidak ada di situ Yesus dihukum, dinubuatkan mati untuk penebusan dosa. Ada loh. Tapi nggak usah kita tidak itu, karena anak domba. Jadi kita nggak berdasarkan Bible nih. Anak domba Allah mati untuk dosa, penghapus dosa dunia. Jadi serupa yang kau baca di mana tertulis? Kita nggak usah lah nyari-nyari, karena kalau ku cari nanti kan, dengarkanlah dulu. Kalau ku cari nanti itu udah banyak waktu kita, ya kan. Yang jelas harus jelas loh. Yang jelas yang ku bilang ini udah ada firman Tuhan ini. Ini dari firman Tuhan semua ini, ya kan. Nih di mana tertulis, Opung? Domba Allah lahir untuk menghapus dosa dunia. Ada itu. Ya di mana tertulis? Di mana itu di Alkitab lah, di mana lagi? Iya di mana? Yang saya baca itu, Opung, yang saya baca ini Yohanes 11 ini kan dari Bible juga, Opung. Iya. Di sini tidak dikatakan untuk menghapus dosa. Tadi aja udah kau baca di situ. Lebih baik mati. Di mana tertulis menghapus dosa? Yang kau baca tadi kan, lebih baik mati satu orang daripada dosa dunia ini menanggung. Jadi banyak yang mati. Bukan tidak ada dosa dunia, Opung. Saya nggak ada bilang dosa. Dengarkan, Opung. Dia bilang begini. Sebentar, Opung, saya baca lagi. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maksudnya apa? Mereka takut kalau orang-orang Roma menguasai. Bukan begitu maksudnya itu. Loh, ini bukan begitu. Kalau ini baca baik-baik. Dengarkan dulu. Kalau imam itu berkata positif hasilnya, tahu kalian itu? Imam itu berkata positif hasilnya, bukan politik. Sekarang saya baca, makanya Opung ambil dulu kitab Opung. Ambil dulu kitab Opung. Enggak. Opung ambil kitab Opung. Ambil dulu kitab Opung. Lebih baik mati Yesus itu daripada dunia menanggung dosanya sendiri. Itulah. Tidak, Opung ambil kitab Opung. Cepat ambil kitab Opung. Pakai kacamata, Pung. Nurut dia, weh. Lama-lama ngobrolnya kalau pakai Alkitab itunya. Ada. Iya, coba buka Opung. Opung buka Yohanes 11. Pakai kacamata lah, Pung. Hilang kacamatanya. Masih bagus makanya diam.
Kacamatanya udah apa? Udah lari. Oke, Opung buka Yohanes 11. Nomor dari 48 Opung, ayat 48. Coba buka. Yohanes 11. Ya, Yohanes 11 nomor 48. Coba Opung yang baca deh, biar jelas. Ayat 48. Ya. 48. Ini ya. Nah, coba baca. Oke. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya, ya kan? Kalau dibiarkan Yesus itu hidup, semua akan percaya. Baca dulu, Pung, baca Pung. Ya, nanti dibaca semua nggak ngerti. Udah baca aja dulu, Pung. Nggak ada orang membaca cuma setengah baru dijelaskan. Ini kan koma ini, harus berhenti di sini. Iya, baca aja. Apabila semua orang percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan menumpas tempat merampas kok menumpas. Ya, merampas tempat cuci kita. Serta bangsa kita. Nah, di mana di situ katanya untuk penebusan dosa? Gini, orang-orang Roma ini semuanya ini nggak percaya kepada Yesus ini. Makanya kalau dengarkanlah, jangan ketawa. Kalau dibiarkan Yesus di sini memberitakan firman, orang ini akan jadi Kristen semua, bisa semua jadi Kristen ini. Kalau didengarkan Yesus itu bicara, itu maksudnya. Jadi memang Yesus itu nggak banyak yang mau mengikut dia pada zaman ini, pada waktu ini, kan itu. Lalu teruskan di sini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, ya kan, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Sama siapa yang dibilangnya kau tidak tahu apa-apa ini? Sama imam besar. Imam besar ini kan nggak tahu apa-apa ini maksudnya, ya kan? Dan kamu tidak insaf. Imam besarnya itu imam besar itu yang bernama Kayafas itu yang ngomong kepada mereka. Ya ampun. Kamu tidak insaf, maksudnya tidak mengerti bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati. Kedatangan Yesus itu bila satu orang mati, ya kan? Untuk dengar kalau jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus juga bangsa mereka pada saat itu, karena dia orang Yahudi juga. Kenapa mereka tunggu dulu? Kenapa mereka takut kalau bangsa mereka akan binasa? Siapa yang membinasakan bangsa mereka? Ayo. Ini kan kalau Yesus mati kan? Tidak, yang saya tanya begini loh, Opung, coba Opung simak ya. Ini Kayafas ini seorang imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, orang-orang di situ, dia berkata begini, ya, kalau satu orang ini tidak mati, nanti seluruh bangsa kita ini akan binasa. Pertanyaannya, siapa yang membinasakan bangsa mereka? Ya dia binasa kekal mereka kalau nggak mati Yesus. Makanya baliknya ke awal tadi pun. Makanya dibilang di ayat 48, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat mereka serta bangsa mereka. Nah, jadi Imam Kayafas ini itu takut kalau nanti orang Roma itu akan menguasai bangsa mereka dengan negeri mereka. Makanya baca selanjutnya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu.
Itu maksudnya Opung. Jadi maksudnya begini Pung. Sebentar, tunggu dulu Opung. Jadi begini Opung juga tidak paham Memang tapi maklum lah Opung karena sudah tua. Saya jelaskan ini sedikit ya Opungnya. Tapi simpel tadi. Dengarkan baik-baik. Opung sudah baca dari yang 48. Yesus dinubuatkan oleh Imam Kayafas itu harus mati karena mereka takut kalau bangsa mereka nanti dibinasakan oleh orang-orang Roma, negeri Roma, kerajaan Roma. Itu tadi makanya dibilang. Udah keliru kalian membahas itu. Loh, udah keliru bagaimana sih Opung ini? Opung makanya saya bilang kalau makin tua otak itu juga makan sengklek juga loh Opung. Udah keliru kalian membahas itu. Nggak boleh seperti itu membahas Alkitab ini. Kalau Yesus tidak mati, ya kan, nggak mungkinlah manusia ini hidup kekal. Itu tujuannya. Pasti mati kekal. Tapi kalau matian seseorang, yaitulah Yesus Kristus, ya kan? Karena dia penyelamat dunia. Itu maksudnya. Apa yang mau diselamatkan Opung? Sementara aja menyelamatkan dirinya dia nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa menyelamatkan dia? Buktinya dia mati kan? Buktinya dia bangkit. Jangan bangkit dulu Opung. Dia mati apa enggak? Makanya kau potong-potong Alkitab itu. Opung, dengar dulu Opung. Lucu Opung. Kalau mati memang mati ya kan. Kok bangkit hari ketiga. Ya udah. Dia mengalah. Gini loh Opung. Sabar dulu Opung, dengarkan Opung. Saya kasih contoh. Opung seorang karate, seorang taekwondo, seorang pencaksilat yang paling sangat hebat. Terus Opung dikatakan tidak mungkin Opung kalah. Tapi ketika datang satu preman yang dimana dia itu badannya ceking, tapi Opung bisa dikalahkan. Terus Opung berkor-kor, Opung mengatakan, saya ini akan menyelamatkan kalian satu kampung. Tiba giliran datang orang ceking, Opung nggak bisa mengalahkan dia. Jadi bagaimana mau saya katakan Opung orang hebat? Bagaimana Yesus mau dikatakan dia juru selamat, dirinya aja nggak bisa diselamatkan? Oke, baca selanjutnya. Dia bangkit kan? Saya tidak mau baca selanjutnya. Opung harus menunjukkan kalau dia memang hebat, harusnya dia tidak mungkin dia ditangkap. Kalau pemain taekwondo dia kadang-kadang bisa terjatuh, ya kan? Tapi bangkit. Bangkit. Menang. Betul. Enggak kau baca situ. Finish. Garis finish. Sekarang gini. Sekarang yang saya tanya. Begini Opung. Iya, Opung. Oke, Opung. Gak usah terlalu panjang Opung. Gini Opung. Sekarang yang ditangkap tentara Romawi ini, sabar dulu Opung. Yang saya kasih contoh itu manusia. Nah, sekarang yang ditangkap tentara Romawi ini Tuhan atau bukan? Kenapa tadi? Ulang dulu, nggak jelas. Sekarang yang ditangkap oleh tentara Romawi, yang digadang-gadangkan dia sebagai juru selamat, dia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah, siapa lagi? Kalau Tuhan, masa sekelas Tuhan bisa kalah sama daripada tentara? Kalaupun dia kalah, dia maut di situ. Gini, kalau dia tidak kalah, dia tidak akan mati karena Yesus itu sudah dibuat. Berarti Tuhan harus mengalah. Berarti ceritanya dia harus mengalah. Kalau tidak mati, sesat. Opung, berarti dia ceritanya Tuhan yang harus mengalah gitu. Ya iyalah. Jadi apa lagi? Lanjut bang. Abang ketawa aja bang. Saya jadinya. Dengarkan, dia turun dari surga aja kan mengalah itu. Jadi manusia. Udah mengalah di situ dia. Kenapa dia turun dari surga rupanya kalau dia nggak mau mengalah? Di surga aja dia diam-diam kan bisa. Tapi ya itulah udah dia sayang sama umat kepunyaannya. Manusia itu kan gambar serupa dengan gambar Allahnya itu, manusia itu. Itulah gambarnya sesungguhnya. Seperti manusia itulah Allah, itulah gambar penciptaan. Kita ciptakanlah manusia seturut dengan gambar kita katanya. Jadi manusia itu kan sayang Allah itu. Sesuai dengan gambar Allah. Manusia itu serupa dengan gambar Allah. Itu loh makanya dia datang ke umat kepunyaannya. Itu mengalah itu. Berarti Tuhannya Opung punya kelamin ya? Enggak masalah. Ada masalah di situ. Sempurna apa dia. kelaminnya?
Ketimbang-timbang nggak sempurna dia, harus sempurna dia, ada semuanya, ya kan? Itulah kesempurnaan Allah itu. Kalau memang dia jadi manusia, harus dia sempurna seperti manusia, kan gitu ya kan? Itulah berarti berkelamin kekuasaan Allah itu. Itulah kekuasaan Allah. Kalau memang dia nggak punya tangan, nggak sempurna loh manusianya. Makanya dia dikorbankan karena kesempurnaannya dialah dia bisa jadi korban untuk menebus manusia. Kalau memang dia cacat nggak akan dipakai dia jadi korban. Janganlah hal-hal yang tidak luar biasa penting kita bahas. Jangan kalau dibilang kelamin inilah itu hal-hal remehnya itu nggak usah dibahas itu. Yang penting dia perbuatan Yesus itulah kalian pelajari. Apalah perbuatan Yesus yang bisa kalian cela. Itu aja. Nggak usah hal-hal yang lain. Kalau yang mana-mana kita bahas lenceng ke kanan ke kiri, repot kita cuma. Tapi kalau kita lihatlah, jangan perkataannya aja saya anak Allah, saya punya Bang Zuma menerima khotbah. Dengarkan dulu. Kalau kau nilai perkataan orang dengan perbuatannya berbeda, itu berarti bohong, ya kan? Makanya dia nggak mau langsung bilang dia, aku ini anak Allah. Sekalipun kalian nggak percaya, lihatlah yang kuperbuat itu, bahwa saya benar-benar anak Allah. Sekalipun kalian nggak percaya, kau lihatlah nubuat-nubuat ataupun mujizat-mujizat yang saya lakukan. Bisa nggak diperbuat manusia seperti yang saya lakukan itu? Seperti itulah kira-kira. Karena dia mengampuni dosa. Bisa nggak manusia mengampuni dosa dunia? Kan nggak bisa. Itulah kesempurnaan Yesus itu. Kalau kalian tidak percaya, ya kan nggak masalah. Alkitab ini nggak bisa dibohongi. Jangan dipotong-potong Alkitab ini. Itu maksud saya loh. Bukan nggak bisa kita baca Alkitab ini semua. Tapi kalau membaca Alkitab itu seutuhnya lah. Harus dibaca kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Ya kan? Jangan dipotong-potong. Kalau mati, nggak mau aku baca selanjutnya. Ya itu sama dengan nggak adil dong. Iya, kan neraka. betul. Iya. Ya. Jadi Yesus ini yang turun ke bumi itu ciptaan atau pencipta pun? Kalau itu ya kan kita bahas ya kan, mau diciptakan atau diciptakan itu sama aja ya kan, karena ada itu firman Tuhan berkata Yesus itu adalah Adam yang kedua. Ada itu, saya nggak bisa kok mengelak dari situ, karena Adam pertama gagal ya kan, ciptaan pertama gagal si Adam ya kan. Gagal dia, tidak bisa dia elakan iblis yang mengajak dia di Taman Eden untuk memakan buah pengetahuan itu. Ya kan? Kegagalan manusia pertama harus digantikan dengan manusia yang baru. Itulah Yesus manusia. Nggak apa-apa dibilang manusia Yesus itu. Tapi ini Yesus gagal juga, Bang. Gagalnya di mana? Gagal dia mati. Kenapa gagal mati? Ya cuma 3 hari doang. Oh, itu ada sejarahnya cuma. Bukan asal mati dia. Harusnya kan mati kekal supaya dosa-dosa orang ditebusnya. Kalau dia cuma 3 hari mati berarti nggak jadi nebus. Dia mati yang 3 hari itu ya kan. Gagal dia. Nggak bisa jadi mati kekal. Nanti kalian bilang nanti aku asumsi kalau diterangkan ya kan. Dia mati yang 3 hari itu sebenarnya dia masuk ke dalam alam maut. Ya, masuk dia ke alam maut untuk menyelesaikan tugasnya di alam maut, karena dosa si Adam itu kan mulai dari si Adam sampai ke zaman Yesus kan belum ada Yesus. Masuk dia ke alam maut untuk
menyelamatkan yang sudah mati, yang tidak mengaku Yesus itu. Makanya masuk dia ke alam mati untuk menjadi Tuhan orang mati dan orang yang hidup. Jadi yang mati itu juga ikut bertuhan dengan Yesus karena dia masuk ke alam maut, ke kuburan, ya kan? Karena yang zaman si Adam belum kenal Yesus, yang tahu dia EHWH, Elohim, dan itu. Jadi zaman Yesus itulah penggenapannya. Turun dia ke alam maut untuk menyelamatkan orang yang belum mengenal Yesus pada saat itu. Masuk dia ke alam maut. Disitulah kebangkitan Yesus, itulah bangkit mereka dari kubur. Dan ada pada saat kebangkitan Yesus ada yang bangkit loh. Baca ceritanya di situ. Kalau nggak percaya, bacalah. Pada waktu bangkit Yesus ada yang bangkit. Yang sudah lama mati, bangkit dia. Berarti dia gagal mati, ya Bang ya, Opung? Enggak ya, enggak masalah gagal mati, enggak masalah. Yang penting dia udah menyelesaikan, yang penting dia udah selesai tugasnya, mati untuk dosa manusia dan bangkit ke surga untuk menyiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya, dan akan turun nanti dia yang kedua kali untuk menghakimi. Nah, itu loh. Jadi janji itulah yang belum digenapi Tuhan sekarang. Yang belum digenapi Tuhan Yesus turun kedua kali untuk menghakimi dunia. Dialah yang sanggup menghakimi dunia. Siapa yang nanti ke surga, dialah yang memutuskannya. Jadi itulah yang kita tunggu-tunggu sekarang cuma. Kalau datang nanti. Tapi dia gagal mati, Bang. Ya itulah nggak masalah, aku bilangnya gagal mati karena udah selesai tugasnya kan itu. Harus dia mati kekal. Ya, kalau mati kekal berarti dia ke neraka. Karena ada yang tertulis di firman Tuhan, kalau percaya kepada Yesus walaupun sudah mati, dia tetap hidup. Karena tempat dia bukan untuk di kematian, dia hidup kekal. Jadi yang percaya kepada Yesus, sekalipun badannya mati, ya kan, tapi dibangkitkan nanti dengan tubuh kemuliaan. Itulah bersama-sama dengan. Jadi Opung percaya kepada Yesus. Kenapa tidak? Kalau nggak percaya kepada Yesus saya, ya binasa lah. Iya. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Opung percaya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, itu kata Yesus. Itu mau ditanya. Iya. Yesus itu tetap di dalam roh Allah. Roh Allah ada di dalamnya. Makanya dia nggak sendiri. Oh, nggak sendiri. Kirain sendiri, Opung. Oh, tidak bisa Yesus sendiri. Dia tetap berada di dalam roh Allah. Walaupun badannya manusia, roh Allah ada di dalamnya. Makanya dia nggak dibilang sendiri. Nggak boleh dia bergerak sendiri kalau nggak ada roh Allah di dalamnya. Iya. Berarti dia berdua, Bang ya? Ya. Kalau roh Allah ada di dalamnya, yang nampak kan satu. Roh Allah itu kan roh, ya kan? Manusia pun ada ya rohnya, tapi nggak nampak. Tapi tadi katanya katanya tidak sendiri. Berarti kalau tidak sendiri ya berdua minimal. Iya, memang dia nggak bilang sendiri karena ada roh Allah di dalamnya yang mengatur dia. Istilahnya untuk memerintahkan dia di dalam hidupnya. Ini bicara hati, bicara hati. Oh, berarti dia masih ada yang perintah. Kalau hati kita diperintah Allah, roh kita adalah roh Allah, ya kan?
Kalau kita diperintahkan manusia ataupun diperintahkan iblis, roh kita adalah roh iblis. Makanya manusia itu kadang-kadang berteman dengan iblis nggak sendiri. Manusia itu nggak sendiri, berteman dengan iblis. Berkata-katalah dia berkata-kata kotor, ya kan? Berkata-katalah dia seperti iblis, membunuh atau mengapain lah. Tapi kalau dia bersama-sama dengan Allah, tidak sendiri, dia akan berkata-kata dengan kemuliaannya, apapun yang dimintanya akan terkabul karena Allah bersama-sama dengan dia, gitu loh. Ya. Oke. Mantap kali Opung, mantap ilmunya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa Opung ini. Besok bisa datang lagi, Pung. Oke. Iya ya, siang ya. Saya sering nonton Bang Juma, ya kan. Tapi ku minta naik, nggak dinaikkannya. Oke. Besok habis zuhur. Ya mudah-mudahan lah kalau ada waktu ya, karena saya super sibuk ini. Oh siap Pung. Makasih banyak Pung ya, ilmunya Pung ya. Oke, terima kasih ya Juma. Siap. Ya. Selamat malam ya. Tuhan berkati. Sehat-sehat Opung ya. Mudah-mudahan besok pagi otak Opung agak sedikit lurus. Oke Opung. Tahu Nora seringnya maki-maki aku kau. Ya Opung, makasih Opung ya. Selamat malam. Oke. Malam. Opung jangan lupa bahagia ya. Susah masuk. Soalnya dia pahlawan nasional, jadi nggak tega saya. Pahlawan nasional dia. Nggak enak nanti juga kita ditegur, kau kasar sama pahlawan nasional. Ya betul. Hormati sebab. Mirip nggak sih? Kita hormati dia. Mirip kan? Iya. Pahlawan nasional. Nggak boleh kita ini. Nggak boleh kita marah sama orang tua gitu. Biarkan aja dia. Toh dia tidak membahas Bible. Ini masih mau lanjut lagi Bang? Udah istirahat kita, istirahat. Iya. Ini kenapa nang? Karena dinaikkan. Kalau gitu saya turunkan. Oke teman-teman. Terima kasih Dinda Nora, Bang Handi. Semoga apa yang kita dengarkan dari Opung tadi, ya anggaplah itu adalah intermezzo, pengantar menuju kepada hayalan yang berkepanjangan. Itulah akibat kalau dari kecil didoktrin di dogma, ya ngawurnya gitu. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya semuanya bisa dibantah dengan Bible. Cuman kan percuma dibantah orang seperti itu karena dia nggak berdata, nggak berdalil, ngomong-ngomong aja. Siksa kita melawan orang yang tidak berdata melalui doktrin dan dogma. Di YouTube aja dia masih ngomong. Dia sudah turun tapi dia tuh masih ngomong dia tuh. Nah, nggak ada henti-hentinya. Diam. Mau diam dia. Di YouTube tuh masih ngomong dia. Nggak berhenti-berhenti. Nggak percaya? Enggak. Mana Bang? Tuh masih ngomong dia, masih ngomong. Masih ngomong dia. Arwahnya masih di sini. Arwahnya masih ada. Makanya saya takut ada. Bukan manusia sembarang masih. Nah, masih semangat dia kan, udah tidak ada tapi masih ada di situ. Coba kan. Diam. Nggak mau. Nggak peduli dia.
Oke bang. Oke. Oke teman-teman sekalian, besok lagi ya kita akan jumpa kembali. Kita istirahat dulu. Ini udah pukul 3:17 di tempat kita. Besok lagi kita akan lanjut. Terima kasih Dinda Nora, Bang Handi, dan semua moderator yang ada di bawah, teman-teman semuanya yang ada di bawah, yang ada di YouTube. Masya Allah, luar biasa kalian semuanya. Mudah-mudahan kita tetap diberi kekuatan iman Islam, ya, kita tidak goyah dari gerakan-gerakan pemurtadan, kristenisasi, dan apapun itu yang bisa mendangkalkan akidah. Begitu juga anak-anak kita. Semoga kita sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga, dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita tutup saudara-saudara. Opung sudah tak ada, Opung. Opung tidur aja dulu. Opung. Kambuh penyakitnya teman-teman. Kambuh penyakitnya Opung. Opung masa tilu. Pedenya ngomong, keteknya putih seperti kuburan Cino. Banyak